Siap. Saya sambil cari masalahnya. Oke. Senorita. Ustadz Tata, Ustadz, Ustadz, apa itu hidayah, Ustadz? Ya hidayah itu ya petunjuk. Makanya kenapa Islam ini tenang aja. Yang menjaga Islam ini Allah. Karena beliau Allah ini mempunyai sifat Al-Hadi. Ya, sang pemberi hidayah. Makanya pernah Sayyidina Umar itu sukses kan di zamannya Umar itu. Sehingga sahabat ini khawatir kalau sampai Umar wafat, siapa penggantinya? Seakan-akan Islam bagaimana setelah ditinggal Umar. Akhirnya minta disuruh cari ganti. Awalnya mau Sayyidina Umar. Tiba-tiba besoknya kumpulan lagi dibatalkan. Enggak, saya tidak mau mencari ganti saya. Kenapa Umar? Kalian tuh gimana? Dulu Islam dipegang Rasulullah, sukses. Diganti Abu Bakar, sukses. Dipegang saya, sukses. Karena menjaga Allah, bukan saya. Ngapain kalian sibuk itu? Gitu. Benar itu, karena Allah itu punya sifat Al-Hadi. Gitu. Jadi kita itu Islam tenang gitu ya. Oke, di sana banyak pemurtatan di daerah mana gitu. Allah buka di daerah lain, banjir mualaf gitu. Ya, dulu Inggris apa itu jarang ada muslim itu. Sekarang berbondong-bondong. Gitu. Itulah. Makanya kita kalau tahu itu tenang. Wah, Allah punya sifat Al-Hadi. Ya tenang, yang penting tujuan kita itu berdakwah, cari pahala itu. Masalah hidayah itu tenang lah, Allah sendiri yang menjaganya. Gitu. Oke, Ustaz Suki lanjut. Jadi hidayah itu datang, tapi nggak ujuk-ujuk begitu datang. Harus orangnya yang berpikir, berakal gitu ya Ustaz ya. Ya, makanya caranya kita berdakwah sekarang ini, siapa tahu melalui kita ini Allah buka hati pendengar-pendengar itu gitu. Dengan Ustadz Sugi, kita semua, Bang Juma, itulah ibaratkan kita itu menyampaikan. Siapa tahu yang mendengar itu melalui yang mereka dengar lewat kita yang berdakwah, akhirnya dapat hidayah. Allah berikan kepada mereka gitu. Bagi yang tidak mau menutup telinga. Jadi saya dengar juga ibu itu banyak mendengarkan diskusi juga sih. Ya mungkin dari, tapi kok sedrastis itu, secepat itu biasanya kan belajar dulu lama ini. Ini dari bulan Desember loh, 25 Desember. Ini belum sebulan loh, kurang lebih sebulan ya kalau nggak salah ya. Tiba-tiba mau memeluk Islam. Drastis banget gitu loh, makanya saya kok sedikit tadi merinding mendengar jawabannya ibu tadi. Bunda Senorita minta naik katanya. Tolong minta naik di multi Bunda. Kata moderator di Jambak kalau memang ada Bunda Senorita. Ada Jambak. Bang Datuk noise Bang Datuk. Udah dihubungi belum? Apa gimana? Sudah dihubungi Bang Datuk? Udah di bawah dia minta naik tuh. Di bawah dia minta naiknya. Di Jambak. Di bawah dia minta naiknya. Sabar. Senorita itu kalau bahasa apa ya situ ya? Oh ini dia beliau ini, Masya Allah. Gedein lagi dia. Di follow ya teman-teman, cepat di follow dong. Wih, Masya Allah. Bisa mundur dikit Bu, biar kita ambil fotonya Bu. Di pas foto ke belakang. Pakai tudung Bunda. Pakai kerudung Bunda, kalau pakai kerudung Bunda. Ya kalau nggak pakai nggak apa-apa sih, kan belum mau ambil fotonya dulu. After before after. Bagus tuh buat di thumbnail gitu. Gurunda sudah ada di bawah Bang Andi. Saya Jambak, Bang Arif. Ada saya Jambak Gurunda. Beliau ada kok. Nah, dia siapkan dulu peralatannya. Masya Allah. Ini stikernya dihilangin dong.
Ntar dulu belum. Mundur dikit Bu. Lagi. Ya, pasin ke Ini kok belakang udah dikit. punya mukena aneh. Beli Bu. Bang, persiapan Pak De. Persiapan. Oh, udah persiapan. Iya, kayak olah. Persiapan balik, udah persiapan beliau. Allah. Jangan terlalu banyak gerak dulu Bu. Diam dulu Bu. Didiamkan dulu sejenak. Tahan dulu. Mundur Bu. Oke. Assalamualaikum Dah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ada apa ini, akhi? Tadi pagi buta udah ada mu'alaf. Siangnya sedikit mu'alaf. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Tadi malam mu'alaf ini lagi. Oten bangkrut, oten kalau begini, akhi. At-Taubah ayat 32, akhi. Masya Allah, benar. Iya, tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Kenapa bisa demikian? Yaitu At-Taubah. Mereka kemudian ingin memadamkan cahaya Allah, cahaya agama Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan menghina, menghujat, menistakan. Tetapi Allah menolak keinginan mereka, bahkan Allah menyempurnakan Islam itu. Walaupun kemudian orang-orang kafir tidak menyukai. At-Taubah ayat 32. Oke teman-teman sekalian. Cuma yang jadi masalah ini, akhi. Kalau kita baca surah Al-Asr kan, ketika kita melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, itu di situ kita justru disuruh kalau surah Al-Asr, Idza Jaa itu loh ya. Itu justru kita disuruh istighfar. Kan di situ gitu tuh. Nah, An-Nasr ya. Nah, itu di situ kan dikatakan begini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aital ladzi wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh dia maha menerima tobat. Coba akhi. Sedikit ini diterangkan sedikit. Ketika kita melihat orang berbondong-bondong, kita disuruh ingat Allah, kita disuruh bertaubat. Silakan. Itu menunjukkan Rasulullah mau wafat itu. Makanya Abu Bakar nangis baca ayat itu. Berarti kalau sudah berbondong-bondong, menandakan Rasulullah sudah selesai tugasnya gitu. Allahu Akbar. Nah udah anu aja Ustaz Suki, langsung Bang Gurunda sahadatin dulu Ya, biar. silakan akhi. Ya, Ibu Soneta Group, Soneta Rita. Masya Allah. Sonorita. Iya, Ibu Seno. Senorita. Salam kenal Ibu Seno. Ya, Apa kabar Ibu? Sehat Ibu? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya kalau boleh tahu dari agama Protestan atau Katolik ya? Protestan. Yes. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja latar belakang kok bisa milih Islam itu gimana ceritanya? Intinya tenang sih. Intinya Tenang. ya. Jadi selama ini memeluk agama itu memang tenang, tapi begitu melihat Islam atau mempelajari Islam jauh lebih tenang kali ya, begitu ya? Ya. Allahu Karena Akbar. basicnya nenek saya sendiri itu sebetulnya Muslim sih. Oh gitu. Hanya karena kami punya keluarga yang orang tua kan orang gereja semua ya jadinya. Oh gitu. Jangan-jangan ibu juga termasuk aktivis Betul. gereja. Betul, Bunda. Oh iya. Penatua atau? Tidak. Karena kami di musik dan suara jadi kami ya bagian itu. Oh iya. Masya Allah. Baik, Ibu kita sahadat langsung ya. Ya. Masya Allah. Tangan kanan mungkin telunjuknya ke langit sebagai simbol tauhid. Boleh dibantu? Gini. Ya. Bismillah.
Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadza Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kita menjadi saksi sahabat-sahabat sekalian, bagaimana seorang ibu yang tadinya dari Protestan, alhamdulillah malam ini telah melakukan syahadatain, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah. Ibu sekali lagi boleh ikuti saya ya. Ikhlas, tak ada paksaan sedikit pun dari pihak manapun, tetapi memang betul-betul akidah yang menghantarkan ibu memeluk Islam. Sembahan-sembahan yang lain gugur dan hanya ada satu, yaitu Allah. Bisa ikuti saya ibu? Bisa Pak. Amin. Ya. Dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Mantap. Subhanallah. Subhanallah. Baik, saya serahkan kepada guru saya untuk mendoakan saudari kita ini. Kiranya Allah beliau berikan sikap istiqamah dan semoga beliau sehat selalu, panjang umur. Saya lihat pada diri beliau ini ada potensi untuk menjadi seorang ustaz atau pendidik atau Amin. seorang Ya guru. Allah, amin. Demikian akhi, mohon didoakan saudari kita ini. Masya Allah. Silakan. Camnya ditutup aja Bu, biar nggak pegel. Camnya ditutup aja. Ya. Biar nggak pegel, biar suaranya bagus. Saya tutupkan aja ya. Ya. Oke, lanjut Pak De. Baik, saudaraku sekalian, Masya Allah, kita hingga detik ini masih menjadi saksi, ya masih bisa menyaksikan orang-orang yang mendapat hidayah. Ini sesuatu yang sangat dahsyat dan harus sangat-sangat kita syukuri. Karena kita selalu Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang peduli dengan agama Allah. Maka dari itu saudaraku, mari kita bermohon kepada Allah agar Allah selalu senantiasa menjaga kita, ya, supaya kita tidak mudah terjerumus salah pergaulan dan sebagainya. Alhamdulillah kesempatan, insya Allah doa kita di malam ini akan diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Doa yang diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Karena orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia kembali fitrah, kembali suci. Seluruh dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah. Dosa-dosa di masa kekafiran. Amin. Dan amal baik di masa kekafiran tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari Angkat saudara kedua tangannya Ibunda. sekalian, kita merendahkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan rasa ikhlas, dengan rasa mohon pertolongan, karena hanya Allah saja yang mampu
memberi pertolongan kepada kita. On cam muda. Istighfar. Oke terlebih muda, dahulu. oke muda. On cam muda Nggak sambil apa-apa, angkat kedua tangan. Enggak, Iya. enggak apa-apa, Oke. enggak usah outbound kan enggak apa-apa lah. Ya, mari kita istighfar terlebih dahulu sebelum bermunajat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb yang Maha mendengar lagi Maha penyayang. Malam ini aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau masih menjaga kami. Engkau masih menjaga kami di jalanmu yang lurus ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabb, kuatkanlah iman di dada kami ya Allah. Iman di dada saudari kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabimu yang mulia ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang-orang yang Dia cintai ya Allah. Berilah hidayah kepada orang-orang yang kami cintai ya Allah ya Rabb. Yang saat ini belum mengenal Engkau, yang saat ini masih kafir ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Karena Engkau lah yang Maha Pemberi hidayah. Kami hanya bisa menyampaikan ya Allah. Kami hanya bisa menyampaikan ya Allah. Segala keputusan aku serahkan kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami selalu senantiasa menyampaikan kebenaran agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah ya Rabb. Jangan jadikan lisan-lisan kami penyebab maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azabmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, berilah kami petunjuk senantiasa ya Allah. Sehingga kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Bukan mati dalam keadaan su'ul khotimah ya Allah. Ya Allah yang Maha menyembuhkan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring. Lemas, tidak berdaya di rumah sakit, di rumah-rumah mereka ya Allah. Cabutlah penyakitnya karena Engkau yang Maha menyembuhkan. Amin. Ya Allah yang Maha pengampun. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kami selain Engkau ya Allah. Kami berharap Engkau mampu mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami, muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, ringankanlah rezeki ekonomi saudara kami yang saat ini sedang terhimpit masalah ekonomi ya Allah. Permudahkanlah, lapangkanlah jalannya untuk meraih rezekimu ya Allah, yang barokah, yang halal. Ya Allah, ya Rabb yang Maha mengabulkan doa.
kabulkanlah doa kami, karena hanya kepadamu aku berharap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kita semua. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar, Bang Andi. Nanti sertifikat mualafnya kita kirim atau gimana, Bang Andi? Beliau Yo PDF aja, minta tanda tangannya aja yang bersih dari kertas iya. bersih. Ya. Bu Sundarita. Bu Sundarita. Dibuka mic-nya dulu. Coba dibuka mute Bu Sundarita, dibuka mute-nya dulu. Bu Sundarita. Iya Pak, ya. Nanti Ibu ambil kertas putih, yang putih ya, kemudian Ibu bikin tanda tangan, Ya. terus kirim ke saya ya. Ya, siap Pak. Ya, nanti kita buatkan sertifikat kemualafan Ibu, bahwa bukti Ibu sebagai seorang muslimah. Jadi nanti Ibu foto tanda tangan di atas kertas putih, di atas AVS Bu ya. Oke, siap. Ya. Mantap. Ya. Ya, barangkali sebelum ke Gurunda ada satu patah dua kata dari Ustadz Hatta. Ya, saya sepatah dua kata. Jadi pertama saya ingin menyampaikan surat Al-Hijr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Ya Allah, kenapa saya dulu tidak muslim? Ternyata kekalnya di neraka itu karena tidak mentuhankan Engkau. Begitu juga kita yang Islam menyesal. Menyesalnya apa? Ya Allah, begitu banyak umur yang aku sia-siakan di dunia, tidak untuk dakwah, tidak untuk mencari pahala. Padahal kami tahu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tahu bahwa Engkau menciptakan kami hanya semata-mata beribadah. Tiba-tiba karena berkeluarga sibuk ya dengan dunia gitu deh. Padahal tujuan Allah itu satu. Ya, kita kerja untuk ibadah. Begitu juga kita ini, terutama jangan dianggap kita buka komal gitu ya. Kerja apa kamu, ngapain buka komal terus? Ya, jangan gitu. Innamal a'malu binniyat. Niat kita itu ya niatnya dakwah. Justru itu yang disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berjalan-jalan, akhirnya bertemu dengan orang yang istighosah gitu ya, berdikir. Ya Rasulullah biasa. Apa kata Rasulullah? Kalau nanti dikirnya diterima doanya, maka menerima manfaat. Lalu berjalan lagi, bertemu kumpulan orang yang menyampaikan haram halal tauhid. Lalu Rasulullah berkumpul dengan orang seperti itu. Sekarang gini, ada orang setiap malam sholat malam, ya berzikir, itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang berkumpul, ya menyebarkan kalimat-kalimat Allah, menyampaikan haram halal, ini untuk diri kita dan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita cuma bangun malam, istighfar, sholawat, sholat malam, itu untuk diri kita. Lalu bagaimana dengan untuk orang lain? Apakah manfaat untuk orang lain? Nah, ternyata yang paling baik itu sekiranya kita ini baik untuk kita dan manfaat juga untuk orang lain. Seperti Gurunda Juma, Ustadz Sugi, dan yang lainnya. Mereka ini manfaatnya untuk dirinya juga untuk orang lain yang mendengar. Sehingga tahu tentang tauhid, tahu tentang kebenaran. Nah ini yang terbaik yang dicintai oleh Rasulullah. Yang terakhir,
adanya apologet ya yang dipimpin oleh Gurunda Juma, Ustadz Alif dan yang lainnya. Ternyata manfaatnya luar biasa. Contohnya ibu ini atau mungkin di lainnya daerah. Ternyata kalau mu'alaf itu daftar diminta uang jutaan itu. Akhirnya oleh Bang Datu, oh ke kami saja. Tapi nanti memfasilitasi gratis. Nah, ternyata seperti itu. Coba nanti Bang Dato ceritakan itu ya. Jadi ada orang, ya kalau orang kaya punya uang, kalau enggak gimana? Apakah tertunda cuma gara-gara itu? Nah jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada guru-guru kita mengadakan seperti ini, manfaatnya luar biasa. Mudah untuk memualafkan orang. Jadi tidak tertunda akhirnya. Gitu ya, silakan. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, terima kasih Ustaz Atta, Suran Kasir. Sebelum ke Bang Hendi, mungkin dari Gurunda ada Skapur Siri barangkali, silakan Gurunda. Ya, Masya Allah. Kembali saya ingin mengatakan ya, bahwasanya semakin kemudian Islam itu dihujat, semakin orang-orang membenci Islam. Di sisi lain, orang akan semakin banyak kemudian meluk Islam. Kenapa? Karena masih banyak orang yang akalnya itu berfungsi dengan baik. Masih ada orang yang sehat, meskipun sempat sakit karena tidak difungsikan dengan baik pada saat memegang sebuah keyakinan yang tidak selaras dengan akal. Tapi begitu melembutkan hati mengenal Islam, maka mereka akan sampai kepada Islam. Kita lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 32, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Islam dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mulut mereka, dengan untaian hujatan, hinaan, penistaan. Akan tetapi Allah menolak semua ucapan-ucapan itu. Ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk kemudian melemahkan ajaran Islam. Malah kemudian Allah menyempurnakan cahaya keislaman itu. Dan ini buktinya kita lihat. Orang-orang berakal nampak sangat jelas mereka masuk Islam. Ketika kemudian mulut-mulut pembenci Islam, ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut mereka menghina, menghujat Islam, mengarang-arang cerita tentang Rasulullah, menggunakan hadis-hadis dhaif untuk menghina Rasulullah, menghina Islam, Allah tidak menghendaki kemudian hal itu terjadi. Allah menolak semua hinaannya, semua cercaannya, semua penistaan yang mereka lakukan. Allah tolak semua itu. Malah yang terjadi, Allah lebih menyempurnakan cahaya Islamnya. Sehingga berbanggalah kita sebagai seorang Muslim yang kemudian memeluk agama Islam. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, khususnya yang masih Kristen, mari gunakan akal sehat. Mari kita berdiskusi dengan pola yang baik. Gunakan kemudian berlian atau harta yang termahal dan paling berharga yang kita punya, yaitu akal, di dalam berdiskusi tentang agama. Dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita membantu saudara-saudara kita yang sudah mu'alaf, karena di situ ada kewajiban kita sebagai seorang Muslim, yaitu meringankan beban mereka. Kita bersihkan harta kita supaya penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu bisa diangkat oleh Allah dengan kita meringankan beban dari saudara kita yang ada.
Untuk itu yang baru mu'alaf silakan dibantu, yang mau kirim gift silakan. Beliau tidak minta, tapi wujud kegembiraan kita sebagai seorang muslim menyambut sahabat kita. Maka mari sahabat-sahabat, kita kemudian bahu-membahu membantu beliau untuk sekedar mengucapkan rasa syukur kepada Allah agar beliau insya Allah bisa istiqomah. Jadi teman-teman yang ingin menyalurkan infak bantuannya boleh melalui rekening Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Nomor rekeningnya berapa itu nanti disebutkan ya teman, saya lupa. 5 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Lanjut. 75 kali ya? Ya. Iya, izin Bang Guna Zama, izin untuk ininya di gimana, disuruh mandi dulu, mandi wajib gitu ya, mandi junub. Nanti terusin dulu Bang Juma. Nanti Bang Dato. Di bawah di tapping ya nomor rekening API pusat. Iya, silakan di ini dulu teman-teman. Nomor rekeningnya diketik di bawah, mana tahu ada teman kita yang mau berinfak sedekah, silakan langsung ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nanti kita salurkan langsung ke beliau, ke ibu, ke saudara kita ini. Begitu juga yang mau berinfak, bersihkan harta, bersihkan diri, mengangkat penyakitnya dengan berinfak sedekah, silakan berupa gift boleh langsung ke Ibu Senorita, Masya Allah. Saya kira begitu dari saya, kita doakan beliau istiqomah dan keluarganya pun ikut memeluk ajaran agama Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan. Ya, mujibas sa'ilin ya. Ya, Bunda Senorita ya sudah menjadi bagian dari kami sebagai salah satu keluarga besar agama Islam ya. Karena umat Islam itu bersaudara. Silakan Bang Hendi, dilanjut tanya jawabnya Bang Hendi. Iya. Tanya-tanya kita ya sebagai bentuk motivasi berbagi sebab musabab kenapa Ibu Senorita ini mau memeluk Islam. Kalau nggak salah Ibu di bulan Desember Ibu masih aktif 25 Desember Natal itu ya Bu, betul ya Bu? Masih, saya masih aktif. Waktu gimana Bu, ceritakan dulu silakan. Jadi saya aktif, masih aktif, dan saya putuskan di tanggal 1 saya stop. Gitu. Apa yang menyebabkan terlalu cepat memutuskan itu Bu? Sebenarnya sudah dari bulan 10. Ya. Terus saya masih lihat Kubas masih nggak suka banget gitu, tapi lewat saudara saya di Medina yang nanti calon juga, dia itu kuat doanya buat saya. Saya sama dia aja saya blokir itu karena saking tidak sukanya lihat orang pakai peci, lihat statusnya Kuba, saya anti. Seperti itu. Tapi di awal di awal Desember saya udah kayak terenyuh, hati saya tuh udah suka banget lihat Kuba tuh kayak yang tenang, hati saya tuh senang, dingin gitu. Jadi saya ambil satu keputusan untuk tanggal 1 saya stop dan saya pamit gitu. Masya Allah. Jadi Ibu tadinya ada teman yang sering ngirimin aktivitas mereka di Madinah. Ibu benci sekali melihat seperti itu. Iya, sampai dia kirim itu imo-imo tentang Islam. Saya tidak mau baca, saya hapus buang. Terus saya kirim kegiatan saya di gereja. Tapi kayaknya doa mereka tuh kuat banget. Jadi saya entah dengan sendirinya tuh langsung saya tidak bisa ungkap dengan kata-kata. Saya juga aneh, kenapa saya seperti ini gitu loh. Di saat tanggal 1 saya stop, terus saya ini sakit Pak 5 hari. Di situ saya berpikir gini, apakah saya ditegur ya, hampir mati itu saya sakit. Tapi saya kuat karena saya memang saya belum mualaf, tapi saya sudah belajar kan ini. Saya sholat, saya rasa tenang. Itu di bulan 12. Saya aktif gereja tapi pulang tuh saya sholat. Saya
karena ini saudara saya ini kasih itu clue-cluenya dan di situ yang saya rasa kayak aman banget hati ini gitu loh. Makanya saya ambil keputusan di tanggal 1 saya stop. Masya Allah. Ibu kalau ya silakan. Gini Bang Adi, kronologisnya begini. Nggak usah diterangin, saya nanya aja dia. Ya enggak gini. Tadi kan beliau kan ngontas saya gini. Saya kan dia ada lihat VT di tentang semalam Olan sama Yoga. Ada seseorang lewat berlah saya. Terus saya DM dia, Bu kalau mau mualaf kontak di nomor saya. Jadi beliau kontak saya. Kemudian ya saya bawa ke sini gitu Bang Adi ceritanya. Sebagai singkat aja gitu. Lanjut Bang Adi. Masya Allah Bang Datu. Kerja di belakang layar ya Bang Datu ya. Masya Allah. Ya. Amin. Terima kasih Bang Adi. Karena memang Pak Ustadz saya lagi cari. Saya tuh sempat cari di Bandung. Ada Pak Ustadz. Cuma biayanya mahal. Saya nggak sanggup. Terus begitu saya lihat ini VT yoga tuh. Terus saya bilang, oh pedalnya ada wadah ya. Saya lagi cari-cari tuh masjid di mana karena saya tidak mengerti kan gitu. Makanya alhamdulillah ketemu Bapak Datuk ini. Langsung gerak cepat saya, Pak tolong mualafkan saya sekarang gitu. Tapi sebenarnya mau mualafkan orang itu Bu nggak ada yang bayar. Mungkin beliau itu jauh apa seperti apa ya. Tapi it's okay. Ya. Ibu ngirimin apa ya teman ibu yang di sana Bu? Itu ibu berbalas gambar, berbalas apa? Aktivitas gereja gitu? Iya, dia kirim kayak apa ya? Kayak imo-imo muslim gitu kan. Terus saya kirim kegiatan saya di gereja, tapi dia tetap kirim di itu rutin deh. Tentang Islam. Drastis banget loh perubahannya Ibu. Ibu benci dengar ajan, lihat kuba, lihat orang perempuan berhijab. Ya. Ya Ibu kenapa membenci waktu itu? Memang saya tidak suka Pak, karena saya kan fanatik banget. Ibu anggap mereka itu apa seperti waktu itu? Saya pikir omong kosong banyak, tidak penting gitu loh buat saya. Saya tidak suka banget pokoknya. Oke. Akhirnya di kemarin waktu di Desember akhir, pertengahan Desember saya sudah beli kerudung saya, baju saya sudah siap-siapkan. Mukena saya sudah beli satu-satu dan saya harus belajar ini. Jadi saya dideketin dikit Bu paling suaranya. saya senang tuh yang saya paling senang tuh di doa tahajud sama 5 waktu ini, itu saya paling rindu. Masya Allah. Iya Pak Ustadz, kurang lebih. Kalau boleh tahu nama teman ibu yang di sana di Madinah masih? Mahmud, teman SMEA. Teman SMEA. Masih di sana? SMA. Masih di sana? Masih Pak. Apa yang ingin Anda Kalau ucapkan? Ya. Ini kan live ini. Tadi mau ikut ini, cuma dia masih di masjid tadi. Dia mau ikut lihat, cuma masih di masjid. Saya lihat tadi. Siapa tahu dia menonton, apa yang ingin diucapkan kepada Saudara Mahmud? Silakan. Silakan Bunda. Atau di bawah banyak yang minta Bunda untuk open cam. Barangkali sebentar aja. Tadi kan udah. Suaranya kecil kalau open cam sih. Oh, jauh gitu. kan? Iya, lanjut Bang Hendy. Apa yang ingin diucapkan sama Mahmud Bu? Tadi saya sudah WA. Oke. Iya. Tapi Ibu sudah mempersiapkan ya, beli mukena, beli apa itu yang Sudah Pak. Ibu belanja sendiri. Gimana itu? Belajar sendiri Pak, tapi dikirim juga clue-cluenya dari ini Saudara Mahmud ke saya. Ini kayak Olan ya ceritanya ya. Teman-teman nggak jauh 11-12 kayak Olan benci dan cinta sekarang. Masya Allah, ya udah cukup dari saya. Masya Allah. Lanjut. Anti. Ya, sekali lagi. Bagaimana hukumnya Ustaz Tata? Bu, ada yang mau melihat wajah Ibu lagi. Tadi belum puas kayaknya. Dibuka lagi Bu. Sebentar Bu. Oh, tadi Ya, silakan. Saya dulu, oke? Ya.
Ada yang telat menonton Bu, dia pengen kenal Ibu. Iya. Sebentar. Beliau sudah senior. Nama lengkapnya adalah Senorita Frida Tunya. Yes. Ya. Agama Kristen. Ya, silakan bisa open cam Bunda. Barang sebentar saja barangkali. Saya undang ini diterima. Terima kasih Ustadz Arif, saya disuruh open cam. Ya, terima kasih open cam. Bang Sugi yang saya undang ya. Kayaknya nggak penting banget deh kalau Pak ada yang open, kan udah sering lihat. Ustadz Sugi udah saya undang ya. Telat waktunya tadi waktu berdoa itu Pak dia dibuka. Telat Pak De. Iya mestinya gitu Ustadz. Malu aku, air mataku menetes kalau berdoa. Sama Pak De. Sama. Ini aja kau masih merinding nih. Bener. Masih mewek saya. Apalagi waktu si Olan. Hampir sama nih. Bisa dibuka lagi Bu. Oh. Mana nih ya? Kayaknya Bang Juma mau ngomong tuh tadi kedip-kedip. Iya silakan. Matanya gini-gini dia. Ini semua gara-gara Banju Cuma ini. Debat, diskusi, ya banyak yang mualaf. Enggak benar Bang Juma ini ya. Enggak benar ini Bang Juma ini kata mereka. Kata mereka. Ya, benar. Kata mereka. Ini di framing lagi kita sama Raja Debat, kan si Olan semalam bocorkan kalau dia juga dibayar sama Olan kan. Di framing katanya kita bekerja di belakang layar menekan si Olan ini supaya masuk Islam katanya. Tak paksa segala macam. Ada Kan aja. yang mana nih? Mereka ini orang yang putus asa mereka ini. Oh nyalakan. Tekan gambar kamera Bunda. Tekan gambar kamera. Yang di silang itu. Ya saya undang Bunda ya. Nanti diterima. Ini nih. Ya. Ini kan. Diterima. Terima. Mana terimanya? Nggak ada. Ini saya undang ini. Saya undang. Ah itu. Mana ya? Nggak kelihatan Pak. Kan ada itu. Terima. Kan ada Jadi gambar kan kamera. Ada gambar kamera. Terus disilang itu dibuka. Mana ya? Kalau enggak diklik aja profil Ibu, diklik, nanti ada gambar kamera nongol. Diklik apanya? Terus? Nah, itu nanti ada gambar kamera disilang, langsung di silangnya diklik terus disimpan. Oh. Ya. Nah, Oke, ya. gitu caranya. Tuh. Ada cara yang lebih praktis itu. Ya. Ya, barangkali sebelum ke Gurunda, Ustadz Tata, bagaimana hukumnya Ustadz Tata jika ada mu'alaf yang kemudian ingin sholat, tetapi beliaunya itu tidak tahu tentang bacaan-bacaan sholat? Silakan dijelaskan Ustadz Tata. Nah, kalau mu'alaf itu, apalagi ya ada yang membimbing enak. Jadi cukup dia ikut aja sholat, tidak usah baca apa-apa, baca yang dihafal. Kalau sholat sendirian, misalnya tahunya subhanallah, ya baca itu sudah. Kata ulama itu karena Fatihah itu 7 ayat, ya baca 7 kali subhanallah, 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 sampai 7 kali pelan-pelan aja. Lalu Allahu Akbar ruku, subhanallah lagi 3 kali, sami Allahu liman hamidah. Pokoknya itu yang dihafal itu. Ya, tapi bertahap ya, sambil belajar Fatihah. Ya kalau misalnya dia ada yang membimbing bisa berjemaah enak, tidak usah baca apa-apa, kan memang tugasnya makmum itu mendengarkan. Pokoknya imam ruku ya ikut ruku. Pokoknya mudah, tenang aja. Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi enak. Ya, Allah itu sangat mudah lah untuk Islam itu. Itu kalau kita baru mu'alaf sambil belajar pelan-pelan Fatihah. Jadi kalau mau belajar itu ambil rukunnya dulu biar enak. Allahu Akbar itu rukunnya sholat.
Karena sholat itu aqwalun wa af'alun, nanti beberapa pekerjaan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jadi wajibnya itu cuma Allahu Akbar pertama itu. Untuk Allahu Akbar kemudian itu sunnah. Jadi Allahu Akbar pertama kali itu wajib. Terus Fatihah. Terus at-tahiyat itu nanti. Jadi 4 itu ya, yang wajib. Andai kan tidak baca apa-apa ketika sujud ruku itu sunnah. Ya, makanya saya sarankan Fatihah ini harus hafal pelan-pelan. Ya, atau at-tahiyat. At-tahiyat itu dibagi 2. Gak sampai selesai sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, dah masalah. Lebihnya sunnah sudah. Ya gitu. Ya, makanya kita ibu belajar dulu, apalagi nanti insya Allah ada yang membimbing ya Bu ya di situ. Enak sudah. Fatihahnya, at-tahiyat itu dahulukan. Gitu. Kalau sudah hafal itu enak, rukunnya sudah terpenuhi. Udah sah udah kalau sholat, mau sholat sendirian enak sudah. Yang penting kita berdoa mudah-mudahan ibu ini istiqomah, diberi kemudahan oleh Allah di dalam belajar agama Islam gitu ya, diberi kemudahan juga belajar ngajinya pelan-pelan sudah. Dan ingat belajarnya orang itu ya, yang baru belajar itu pahalanya malah 2. Ya, pahala mau belajar walaupun dia terbata-bata, malah pahalanya tambah besar gitu. Pertama, mengajinya 2, walaupun terbata-bata tapi dia tetap mau belajar, itu nambah pahala lagi gitu. Makanya intinya harus bahagia dan ingat kulil ladina kafaru yantahu yufarlahu ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir, kalau dia berhenti dari kekafiran, maka dosanya yang sudah berlalu itu dimaafkan. Sekarang ibu ini ibaratkan buku itu putih, tidak ada coretannya. Dosa itu tidak punya. Tinggal setelah ini ibu, ya jaga, jangan lakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau melakukan, ya ada tulisannya tercatat. Jadi enak. Misalnya umur 30 masuk Islam, tidak punya dosa, enak. Sedangkan kita yang dari kecil, berapa banyak dosa kita ini? Saya, Bang Handi dan lainnya, pasti banyak dosanya itu. Kalau ibu ini tidak punya dosa sama sekali. Itulah keutamaannya orang mualaf itu. Sehingga untuk selanjutnya dijaga takwa. Ya, takwa itu melaksanakan perintah Allah, jauhin larangan. Sehingga andaikan nanti sudah tidak ada di dunia, maka hisaban itu enak, pahala banyak, dosa sedikit. Gitu ibu ya. Jadi insya Allah mudahlah untuk selanjutnya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah semuanya, rezekinya, baik tentang belajar Islam, diberi kesabaran dan diberi kemudahan. Gitu ya. Silakan yang lain. Udah. Iya, setelah ikrar syahadat Ustadz Hatta atau Pak De Sugi nanti, apakah ibu ini disunahkan untuk mandi besar? Silakan Ustadz. Kalau mandi itu wajib itu bagi orang yang murtad. Kalau orang yang mualaf kayak gini sunnah hukumnya, tidak wajib sebenarnya. Yang penting orang itu sudah bersyahadat, karena dia dulunya tidak ada syariat apa-apa. Kata ulama yang wajib itu ada orang murtad. Setelah di masa murtad dia berhubungan badan. Maka ketika dia mualaf wajib. Wajibnya apa? Karena dia sudah tak ada banyak junubnya itu banyak. Tapi kalau seperti ibu ini sunnah lah, maka lebih baik ya mandi saja. Niat saya mandi hadas besar gitu aja. Karena Allah udah gitu doang. Kecuali karena berhubungan kayak kita ini. Kalau kita kan nawaitul ghuslah li rafil hadasil akbari. Ya, kalau dari haid minal haidi, kalau nifas minan nifasi, kalau mau mandi Jumat li hadaril Jumati gitu. Kalau ibu ini sebenarnya cukuplah mandi niat karena saya sudah mualaf, disunahkan mandi ya karena Allah, udah cukup kayak gitu. Jadi gampang masalah mandi itu ya. Kalau ibu habis ini mandi ya mandi niat lah karena sudah mualaf, saya mau mandi karena Allah, gitu doang udah sah. Udah bawang dah mandi juga gak apa-apa, sunnah. Gitu ya. Cukup gitu aja.
Iya, tata cara mandi besar Ustadz, karena beliau mungkin belum bisa paham itu dari ujung rambut atau ke ujung kaki, silakan Ustadz. Ya kalau mandi besar itu mandi seluruh badan dimulai dari atas, ya. Langsung dari rambut dipakai kalau pakai up terserah, pokoknya mulai dari atas sekujur tubuh. Niatkan, Allah itu sudah tahu, oh saya ini baru mu'alaf, disunahkan mandi, ya udah niat. Ya, karena Allah, ya sudah. Langsung mandi. Ya gitu doang. Ya, kapan diberlakukan kewajiban atas mu'alaf ini Ustadz? Silakan. Ketika dia sudah bersyahadat langsung sudah. Andaikan dia di bulan Ramadan, besoknya langsung puasa. Gitu. Ya. Langsung seketika, karena hukum taklifiyah itu wajib bagi orang yang pertama berakal, sehat akalnya, ya, balik dan muslim. Jadi kalau dia sudah Islam, dia muslim, langsung kewajiban-kewajiban itu berlaku untuk dia. Ya, yang tidak berlaku itu bagi orang anak yang tidak balik, orang gila, non muslim. Itu yang tidak kena hukum taklifiyah. Ya, kalau sudah balik, maka hukum-hukum berlaku untuk dia. Atau ada orang gila tiba-tiba sembuh, maka wajib untuk dia semua kewajiban itu. Atau orang yang baru mu'alaf masuk Islam, maka seketika itu hukum Islam berlaku untuk dia, kewajiban-kewajiban gitu. Oke, lanjut. Ya, sebelum Pak D ke Ustadz Sugi, ada tambahan barangkali dari Gurunda? Silakan, Gurunda Jumat. Ya, beliau masih jauh dari berangkat mungkin, barangkali. Silakan Ustadz Sugi, ada tambahan Ustadz Sugi. Gabagasan oleh iklan nanti belakangan. Silakan Ustadz Sugi dulu. Oke. Baik. Enggak, saya enggak iklan ini. Saya enggak iklan ini, cuma ngasih suatu sajak puisi ya Ustadz Sugi. Sebentar ya. Izin ya. Izin ya. Izin ya. Nanti saya lupa ini, ingatan saya lupa nih. Oke. Buat Ibu Senorita dan teman-teman ya. Wanita soleha, permata indah hunianmu di surga. Relung lubuk hatimu perempuan, terpendam kasih ketulusan, mengalir deras 1000 kebaikan, terpancar kemuliaan yang penuh keimanan. Wahai engkau perempuan soleha, cantik nian di sisi Allah, indah rupawan di pelupuk mata, menjaga diri dengan istiqomah, tanpa celah dusta sandiwaranya dunia. Engkau wanita yang pemilik hati suci, menjadi panutan bagi insani. Tak cuma elok raga pribadi, hatimu juga terpancar cahaya surgawi. Engkau mampu membawa kedamaian dan menyajikan kebahagiaan. Menyebarkan sejuta senyuman, merangkul tanpa pamrih balasan. Kebaikanmu selalu dimahkota dari sikap nan anggun dan mulia. Panjatkan tulusnya doa-doa pada semua orang engkau bersahaja. Januari 25, wanita soleha, for you Senorita. Thank you. Stay tune. Masya Allah. Cakep. Silakan Ustadz Sugi. Iya, kalau saya hanya ingin berpesan saja. Ketika orang sudah mendapatkan hidayah, Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayut roku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa ketika orang mengucapkan dua kalimat kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat-umat terbaik kata Allah yang diadakan untuk manusia supaya menegakkan yang ma'ruf, yang hak, yang benar dan mencegah kemungkaran. Dan hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ya Bu, berat iman ini. Ketika kita sudah beriman, nanti banyak sekali ujian, baik dari tetangga, dari saudara kita sendiri terutama, ya. Itu akan ditimpa ujian. Saya harap Ibu untuk mampu memegang hidayah yang sangat mahal ini,
Karena tidak semua orang itu bisa mendapatkan hidayah yang begitu cepat seperti ibu. Ya, ada orang yang berdebat dengan kami hampir 7 tahun. Baru kemarin sore mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti Bang Demian. Ada orang yang tadinya sangat benci Islam bahkan rela membayar para penghujat untuk menghujat Islam. Membayar pendeta untuk melawan kami. Akhirnya masuk Islam seperti Mbak Olan. Masya Allah. Jadi hidayah ini berbagai macam cara. Ada yang cepat, ada yang lambat. Alhamdulillah ibu mendapat hidayah sehingga terlepas dari api neraka. Nah yang perlu diingat bahwa ketika kita menjadi beriman pasti diuji oleh Allah. Akan diuji dengan kemiskinan, bisa diuji dengan harta, bisa diuji dengan saudara-saudara dan sebagainya. Saya harap untuk memegang teguh iman ini. Karena iman ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika kita dilanda sakit, kita rela kehilangan harta kita, yang penting aku sembuh. Betul enggak, Bu? Iya kan? Supaya aku sembuh, enggak apa-apa, harta aku habis untuk berobat, yang penting aku bisa sembuh. Ada yang lebih penting daripada kesehatan, apa itu nyawa? Untuk mempertahankan nyawa, mereka itu rela anggota badannya dipotong, diamputasi. Misalnya orang yang terkena gula, ya kan, kalau tidak diamputasi bisa membahayakan nyawanya. Kata mereka apa? Enggak apa-apa. Saya kehilangan kaki saya, kehilangan tangan saya, enggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa hidup. Kehilangan harta oke, kehilangan anggota badan oke. Enggak apa-apa. Tapi ada yang lebih penting daripada itu semua. Apa itu? Iman. Orang akan mempertahankan imannya walaupun kehilangan harta, walaupun kehilangan nyawa. Gak apa-apa saya kehilangan harta, gak apa-apa saya kehilangan nyawa. Yang penting saya masih punya Allah. Itu yang paling penting. Karena ketika kita, iman tidak ada di dalam dada kita, bagi Allah kita ini bukanlah siapa-siapa. Maka Allah berfirman, orang-orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu, ya, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu akan kekal di dalam neraka dan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Jadi orang yang tidak ada iman di dalam dadanya, dia adalah seburuk-buruk makhluk. Ini kata Allah SWT. Nah, berbahagialah kita orang yang beriman. Karena dengan adanya iman inilah Allah mempertahankan dunia dan segala isinya. Tanpa adanya iman, Allah sudah kiamatkan dunia ini. Gak ada apa-apanya. Allah tidak pernah memandang dunia ini. Allah memandang dunia ini karena adanya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Adunya mataul gurur. Dunia ini hanya sendagura saja. Jangan kau jadikan tujuan utama. Tujuan utamamu adalah kampung akhirat. Supaya kamu sukses sampai ke kampung akhirat, bekalnya iman. Orang masuk neraka itu bukan karena dosanya yang banyak, bukan. Orang masuk surga bukan karena amalnya yang banyak, bukan. Orang masuk neraka karena tidak beriman. Sebesar apapun dosa Anda, kalau di dalam dada Anda masih ada iman, Allah selamatkan. Sebanyak apapun amal Anda, tapi Anda tidak beriman, Anda nggak berhak masuk surga, nggak berhak. Itulah pentingnya iman. Bahkan kalau ditimbang antara kalimat la ilaha illallah dengan dunia dan segala isinya, masih berat kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika akan meninggal dunia, ia mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin surga. Ada lagi Nabi bersabda, barang siapa yang mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya dan aku Muhammad adalah nabinya, kemudian kemudian hatinya membenarkan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Masya Allah. Ya, tidak ada orang yang menderita karena iman, tidak ada. Karena memang Allah itu meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia itu hanya pada agama.
Allah tidak pernah meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia itu pada harta benda yang melimpah ruah, tidak. Justru semakin banyak harta benda, orang semakin pusing. Melihara anjing, nyewa satpam. Orang mau masuk ke rumah kita saja takut. Jauh dari silaturahmi. Ya, jadi harta tidak membawa kita bahagia, tidak. Tapi imanlah yang membawa kita bahagia kepada Allah SWT. Orang yang di dadanya ada iman, dalam keadaan apapun akan bahagia. Seperti contoh Nabi Ibrahim, karena di dalam dadanya ada iman. Dia dibakar bukannya hangus, bukannya kepanasan, tetapi malah kedinginan di dalam api. Subhanallah. Bilal bin Rabah ketika menjadi gubernur ditanya oleh pegawai-pegawainya, "Hai Bilal, pada saat kapankah kamu merasakan kebahagiaan yang sebenarnya? Apakah setelah kamu duduk di singgasana dengan istri cantik, harta melimpah ruah?" Kata Bilal, "Bukan. Tetapi pada saat saya ditindih batu di padang pasir yang panas, lalu saya dicambuin darah berlumuran, lalu mulutku mengucapkan ahad, ahad, ahad. Itulah letak kebahagiaan saya. Karena begitu kita dekat dengan Allah, hati kita akan merasa damai." Saya harap Ibu dipelihara, dipegang erat-erat. Iman yang sudah didapat ini jangan sampai lepas. Itu harapan kita semua. Dan itu pesan bukan hanya untuk Ibu saja, dan untuk kita semua. Makanya Allah berpesan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, dalam keadaan beriman. Karena kalau kita mati dalam keadaan kafir, maka kata Allah adalah sarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mulut-mulut kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gurunda, monitor, ada tambahan Gurunda, Zuma. Gurunda Zuma monitor. Masih menjauh mungkin. Itu netizen yang bilang cukup itu di hatinya ada penyakit. Karena dia tidak suka mendengar kalimat-kalimat Allah. Ya, Anda istighfar, di dada Anda ada penyakit. Hanya setan yang tidak suka dengan tausiah. Apa namanya? Tausiah. Itu setan. Ingat ya, di dalam dada Anda ada setan. Ada penyakit. Dan saya tidak peduli. Kamu mau ngomong apa, saya nggak peduli. Kamu nggak ada kontribusinya sama saya, nggak ada. Nggak, saya peduli. Cukup. Orang urus. Saya nanya lagi ke Ibu ya. Saya paling jijik Bang Andi. Saya paling jijik ketika saya menyampaikan agama disuruh berhenti. Itu paling jijik saya. Lebih jijik kepada Anda daripada saya jijik kepada orang kafir. Betul. Biasanya oten kali Pak De itu. Oten entah apa saya nggak peduli. Mau Islam jijik saya dengan Anda. Ini agama loh, agama disampaikan. Bisa cukup. Ya Allah ya Rabbi, istighfar kau. Dalam dadamu ada penyakit. King itu. Ini loh di luar sana Ibu tolong dengar, di luar sana baru aja waktu olan syahadat Ya. disangka kita membayar si Ola, memframing begitu. Saya mau nanya ke Ibu ini dipaksa atau dibayar syahadat? Oh tidak, ini saya minta sendiri. Dengerin loh, diulang lagi Bu, biar dia paham di luar sana. Saya minta sendiri. Kemarin saya ke Bandung cari tempat tapi tidak cocok. Ini alhamdulillah saya ketemu ini. Memang udah sesuai dengan rencana Allah. Oh Ibu stay di Bandung ya sekarang? Tidak, sekarang di Jakarta. Oh Jakarta, Masya Allah. 2 minggu lalu saya di Bandung cari tempat untuk mualaf tapi ya begitulah, susah. Bisa nanti Ibu ya, tidak tahu. bisa nanti tim API akan menghubungi Ibu podcast sekalian. Bisa ya Bu ya, mewawancara Ibu langsung. Biar nanti ada arsipnya di YouTube Apologet Islam Indonesia. Nanti ada tim yang menghubungi Ibu. Bisa ya Bu? Ketemu langsung boleh ya? Bisa?
Ketemu langsung. Ya, Nanti saya kasih ini di juga. jadwal aja. Soalnya Di jadwal masih ulang kerja, aja ya. nanti. Dia di jadwal. Ya, Oke. dijadwalkan dulu pas saya libur ya. Oke. Kalau Ibu aktivitas apa sekarang? Ada kerjaan sedikit. Tapi nggak ke gereja lagi kan, aktif? Nggak lagi? Oh tidak. Oh tidak. Kalau Ibu ada yang mau ngasih duit lumayan gede, balik lagi ngurus gereja, mau nggak Bu? Oh tidak. Di sana nggak ada duit. Oh ya. Bisa. Ibu nggak dapat percikan perpuluhan. Oh itu bukan kita, justru kita yang kasih. Oh ya. Oh Ibu yang ngasih, Ibu nggak dapat perpuluhan. Oh. Enggak lah, itu bukan buat kita. Oh jadi Ibu sering bayar perpuluhan juga tadinya. Ya. Berapa nilainya Bu? Lumayan. Itu tergantung dari penghasilan kita kok, 1/10-nya. Misalnya 1 juta penghasilan berarti 100.000. Ya seperti itu. Harus itu. Kalau untuk di agama situ ya itu harus kalau perpuluhan mah. Justru kalau di Islam itu Bu, zakat 2,5% bagi orang yang baru memeluk Islam. Ibu itu berhak dapat zakat dari orang-orang Muslim. Oh seperti itu. Bukan Ibu diperes, beda ya. Ya di luar sana nggak ada yang meres nih. Justru ini mualaf dibantu loh. Yang lagi di framing. Ingat itu ya. Di luar sana Bu banyak framing gitu loh. Oh ini mah mualaf ngeprank, dibayar biar seakan-akan banyak yang syahadat. Padahal ini disetting ini, gitu loh. Pak Ustadz nggak usah dengar kayak gitu. Yang penting ada jiwa untuk diselamatkan. Oke, sudah begitu aja. Jadi Ibu kemarin malam nonton waktu adek Olan itu syahadat. Iya, tadi siang kalau nggak Tadi salah. siang. Tadi siang, iya. Oh di VT berarti. Komentar Ibu apa itu mendengarkan Olan syahadat? Komentar Ibu. Wah luar biasa, si Olan. Itu dari hati banget itu saya lihat, makanya terenyuh banget itu lihatnya. Ya tadinya itu sangat membenci Islam. Adiknya mualaf dia benci Ya, Islam. saya ikuti dia itu. Masya Allah. Saya ikut. Ada perbedaan nggak sih Bu sebelum dan sesudah syahadat? Ada perbedaan apa? Ya, ada perbedaan. Apa itu Bu? Plong, lega dan plong rasanya. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya udah cukup dari saya. Sehat selalu Ibu. Cerah sekali Ibu pakai hijab. Beda loh waktu di foto KTP Bu saya lihat. Masya Allah beda Wah, sekali itu- pakai hijab. Ya beda. Beda kali Bu. Coba Ibu lihat deh. Foto-foto Ibu sebelumnya dan sekarang Ibu foto ini. Ibu foto Iya. sekarang sama Ibu bandingkan foto-foto sebelumnya. Yang lalu jangan dilihat Pak, yang sekarang aja. Tapi biar jadi kenangan Bu, jangan dihapus. Bahwa Ibu pernah ke sana di sana gitu loh. Ya, Iya kata teman-teman yang nonton netizen, Ibu wajahnya bercahaya. amin. Belum kena wudhu udah percaya loh Bu, apalagi kena wudhu tiap hari. Ya. Masya Allah. Oke. Ini Ya. udah 2 minggu nih saya mencoba sholat. Oh seperti ini. Enak rasanya, tenang. Tapi Ibu berbicara Makanya seperti saya orang. pengen cepat. Ya Ibu berbicara seperti orang intelektual, seperti orang melalui apa sekolah formal ya Bu ya. Enggak Penanganan juga gereja Pak. beliau ya. Enggak. Tapi artikulasi bahasa cara menyampaikannya itu kayaknya seperti nanti Irene Handono nih, Ustazah Irene Handono. Bisa jadi ustazah nih Bu. Masya Allah. Ya, betul ya teman-teman? Betul. Amin. Mohon doa. Amin. Masya Betul Allah. Bang Andi, public speakingnya bagus sekali, Iya, public speakingnya iya. ini. Emang pabrik sepatu? Dasar pabrik satu apa pabrik speaking? Oh ya pabrik speaking. Coba diperhatikan nih. Public speaking. Coba diperhatikan tuh. Wih Pak D Coba langsung dapat gambarnya Pak D. Coba dibandingkan antara sudah mualaf sebelum mualaf. Keren dong yang di tengah. Ada nur bercahaya.
Ini yang kafir, yang mati kafir. Nah, ini yang sudah beriman. Masya Allah. Keras. Ya Islam begitu nggak boleh abu-abu. Nggak ada Islam abu-abu itu. Apalagi soal agama, nggak bisa. Saya nggak bisa lembut kalau soal agama, apalagi ketika menyampaikan itu ada yang ganggu. Kalau diri saya dihina nggak apa-apa. Tapi kalau agama, jangan sempat diganggu. Nabi pun begitu. Ketika diri Nabi itu dihina, Nabi santai-santai saja. Tapi kalau agama diganggu, Nabi angkat pedang pertama kali. Islam harus seperti itu. Asyidda alal kufar. Bersikap keras kepada orang kafir. Yang memusuhi Islam tentunya. Bukan setiap orang kafir kita kerasin, enggak. Yang memusuhi Islam. Asyidda alal kufar. Nah, gitu. Bu masih bisa nggak diulang hafal nggak? Udah hafal syahadatnya Bu? Kalau syahadat sendiri udah hafal kira-kira? Saya biasanya dengar di HP Pak. Misalnya biar nggak dipandu udah hafal kira-kira Bu? Coba Bu. Belum. Bismillah dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa lagi Pak? Asyhadu. Ya. Coba sendiri Bu. Sendiri bisa enggak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Mantap. Ya. Udah ada nggak surah pendek Ibu hafal? Bentar Bang Andi, jangan ke situ dulu Bang Andi. Oh ya udah silakan. Kira-kira setelah Ibu Mu'alaf ini ada nggak yang menjadi penghalang dari keluarga atau apa gitu? Pasti ada. Pasti ada Pak. Ya, terutama dari siapa Ibu? Yang menentang keras. Yang menentang keras kalau dari keluarga ya pasti anak-anak lah. Oh, anak-anaknya masih Kristen ya? Ya, Kristen. Nah, berdoa Bu ya. Berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diberi hidayah. Kalau Allah sudah menghendaki nggak ada yang tidak mungkin. Kita tahu seperti apa Olan perlawanannya ketika adiknya Mu'alaf. Ya kan? Keras banget. Bahkan sampai rela bayar orang untuk menghujat Islam. Bahkan sampai rela menyewa pendeta untuk menghadapi Bang Zuma. Semua terkalahkan. Ya, Masya Allah sekarang Olan menjadi muslimah. Insya Allah menjadi muslimah yang baik. Tunjukkan aja akhlak Ibu sebagai seorang muslimah kepada anak-anak. Harus ada perubahan. Mungkin tadinya kasar. Tapi kayaknya Ibu ini nggak bisa kasar deh sama anak-anak. Kayaknya nggak bisa deh. Kalau saya lihat lemah, lembut. Apalagi setelah menjadi Islam nanti, insya Allah tambah lemah, lembut dengan hikmah. Kalau tadinya nggak pakai hikmah, sekarang dengan hikmah. Begitu. Lanjut Bang Andi, monggo. Berapa Bu? Maksudnya anak udah pada gede-gede, belum ada yang Ibu keluarga inti baru Ibu yang memeluk Islam? Iya. Baru saya sendiri. Anak gimana nanti kalau anak udah tahu ada protes kira-kira? Bagaimana? Mudah-mudahan bisa menerima. Walaupun mungkin ada marah. Ini live soalnya Bu di YouTube. Nggak menutup kemungkinan anak Ibu nonton. Apa yang Ibu sampaikan sama mereka? Anak tercinta. Ya, nanti saya bilang ini pilihan mama. Jadi gedein dikit suaranya Bu, agak dekat. ya. Ini pilihan mama, jadi ya seperti ini. Kalau anak-anak masih menyayangi mama silahkan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi harus lebih baik. Mendoakan, ya. Harus lebih dekat, lebih baik sama anak. Ya. Gitu. Udah masih serumah sama anak atau enggak lagi? Mereka tuh udah mandiri, udah kerja, udah apa. Jadi dari dulu pun kita memang sendiri-sendiri. Nanti kalau ada waktu
baru kita kumpul. Ya doakan aja Bu di waktu sholat, semoga keturunan Ibu juga kembali ke Islam. Iya. Kan pada dasarnya itu orang juga muslim waktu bayi Bu. Nanti kalau akil balik, nanti lingkungan, keluarganya, orang tuanya yang membuat dia menjadi bukan Islam. Jadi Ibu sekarang ini seperti bayi yang baru lahir loh. Dosanya nol, amal-amal kebaikan Ibu ada gitu loh. Jadi kami cemburu loh itu kalau ada mualaf. Jadi dipertahankan Bu, kertas putih itu jangan sampai diisi hal-hal yang negatif. Itu sih pesan kami. Mantap. Banjir mualaf, tetangga sebelah kaget. Di premi itu. Bener ya Pak De? Bener lah tuh? Betul. Betul Bang Andi. Sehari semalam udah 4 orang loh. 4 orang dah. Sementara dari pihak muslim nggak ada yang murtad. Mana ada orang muslim murtad gara-gara lihat debat? Mana ada debater muslim yang murtad? Sejak 2009 saya terjun ke dunia perdebatan, belum ada kawan-kawan saya yang murtad. Alhamdulillah. Tapi lihat, berapa banyak debater-debater muslim yang mu'alaf. Banyak banget. Contoh nyata saja. Ya, siapa namanya? Demian ya kan? Kita semua tahu lah. Orang Kristen pun tak bisa mengingkari itu. Dia salah satu debater Kristen yang paling baik. Demian itu debater Kristen yang terbaik. Bahkan sebelum dia muslim saya sudah memuji dia. Kamu debater Kristen yang terbaik. Karena dia bisa bahasa Ibrani, Yunani, dan Arab. Nah, dia terbaik memang. Tapi subhanallah, Allah kasih hidayah dia beberapa hari yang lalu. Ya, semoga menyusullah ya debater-debater Kristen lainnya yang masih menggunakan akal sehatnya. Orang akan bertahan di Kristen ketika dia tidak mau berpikir. Tapi kalau orang mau berpikir, insya Allah dia akan hengkang dari Kristen. Paling tidak dia tidak betah di Kristen. Mungkin dia belum bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum mampu mengikrarkan dirinya sebagai seorang mu'alaf karena ada sesuatu hal. Ada faktor dari keluarga, faktor pekerjaan, dari pasangan hidupnya, dan sebagainya. Apalagi kalau orang-orang Sumatera Utara ya, Batak, kalau dia mu'alaf dikucilkan, dia akan dibuang dari komunitasnya. Itu yang membuat mereka itu susah untuk mu'alaf. Walaupun sebenarnya udah nggak betah, tapi tetap dia tahan. Begitu Bang Andi. Masya Allah. Ya udah cukup kali ya Ibu ya. Kita live ini kita sudahi dalam prosesi syahadat. Sebelum kita tutup, apa yang Ibu ingin ucapkan sebelum turun? Silakan Bu. Bang Zuma monitor. Itu banyak yang tanya Bang Zuma di bawah. Guru Bentar dulu Ibu mau tutup dulu. Sebentar, silakan Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz semuanya yang sudah membantu saya untuk mengucapkan syahadat ini. Untuk kedepannya saya mohon doanya buat saya juga, biar saya cepat bisa sholat dengan secara utuh. Izin sebentar sebelum Ibu ini saya ya minta izin Bu, didoakan saya dong Bu. Ya mintakan doa Ibu buat saya, semoga saya sehat-sehat saja. Gitu Bu, minta doanya Ibu ya. Ya, karena Ibu seorang mu'alaf. Ya, Ibu ya mak. Ya untuk semuanya lah. Saya mendoakan Ya, untuk semuanya ya. Pak Ustadz yang sudah mendoakan saya di sini malam ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kirim ke saya Bu ya, ini ya nanti kirim ke saya ini ya Pak, kartu tertangan dengan di atas kertas putih ya. Saya sudah kirim Pak. Oke siap. Siap. Langsung kirim ke Bang Ardiansa sebagai sekretariat. Oke siap, nanti saya kirim ke Bang Diansa. Oke siap.
Iya Pak. Ayo. Barangkali hanya sebuah perbandingan aja ya sebelum Bang Cuma monitor. Silakan Bang mantan Oten. Dibuka mute-nya. Ini juga mantan penyembah manusia dulu Bunda. Tapi beliau sudah waras sekarang. Kotaknya sudah berfungsi lagi. Silakan. Saya sebenarnya kan banyak Ya. Kronologinya gimana? Anda kok langsung bisa memeluk Islam dan mendapat hidayah? Silakan. ya, saya bisa merinding ya. Saya cukup terharu ya lihat ibu ini yang saya lihat juga piti-piti banyak ya berada di gereja ya. Dan memang ya tak bisa dipungkiri ya Bu, hari ini ya di seluruh dunia Bu, terutama di Eropa itu banjir yang keluar dari Kristen. Kenapa? Karena informasi sudah terbuka lebar, bisa diakses dari internet bahkan dari HP. Dan dulu ya seperti yang saya alami Bu, ternyata Yesus yang dikatakan Tuhan itu hanya dogma atau doktrin. Karena apa? Tadi saya itu sudah bicara sedikit Bu ya. Karena Yesus dikatakan Tuhan, tetapi dia tidak pernah mengaku Tuhan. Nah gitu. Selanjutnya konsep Tritunggal itu ternyata juga menabrak isi Bible sendiri. Karena sebenarnya itu bukan bicara konsep Tritunggal, Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus, tapi ada bicara tentang baptisan sebenarnya situ. Selanjutnya juga bentrokan. Kalau Yesus dikatakan Tuhan, berarti ada dua Tuhan dong, ya. Karena Yesus di Matius 11:25 dia mengatakan, "Aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Itu konsekuensi logis kalau dipaksakan Yesus jadi Tuhan. Dan logika plastiknya lagi, cacat logika lagi, sangat menghinakan Tuhan kalau Yesus itu dikatakan Tuhan. Kenapa? Karena di logikanya di mana kalau Tuhan dikandung manusia, pencipta dikandung oleh ciptaannya. Cacat logika menurut saya. Ya, dikandung, dilahirkan di tempat hina, mohon maaf ya, ini datanya ada. Bahkan disusui manusia. Jadi pencipta dikandung, dilahirkan ciptaan. Logika prasi. Jadi salah itu manusianya, kata pendeta itu manusianya. Gimana sih? Aduh, itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Anda salah lagi itu. tidak ada. Jadi juga ada ayat mengatakan ya, Sang Ilahi, Sang Kudus tidak bisa bercampur dengan Sang Manusiawi. Karena yang nama manusia ini punya kotoran Bu. Ya, namanya manusia ada maaf ya, kotoran dari keringat, dari apa, bahkan dari bawah ya. Jadi sangat menghinakan Tuhan kalau dikatakan Yesus Tuhan. Justru mereka tuh menghinakan Tuhan, menghujat Tuhan sesungguhnya. Saya tegaskan begitu. Nah, selanjutnya selama ini saya cermati juga dalam perdiskusian sama Kristen, sama kita sama Kristen, mereka selalu memframing bahwasanya Islam itu begini-gini. Tetapi saya juga mempelajari sedikit demi sedikit ya tentang Islam ya. Bukti Islam itu agama benar adalah, dan juga Al-Quran itu ada betul kitab suci, sangat banyak kita lihat, kita ketahui ya tentang dunia teknologi yang sumbernya ternyata banyak terdapat di Al-Quran. Misalnya tentang air tawar di dalam laut, pertemuan antara air sungai dan laut, tentang gunung yang bergerak seperti awan, janin pembentukan manusia, teori Big Bang, penemuan saraf manusia yang begitu tenarnya Ibnu Sina, sejarah Fir'aun. Ternyata hari ini ya jasadnya ada, bahkan gunung pelangi di Cina, saya merinding ya. Jadi mereka jangan sesekali lagi ya menghinakan kami ya yang muslim ini, bahkan saya yang sudah muslim ini. Justru saya masuk Islam karena saya cinta Yesus, ini pribadi saya ya. Justru saya inilah sebagai sebenarnya pengikut Yesus, bukan Kristen itu. Mereka itu adalah pengikut Paulus sesungguhnya. Kenapa? Karena ajaran Yesus ternyata sangat jelas bertabrakan dengan ajaran Paulus. Iota, tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripadaku walau langit akan runtuh. Tidak satu titik pun ditiadakan. Ternyata dibatalkan Paulus di Efesus 2:5. Dan banyak lagi. Bahkan sebenarnya teman-teman Kristen hari ini tidak boleh ada lagi baptisan. Karena juga sudah dibatalkan Paulus di Ibrani 6.
Jadi mereka mencomot-comot ayat yang bagus dan begitu puluhan mereka ambil ya. Itu adalah sebenarnya tradisi suku Lewi yang sudah mulai ditinggalkan, tapi mereka ambil hingga saat ini. Yang bagus-bagus diambil. Dan juga seperti dikatakan nubuatan Yesaya 7:15 tentang Allah perkasa dan sebagainya, Yesaya 9:5 dan anak darah Immanuel dan sebagainya, itu nggak ada sebenarnya, terbantah sekali. Jadi itulah dari saya sedikit Bu tambahnya. Semoga Ibu semakin kuat iman Ibu ya, jangan tergoyahkan lagi Bu ya, karena saya sadar juga ya, doktrin itu sangat sangat luar biasa, bisa mempengaruhi seseorang kalau lemah imannya. Jadi kuatkan iman Ibu dan selalu terus belajar Bu. Saya juga lagi belajar Bu. Saya juga sudah lama masuk Islam, mualaf, ada semua bukti ada datanya. Tetapi saya jadi malu kepada teman-teman Kristen yang baru mualaf, tetapi mereka sudah menguasai Al-Quran, sudah belajar Al-Quran lebih banyak lagi dari saya. Jadi ini juga saya terus belajar Bu tentang Islam dan saya bangga sebagai mualaf. Itu saja dari saya Bu. Dan saran saya satu lagi kepada teman-teman Kristen, segeralah Anda bertobat karena Anda itu sesungguhnya menghina Tuhan kalau Tuhan menjadi manusia. Tidak ada urgensi Tuhan menjadi manusia karena Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan itu ingkar janji dengan ayat-ayat yang ada di Bibelnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak noise Bang Mantanoten ya. Ya, Mantanoten. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Burunda, monitor Burunda. Burunda Zuma. Atau kembali lagi ke Mantanoten. Apakah dulu Bang Mantanoten pernah sekolah di HKBP, salah satu HKBP di Batak ya? Sudah bisa terkenal di Numensen dan kemudian ingin cita-citanya jadi pendeta, silakan. Jadi sedikit ya, karena ditanya Pak Ustadz Arif, saya kecil ya, SD itu di Metodis ya, SMP di negeri ya, SMA juga di negeri, dan saya pernah, makanya agak terlambat, saya pernah cita-cita mau akabri dulu ya, tapi ya kalah gitu. Nah akhirnya saya kuliah di Numensen, itu aja Pak Ustadz, kuliah di Numensen, dan peristiwa 98 juga saya terlibat di situ. Itu aja Bu. Numensen itu adalah kampus Kristen ternama di Sumatera Utara. Bahkan juga ada namanya di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya ketahui juga ada juga beberapa orang dari alumni Numensen juga seperti Bang Gultom, saya Gultom juga ternyata misionaris yang akhirnya juga dia menemukan dayanya, dia masuk Islam. Jadi saya juga berharap ya pada teman-teman Oten, kiranya Anda lepaskan doktrin Anda dan pelajari Bibel Anda dengan benar, karena banyak kali kita temukan ayat-ayat yang saling kontradiksi antara satu dengan lainnya. Ratusan ayat loh kontradiksi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Mantanoten. Bro, itu Numensen orang mana sih? Perguruan ini. Tahu nama orang tuanya siapa? Enggak tahu. Lu kenapa dia percaya? Itulah Bang di misionaris pertama ya dari Protestan yang datang ke Indonesia dalam misi Rigi-nya. Glory to Spy. Ya. Ya udah kalau gitu kan ibu ini kan pegel ya. Ibu biasa terima kasih ya Bu ya. Ada yang ingin disampaikan terakhir sebelum kita sudahi prosesi syahadat ini Bu. Ibu capek sepertinya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih untuk semuanya, itu aja Pak. Mohon doanya terus supaya saya bisa cepat istiqomah. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada sesuatu apapun itu Bu, jangan lupa hubungi Bang Datu karena Bang Datu yang tahu nomor Anda. Ya, siap. Kami juga di Jakarta kok. Jadi apapun itu silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi kami untuk bersinergi apapun itu. Siap. Makasih. Ya, kontak aja saya Bu ya kalau ada apa-apa Bu ya. Iya Pak Datu. Ya. Iya, siap. Kalau mau pamit itu Bu, Selalu ibuku. pamit itu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masih bisa ucapkan itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, silakan.
Ya. Ditutup Bu kameranya. Silakan Bang Hendi. Ya udah cukup naikkan teman-teman Kristen kalau mau diskusi, kita diskusi lintas agama kembali, tapi kalau bisa dikurangi lah yang aneh-aneh, saling menghujat personal. Nggak boleh menghujat sesembahan masing-masing. Kita harus saling menghormati. Mari kita orang pemikiran, bukan senggol menyenggol personal. Ayo diskusi berdata, itu sih. Ini data gimana sih, berisik banget. Bang Dato di mute Bang Dato. Untuk Bunda Senorita ya, ditunggu nanti sertifikat mu'alafnya ya. Dari kami tim API. Gimana ini, sudah bisa diturunkan Bang Hendi? Udah bisa. Ya, mohon maaf Bunda Senorita ya, kami turunkan Bunda karena ikrar syahadat sudah selesai. Atau mungkin Bang Kaisar dulu, ada iklan Bang Kaisar? Ya, sebelum saya turun menaikkan komal 2 kan, biar enak gitu kan. Ya enggak teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih kepada sahabat-sahabat API yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah menghadiri, menyaksikan ikrar dari Ibu Senorita. Jangan lupa tap-tap layarnya teman-temanku. Tap-tap lama teman-teman ya. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer yang di bawah, yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta teman-temanku yang masih mencari keimanan ataupun yang sudah punya keimanan ya. Saya Kesenero Juntak meminta untuk teman-teman minta jarinya, kencangkan tap-tap layarnya agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Dan jangan lupa taplot orennya untuk memperkuat ya. Taplot oren itu sebenarnya untuk memperkuat, jangan lupa ya. Serta jangan lupa di follow akun narasumber, channel-channel YouTube yang di atas, semua sudah ada, sudah diberitahukan. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Kristen Katolik Protestan Wanes yang menuhankan knalpot Mio, pelak Pajero, menyembah antena parabola, penyembah rambu lalu lintas ataupun tumpukan karung pupuk urea. Jika merasa cerdas dan naiklah. Akademis, kalau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun, meratap dan menangis. Yang naik, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi-asumsi, diksi-diksi terasi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan selamat bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Lanjut, boleh 2 komal yang mau naik Oten silakan, sahabat-sahabat Oten. Ya, mohon maaf untuk Bunda Senorita ya, saya turunkan. Tidak mengurangi rasa hormat bagi Bunda Senorita, saya turunkan karena kita sudah akan masuk ke ranah diskusi lintas agama ya. Bunda Senorita saya turunkan, mohon maaf. Ya, bagi teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan minta permintaan naik di multi. Kita lanjut acara kita ini, diskusi lintas agama yang santun, teredukasi, tidak kayak pasar ya. Ya, silakan. Saya tadi diskusi di roomnya Julkipli TV gitu ya. Tapi Sulteng, lucu kali itu anak. Aku dibilain blow on lah. Pokoknya aku terima ya deh, gue blow on, ajarin gua gitu. Ya gue pendekatan lucu kali dia itu. Dia akui Tuhannya 3, dia akui Tuhannya Maria, Tuhannya anaknya Maria. Dia akui Yesus juga bertuhan. Dia akui Tuhannya beda sama Tuhannya Maria gitu. Lucu kali itu. Anda boleh
menonton lah di awal video saya. Ini kan campur nih saya, kalau udah live males ganti-ganti. Nah ini baru naik nih. Silakan direspon dulu. Ya, selamat malam Bang Lalogau. Selamat Bang. Bang Lalogau, selamat malam. Bang Lalogau. Haryati Siregar. Selamat Bang. Seperti Kristen Bang Haryati. Selamat malam Bang Haryati. Bang Haryati Siregar. Dengan Dinui. Selamat malam. Ya. Kok pelan suaranya? Ya, udah. Oke. Kristen Bang ya? Kayaknya udah pernah jumpa Bang. Iya, Kristen. Ya, silakan. Udah pernah juga, nggak pernah kita jumpa. Udah pernah jumpa kemarin, makanya aku tanda maaf. Itu tadi ada aku dengar tadi. Diskusi. Ada masuk ke rumah apa dia, Tuhannya 3 katanya. Padahal kepribadiannya pun 3, badan, roh, jiwanya, pikiran. Itulah Tuhan yang hidup. Sementara di Tuhannya nggak hidup, nggak ada 3 kepribadian. Itu yang Kan ini Bang Haryat, Bang Siregar kan ada. Bang Siregar. Bang Siregar kan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ada berapa itu Bang? Itu yang hidup. Bapak pun kalau roh Bapak, pikiran Bapak, badan Bapak 3 itu. Itulah Tuhan yang hidup. Saya bukan Tuhan Bang. Iya, dibandingkan itulah Tuhan yang hidup. 3 kodrat, 1 badan, pikiran, badan, roh. Itu jadi Tuhannya Pak Siregar punya badan. Baik, itulah apanya yang kematiannya itu badannya. Oh, badannya Tuhan mati. Ya, rohnya itulah Roh Kudus. Siapa yang bunuh Pak Siregar? Siapa yang bunuh badannya Tuhan? Itu karena dinyatakannya dia dirupakannya sama Allah. Ya, komplain lah. Persis kayak Bapak ini komplain. Karena dia dulu dikomplain orang. Oh, dikomplain orang. Nah, karena dikasihnya waktu, jangan sampai datang dia hari kedua. Turun ke bumi ke hari kedua, nggak ada ampun. Digasnya itu terus. Yang turun ke bumi siapa? Pak Siregar. Ini dia nunggu kedatangan kedua, membawa pedang bermata 2. Wih, itu siapa itu? Tuhan. Iya, datang kedua. Udah ini dikasih di kita kesempatan harus bertobat, tapi nggak tobat-tobat. Iya. Itulah kita diselesaikannya. Itulah Allah yang hidup. Serem kali itu Bang, Tuhan turun bawa pedang bermata 2. Serem kali itu, nakut-nakutin itu Bang. Bukan, kita kan ini kan belum datang dia, dikasih kesempatan bertobat kan gitu. Kapan kira-kira tahun berapa tuh rencananya turun? Itu bukan nakut-nakuti Pak. Itu kalau 3 kepribadian itu Allah yang hidup itu Pak. Yang kita sembah Allah nggak hidup, nggak ada 3 kepribadian, nggak mampu wujud, nggak mampu apa. Itu nggak betul itu. Iya. Jadi itu yang kira-kira itu Tuhan turun bawa pedang bermata 2 itu kapan rencananya turun Bang? Hari kedua, hari kiamat, hari akhir zaman. Oh, macam Bapak diberi kesempatan semua manusia. Belum datang dia. Oh, belum datang. Belum. Diberi kesempatan. Ada tanda-tandanya nggak nanti kalau dia mau datang? Tanda-tandanya? Ada, dibuat sama di Alkitab. Bapak udah baca itu. Tapi Bapak pura-pura nggak tahu. Nggak saya nanya loh Pak. Karena gini Pak. Iya, gimana Pak? Nanya. Halo, iya, Pak. Ini karena kata si Juma itu firman Allah untuk Bani Israel. Buka dulu di Google Bapak kalau ada kitab situ Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, ini kata-katanya Pak ya. Iya karena Pak. itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak bangsa apa? Kan bangsa kita ini, bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Perancis, dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan. Berhasil nggak tuh Pak perintahnya itu? Itu karena itu perintahnya. Aku dengar dia bilang. Pak, itu perintahnya tuh udah berhasil nggak di Indonesia Pak?
Itu belum datang hari kedua, Pak. Nanti Bapak Oh, minta ampun, belum. nggak ada apa, ampun doro. Nggak ada ampun doro. Dikasih Apa nih itu kesempatan untuk kita. Pundoro apa sih Pundoro? Ampun doro, nggak ada ampun doro. Untuk datang kedua, ampun Tuhan, nggak ada lagi. Ini diberi kita kesempatan untuk bertobat. Iya, untuk bertobat. Itu Matius 28 ayat 18 sampai 20 buka, Pak. Di itu. Di Iya Google udah bisa. paham Pak. Itu bangsa-bangsa muridnya Yesus ada nggak bangsa Indonesia Pak? Udah dibilang bangsa Abang, bangsa Arab, bangsa enggak, bangsa Indonesia. Tapi muridnya Bangsa Yesus. Tapi muridnya Yesus. Abang, bangsa apa nih? Bangsa Indonesia atau bangsa Indonesia Pak. Bapak ini? Saya di luar bangsa Indonesia. Saya bukan bangsa Israel Pak. Bangsa Indonesia enggak? Bangsa kan ini bilang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Itu jangan dipelintir-pelintir, jadikan semua bangsa. Kalau Bangsa semua muridku itu, Pak. Bangsa muridku. Semua bangsa itu, bangsa di negara ini 100, hampir 200 bangsa. Muridnya Yesus bangsa apa aja Pak? Muridnya Yesus. Bapak ini kok nggak ngerti kalau di bawah TK kayak gini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa. Bangsa Yesus lagi. Cemana Bapak ini? Itu di bawah apa? Ya jangan Bawah dipotong prediksi- Pak. prediksi. Kan bangsa muridnya Yesus. Bangsa muridnya Yesus bangsa apa Pak? Bapak bangsa apa rupanya? Bangsa Indonesia Pak. Iya, ini jadikan semua bangsa. Udah dibilang. Bangsa muridku. Semua bangsa ini. Coba Bapak baca lagi deh. Bangsa muridku itu coba baca Pak. Nah, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku. Bangsa, Bapak Enggak ada kata dan Pak. Bangsa muridku enggak ada dannya. jadikanlah semua bangsa. Bapak enggak termasuk bangsa apa ini? Bangsa apa? Bangsa muridku Pak. Jangan dipotong Pak. Bangsa muridku. Enggak ada dibuat sini bangsa muridku. Ada Pak. Coba baca Pak. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu bangsa muridku. Nah, Ini muridnya enggak bahasa ngeja-ngeja. muridnya Yesus Ejaan bangsa apa Pak? dibuat. Jadikanlah semua bangsa muridku baru. Enggak ada koma di situ Pak. Dan Enggak ada koma. baptislah mereka. Kan tidak ada koma Pak di situ. Jangan Bapak prediksi ini Alkitab kami ke prediksi Bapak. Pelintir sana, pelintir sini. Siapa Tuhan Bapak? Siapa? Lah mana duluan Maria sama Yesus? Itu nggak masuk logika itu. Enggak boleh Firman masuk. adalah Allah. Kalau itu udah. Kalau Kalau Yesus dibilang Firman adalah Allah. buset dah. Itu Yohanes apa? Yohanes 1 ayat 3 ayat 2. Pak Yohanes. Jangan Pak Yohanes jangan membuat lagi. prediksimu ke Alkitab kami. Itu Al-Quran itu bahas dulu. Kau Pak Siregar. buat itu kau Pak Siregar. prediksi ke pikiran. Pak Siregar gantian bicara Pak. Yesus itu menurut Pak Kau Siregar itu tuh. melintir-melintir aja Buset dah. kamu. Dari dulu ku dengar kau, tapi nggak masuk aku. Ku dengar aja, tapi belakangan ini harus masuk aku. Ini nggak mengerti nih kawan ini. Iya, Kalau kasih dibilang ngerti lah, Firman Pak. adalah Allah, Bapak kalau dibilang Firman adalah Allah, itu Firman itu jadi manusia ayat 12 ayat 14-nya. Perhatikan itu. Apa? Jangan Firman itu pula kau artinya apa pelintir Pak? dengan prediksimu. Pak Siregar, Tidak orang. Firman itu apa sih Pak? Kitabmu aja kalau Waduh, prediksi saya ngomong sendiri dia. marah kau. Ini saya lagi nanya Pak Siregar. Kau cari makan kau sama Tuhan Yesus kami nggak boleh kau cari makan. Di Tuhan Yesus kami kau nggak boleh cari makan. Pak itu Aku nggak menghujat. Di Tuhan Yesus kami jangan kau cari makan. Kalau dibilang Firman adalah Allah, jangan kau pelintir-pelintir lagi. Di bawah TK kau. abang nggak lagi nggak. Sepertinya abang lagi habis ngapain sih Bang ngomong sendiri kenapa? Kalau ku kasih kau ayatnya kau pening kau. Pak Yesus itu. Ini Matius 11 ayat dengerin dulu, 23. Pak. Google kan dulu Google. Gantian dulu Pak. Google dulu bicara. Matius. Ini orang ini kalau nggak diikat tangannya nggak berhenti ngomong. Tangannya yang ngomong apa mulutnya sih? Jangan ngomong sendiri Pak Siregar. Gantianlah kita bicara. Ya bolehlah kau ngomong tapi di mute biar nggak terlalu panjang ceritanya gitu loh. Saya kalau lagi tidak terkendali Pak, saya banting HP ku.
Kan sayang kalau HP ku rusak, Pak. Panjang kali, Pak. Mana Tuhan yang mau turun bawa pedang bermata dua. Nakutin aja nih Bapak ini. Pak, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Oh, gimana, Pak? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran, kurang kenceng. Yang kenceng, Pak, nggak kedengeran. Gimana? Ini Matius, kau komit. Berarti aku ngomong tadi komit. Jangan komit. Tengah dulu. Kores ini kayak suara si Kores ini. Matius 11 ayat 23. Jangan di-mute ya. Yesus berkata, aku bersyukur Bapa, Tuhan langit dan bumi, atas bawah, langit atas, bumi bawah. Karena semua itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Kalian orang bijak dan pandai, tapi sombong-sombong, so angkuh. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, berarti orang yang rendah hati. Berarti Bapak kalau baca Alkitab, itu lewat aja nggak ngerti karena sombong, angkuh, sok pandai. Udah, itu ayatnya sama orang Bapak, Matius 11 ayat 23. Yesus itu Pak, gantian. Yesus itu bersyukur kepada siapa? Bapak. Berarti, karena dia keluar dari Bapak. Yang mana yang sombongan itu, rendah hati itu. Yang mana yang Tuhan, itu Pak? yang rendah hati itu. Yang mana yang Tuhan, Yesus atau Bapak yang Tuhan? Jangan lagi, karena kan ada Bapak, ada Yesus. Siapakah yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Yesus bersyukur kepada Bapak. Yang manakah yang Tuhan? Tanya Pak Siregar. Ngomong di mute. Ngomong sendiri dia. Siapa yang naikkan ini? Siapa yang naikkan tanggung jawab lo ya? mute nanti ceng ini ngomong aku nggak kedengaran. Di mute ini. Siapa yang Tuhan Pak antara Bapak dan Yesus? Jangan kau pelintir. Kalau dia bilang firman adalah Bapak, jangan. Ya Tuhan, nanti siapa? Orang kita lagi nanya, dituduh pelintir. Itu udah dibilang. Kalau firman adalah Allah. Bang Waras, Anda yang hadapi ini, kayaknya nggak nyambung kalau gue nih. Kau yang pelintir nggak nyambung. Kalau si Kores katanya adalah orang bijak. Udah apa itu? Kalau bijak kau, jangan sombong, harus rendah hati. Kalau kau pun datang orang sombong sama kau, gilanya kau. Jangan kok sok kali. Penonton. Itu pikiranmu. Penonton. Apakah Anda mengerti yang diucapkan Bapak ini? Tuhan Yesus gitu. A. Mengerti, B. Tidak mengerti. Penonton, apakah Anda mengerti yang diomongkan Bapak ini? A. Mengerti, B. Tidak mengerti. Kalau kau datang orang, jangankan Tuhan Yesus, kalau datang aja orang sombong sama kau, sok angkuh, sok apa patentengan kau juga, gila juga tengoknya, sombong kali kau, angkuh kali kau, rental mobilnya kau kan gitu. Kira-kira Bapak ini rental mobil, ada rental mobil sih. Gitu lah itu kayak kau, sok tahu Alkitab kami, tapi kau nggak tahu, kau buat prediksimu. Kau buat rental mobil Alkitab kami Alkitabmu enggak kami prediksi. Rental mobil lepas kunci berapa Pak? Tuhan kami. Pak, rental mobil lepas kunci berapa per hari Pak? Janganlah kayak gitu. Setiap hari kalian bahas tapi kenapa kayak rental mobil bawa? Pak, rental mobil per hari berapa Pak lepas kunci? Itu Matius 11 ayat 23 ini di Google bisa di Google. Matius 11 ayat 23. Yesus berkata, aku bersyukur Bapa, Tuhan langit dan bumi. Semua itu kau sembunyikan sama kau Kores. Disembunyikan karena kau sombong. Yesus itu berdoa. Kau bijak, tahu. Kenapa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan Pak? Baru menjelaskan rental mobil segala macam. Kenapa sih Bapak ini? Kayaknya Bapak lagi galau deh. Ada masalah di rumah Pak? Ibarat kata mobil Bapak remnya belum, rocos mulu. Kita lagi ngomong apa, kita lagi nanya dikira melintir. Kau bisa pula.
Alkitab kami, kau bisniskan tiap hari kalian bahas. Tapi nggak ngerti ini ayatnya untuk kalian. Matius 11 ayat 23, typing di bawah semua. Buka di Google, Matius 11 ayat 23. Remnya Biar bilangin ngerti, Bapak Wayan. biar jangan bahas kita orang. Bahas kita masing-masing. Ini typing di bawah semua, yang apa? Emang kamu mau didengerin orang bawa? Kan enak dengerin Bapak. Jangan Bu, ini aku bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Waras langit dan ambil alih bumi. dulu nih orang ini. Anda satu bahasa mungkin sama dia. Coba. Berarti udah berkontradiksi sama kau, harus sejalan sama prediksimu. Mereka itu hanya Prediksimu iman harus saja. terima sama kau. Ada orang Leh, opungku baru siregar ya. Sabar ya. Awak Pakai ngomong buruk typing. ya. Main. Bang, jadi inilah kawan-kawan membuktikan orang-orang Kristen itu tidak hafal Bible. Kita orang. Matius 11:23 ada katanya. Nah, itu ayatnya Matius 11:25. Itu ayatnya Matius 11:25, brother. Ya, Anda Bible Anda aja pun Anda nggak hafal, kabur dia. Waduh, kayak pasar. Bukan diskusi namanya. Ya, Pecah HP aku nanti kalau saya denger terus dia. tamunya Oh, lagi. rental mobil segala macam nih bawa. Coba ini Bang, disambut. Iya, selamat malam Bang Togar Sinaga. Togar Siregar lagi nih. Selamat malam Bang Togar Siregar. Turun. Ini siapa lagi nih? Selamat malam SM Situmeang. SM Situmeang, selamat malam. Makasih Bang Stilo. Bang SM Situmeang, kok sudah banyak terguncang semua ya orangnya. Naik pada dia Bang Andi. Situmeang, selamat malam. SM situ yang Orang Batak semua enak ini. ya kamu lah yang hadapi. Saya nggak enak. Selamat malam Ican Sinaga. Selamat malam. Ican Sinaga selamat malam. Naik, terdiam, ya, terguncang. Bapak tadi itu nawarin rental mobil, kenapa sih? Mau kemana? Mana ada Tuhannya mau turun bawa pedang bermata dua. Waduh, serem kali tuh. Dan lucunya Bang Andi, tadi dia nggak hafal ayatnya, Matius 11:23 katanya. Bukan itu Matius 11:25. Maka saya katakan, teman-teman Kristen nggak hafal Bibelnya. Nggak pernah baca Bibel sepertinya. Asal sebut aja. Justru kita yang muslim-muslim ini yang lebih hafal Bibelnya. Ya, yang naik-naik pun semua pada terguncang sepertinya, tidak ada yang ngomong. Kalau sudah terguncang ya udah lepaskan doktrinnya, sadarlah ya, dan bertobatlah. Karena di Bibel Anda suruh tobat ratusan ayat loh, bukan 1-2. Jadi omong-omong tuh ditebus-tebus itu, ya kan kawan ya. Karena saya juga alami dulu demikian. Saya hanya terdoktrin, ya. Saya kritis, saya pelajari literasinya, sejarahnya, sebagainya. Akhirnya saya temukan kebenaran itu di Islam. Karena ternyata Yesus sendiri Islam. Muslim. Kawan-kawan ya. Teman-teman OTN yang masih terdoktrin, lepaskan doktrin Anda dan pelajari Bibel Anda secara cermat, secara benar dan baik. Banyak ya. Ayat satu dan ayat lainnya saling kontradiksi. Ayat sisipan, ayat palsu. Ada. Saya berani berkata karena ada datanya, kawan-kawan. Bagaimana kemudian dikatakan itu sebagai firman Tuhan, tapi banyak ayat kontradiksi, sisipan, palsu, dan sebagainya. Sadarlah saudaraku semua ya, belum terlambat ini. Ya, selamat malam Bang Kies, selamat malam. Iya malam. Ya, Islam Kristen Bang. Ya saya ingin tanya ke Pak Waras itu. Dia bilang ayat sisipan palsu itu mana di Alkitab? Coba dijelaskan. Apa Bang? Nulis Bang, nulis. Atau Bang Waras yang nulis? Aku lagi coba ngecas bateraiku bentrok. Ya, saya lepas kabelnya. Ya, abang mau tanya apa Bang? Abang Kristen ya? Pasti dulu ya. Abang pakai logo bintang Daud lo ini.
Gurunda semua juga monitor Gurunda. Gurunda aja maunya. Gurunda monitor Gurunda. Masih jauh dari berangkat beliau mungkin. Ada di gunung. Biar gak banyak apa Pak Ustaz Tata. Pak Ustaz Tata. Iya, Ustaz Tata monitor. Mau nanya tadi itu Bapak itu mau rental mobil mau kemana kira-kira? Nggak ada juga sama. Silakan apa yang mau ditanyakan, Bang Kik? Halo. Silakan Bang Kik Ya, sama. halo. Ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi? Enggak, saya ingin bertanya kembali penjelasan siapa ini Bang Otak Waras di atas itu siapa itu? Oh iya Itu iya. yang rajin hujat Tuhannya orang Kristen sama Alkitab ini saya mau tanya dia. Saya tidak menghujat Bang, justru saya mualaf karena saya cinta Yesus dan sayalah sebenarnya pengikut Yesus bukan kamu. Karena kamu ini rajin menghujat, jadi saya hanya minta itu 2 kalimat tadi kamu ada kasih keluar. Justru saya mualaf karena saya cinta Nggak Yesus. usah, kamu dengar yang saya bicara, jangan kau yang potong. Ini saya mau tanya, kau bisa jawab nggak? Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya, kamu kan tadi bilang Alkitab itu ayat sisipan banyak. Oh dan ada, palsu. jelas ada datanya. Sisipnya di mana dan siapa yang palsukan? Coba buktikan mana buku-buku yang lain pembandingnya. Dan siapa orang yang palsukan? Sebut namanya. Anda congong-congong aja, Bun. Enggak, kamu jawab. Jangan kamu cuma potong-potong. Siapa yang sebut ayat sisipannya di mana? Di pasal berapa? Ayat berapa? Banyak Bang kalau yang sisipan. Silakan buka datanya mungkin barangkali Pak Ustadz Sugi. Pak Desugi. Pak Desugi monitor. Saya bertanya sama satu orang dulu. Coba dijelaskan ayat sisipnya di mana, ayat berapa, pasal berapa di Alkitab. Ya, makanya buka data. Bang Datuk buka datanya Bang Datuk. Orang yang palsukan itu siapa namanya? Oke, aku jabarkan ayatnya dulu Bang Datuk. Bang Datuk buat datanya. Markus 10:45 palsu. Matius 28:19 palsu. 1 Yohanes 5:7 palsu. Kamu lihat, itu kamu lihat waktu orang menulis kamu ada di samping. Saya katakan dengan jelas pasti Lukas itu. Nggak usah, kamu saksi mata apa? Kamu dengar dari orang. Bukan Lukas penulisnya, Yohanes bukan Yohanes penulisnya. Mau apa? Setan kamu saya tanya. Kan ada Apakah catatan kamu saksi kakinya mata di situ waktu Bang, penulis bahwa Alkitab? ayat-ayat ini adalah ayat sisipan. Iya, maksud saya tanya sisipannya waktu di mana dan siapa yang menyisipkan di situ, nama orangnya sisipkan itu siapa? Kalau tidak tahu jangan bicara lidah panas. Bibir Anda mengatakan demikian juga, ya. Saya buka datanya ya. Atau Bang Datuk lebih abdol, Bang Datuk lebih cepat. Kok turun? Saya lagi di 2 menit, 3 menit lagi sampai di rumah saya buka semuanya. Tadi saya sudah paparan ayat-ayatnya, ya. Bahkan juga Markus 15:28 juga sisipan. Matius 18:11 sisipan. Ya, Matius 17:21 sisipan. Lukas 10 1 sisipan. Karena tidak ada di original teksnya. Banyak ya. Lukas 17:36. Banyak sekali. Ya, keluarga Semanung Khalid, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Mau bertanya apa diskusi? Keluarga Semanung Khalid. Kayak mana kira-kira? Apa itu? Dengan Gurunda Juma. Entah siapa saja lah, nggak masalah. Mau Juma, mau Waras, ya nggak Waras, mau Arif sama. Nah, kayak mana ceritanya? Ustaz Tata, silakan Ustaz. Tunggu dulu, siapa dulu Gurunda kalau aktif? Ya, Gurunda monitor, Gurunda. Kayaknya masih jauh dari berangkat beliau, ada di gunung. Nah, sekarang Gabriel mau apa? Mau dialog? Makasih, selamat malam semuanya. Silakan kalau mau dialog malam. Tema yang kamu kuasai apa? Nggak ada perlu tema-temaan Ustadz. Artinya kebenarannya seperti apa itunya dia. Ya sudah. Bang Gabriel, kebenarannya mentuhankan Yesus itu pakai data mana?
kebenaran menuhankan Yesus itu dia buktinya saja, Ustadz. Artinya Tuhan kami sekarang hidup, itu aja buktinya lah, lebih simpel. Tuhan kami sekarang hidup, udah di surga. Pernah mati. Iya, sekarang ceritanya Tuhan kami sekarang hidup, nabimu mati, selesai. Oke, jadi gini, pertama gini loh. Sekarang Ustaz kok itu tunggu dulu, katanya gantian ini. Sekali lagi, Ustaz Tahta ngakui nggak Tuhan kami Yesus hidup sekarang ini? Mati. Di mana sekarang Tuhan kami? Loh, kan mati dia kan? Udah Ustaz Tahta mengakui nggak Yesus itu bangkit lagi? Dibangkitkan. Ustaz Tahta mengakui nggak Yesus bangkit dari kematian? Mau dibangkitkan atau bangkit sendiri terserahlah. Dibangkitkan. Yang pasti Tuhan kami bangkit dari kematian. Oke, sekarang ya dia dibangkitkan. Nah, yang menjadi Tuhan siapa? Yang dibangkitkan. Oke. Oke, jadi yang Gabriel Tuhan kan yang dibangkitkan, bukan yang membangkitkan yang Tuhan. Stop, tunggu dulu Ustaz Tara. Sementara pengakuan Al-Quran menyatakan bahwa Yesus itu tidak mati, melainkan dinaikkan ke surga. Elia kan naik ke surga juga. Tetap. Tapi tadi Ustaz dengan dia. Tenang. Pelan-pelan Pak Sofi. Gantian. Demi dulu. Saya ini mau menjelaskan keterangan Ustaz Tahta bertolak belakang dengan Qur'annya. Tenang dulu. Ya makanya Anda tenang dulu. Gantian. Saya mau debat dengan Bang Gabriel ini, saya mau pakai Bible atau mau pakai Quran? Mau pakai Bible saya atau mau pakai Quran atau dua-duanya? Dua-duanya Ustaz, silakan Ustaz. Ya. Jadi gini loh, gini. Yang namanya Tuhan itu justru tidak dua-dua aja Ustaz Tata. Oke, jadi kalau dua-duanya ya, justru Yesus itu tidak mati. Kalau di dalam Bible kamu 1 Korintus 15:15. Di ayat Quran yang mana itu ya Ustaz? Oh, Leonardo, kamu aja debat dengan saya. Gantian Leonardo, jangan saling potong gitu lah. Ya, lanjut. Ini masih keluarga Semenengkoli. Nanti takutnya nanti saya tantang kencing berdiri nanti. Gantian Leonardo, diam. Silakan Ustaz. Ya, jadi gini. Kalau keimannya Kristen itu dia Tuhan karena dia mati dan bangkit, justru kita bukan Tuhan namanya. Karena di dalam Bible 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16, yang namanya Tuhan itu tidak pernah takluk ke maut. Mati 1 detik aja gak pernah. Jadi kalau ada Tuhan pernah mati, walaupun 1 menit, bukan Tuhan sudah. Nah kalau kalian kan enggak, justru dia pernah mati, makanya dia Tuhan loh. Padahal menurut Bible itu, yang namanya Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak pernah turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Tidak takluk kepada maut. Ya, 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. Nah, untuk Yesus tidak memenuhi syarat. Yesus pernah mati, bahkan dia di dunia, turun ke dunia, dia serupa dengan manusia, tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Gagal semuanya. Mau pakai dari arah manapun gagal dia. Coba Ustadz baca yang Ustadz sebut-sebut tadi ayat-ayat itu biar orang bisa mengerti maksud dari ayat itu, kan lebih enak. Iya. Dan cuma sebut-sebut. Oke, jadi gini ya. Jadi yang namanya sifat-sifatnya Tuhan itu, pertama, bahwa yang namanya Tuhan itu, dia itu tidak tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah, kan gitu. Yesaya 40. Referensi dari mana Ustaz tahu sifat Tuhan? Jelaskan kok. Katanya diserubah. Oke. Yesaya 40:18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Bahkan di dalam Mazmur 86 ayat 8. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat.
Keluaran 9:14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri. Nah, itu kan ayat-ayat untuk menyembah bagi orang yang Gantian dulu. mengatakan Tuhan tidak ada serupa. Ustaz, Gantian, aku nanti bisa dulu. ditanggapi. Ini kan jatahku sekarang. Kalau enggak aku turun. Ya udah silakan. Gini aja Jibril ya. Jibril gantian ya. Jadi sifat-sifatnya Tuhan itu siapa, seperti apa, saya akan diem. Tapi nanti kalau saya ngomong jangan dipotong juga ya. Jangan dipotong ya. Iya, Kalau biar dipotong gitu. saya turunkan Leonardo. Kalau ikut-ikutan. Gabriel dulu. Ayo. Raja Zaman Kali. Oke, makasih Bang RH. Aku hanya mau mengkalibrasi keterangan Ustadz tadi, memvalidasinya bahwa keterangan Ustadz Tata bertentangan dengan keterangan Al-Quran. Kenapa? Karena Ustadz tadi mengatakan Tuhan Yesus itu dibangkitkan dan dia mati, yang seyogianya tidak ada Tuhan yang mati. Dari situ dapat disimpulkan Ustadz Tata percaya bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa Yesus itu tidak jadi disalib tetapi diserupakan. Yang benarnya keterangan Ustadz yang mana? Benarkah Al-Quran atau tidak? Kalau dia tidak mati, tidak jadi dibunuh tetapi diserupakan, seharusnya dia tidak dibangkitkan tetapi langsung terangkat ke surga. Mana di antara keterangan kalian yang benar? Silakan Ustadz Tata. Oke. Tadi saya itu menanggapin karena kamu pakai Bible kan. Tata apakah dia bangkit? Saya bilang kamu membaca ayat salah, bukan bangkit, dibangkitkan dalam Biblemu. Mana datanya? Kisah Para Rasul 5:30, Kisah Para Rasul 2:32, Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 6:14, 2 Korintus 4:14. Dibangkitkan. Jadi apa yang kamu pahami dalam Biblemu itu salah. Bahwa dia bangkit. Yang benar itu dibangkitkan. Jadi saya bukan bahas Quran itu, saya bahas Bible kamu. Ya, nah sekarang ada yang kamu tuhankan yang mana? Yesus mati dibangkitkan oleh Tuhan. Yang kamu tuhankan malah yang dibangkitkan, bukan yang membangkitkan. Itu kesalahannya. Ya, coba saya nanya. Yang kamu tuhankan itu yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Coba jawab. Silakan, Gabriel. Oke, jadi Yesus dan Bapa itu adalah, saya katakan Allah. Allah itu bisa dikatakan juga adalah Tuhan. Jadi yang membangkitkan Yesus adalah Allah. Tetapi ingat, ada juga tertulis bahwa aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Yesus itu berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa juga mengambil kembali nyawanya itu. Begitu. Jadi jangan terlihat satu-satu ayat Ustadz. Jadi seolah-olah yang kau tuhankan itu Yesus. Yesus adalah Tuhan, Bapa juga adalah Tuhan. Dua Tuhan rupanya. Oke. Jadi akan saya bantah kalimat itu. Tunggu dulu, diem. Saya kan diem juga tadi. Jadi gini, kalau pakai dalil aku tidak ada, pertama tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Ini yang pertama. Yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku sendiri. Dua kalimat ini gagal. Pertama, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Romawi bisa. Ditombak lambungnya, disalib, mati dia. Berarti Romawi bisa mengambil nyawanya. Yang kedua, aku bisa mengambil nyawaku sendiri. Ternyata tidak bisa. Buktinya dia dibangkitkan. Kisah Para Rasul 5:30, Kisah Para Rasul 2:32, Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 6:14, 2 Korintus 4:14. Jadi, apa yang Bang Gabriel katakan gagal dua-duanya. Apa yang gagal? Tidak ada yang bisa ngambil nyawaku. Romawi bisa. Dengan cara disalib, ditusuk lambungnya. Mati. Dan aku bisa mengambil nyawaku. Tidak bisa. Dia dibangkitkan. Oke. Silakan. Pakai ayat mana lagi? Jadi itu dia Ustadz. Memang Ustadz, semua kalian yang memang tidak kalian membaca saja sebagai data, tetapi tidak memahami apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Sama seperti yang dikatakan Yesus. Sekalipun kau punya mata, kau tidak melihat.
Sekalipun kau punya bertelinga, dia bertelinga, tapi kau tak akan mendengar. Kau enggak, Ustadz Tahta, kau akan bebal dalam firman Tuhan. Kau tak akan pernah mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena memang kau udah disediakan untuk itu. Jadi cuma curhat, dibantah pakai curhat nih. Tidak Ustadz, kami sudah ngerti semua bahwa dia yang disediakan untuk kebinasaan, sekalipun dia tidak punya mata, kau punya mata tapi kau nggak akan melihat. Kau punya telinga, kau tidak akan pernah bisa mendengar. Kau nggak akan mengerti firman Tuhan Ustadz Tahta. Begitu. Nah, terus mau saya bantah apanya kalau cuma curhat kayak gitu? Bukan. Data yang Ustadz bacakan itu yang tertulis bukan begitu pemaknaan kelanjutan daripada kamu lawan pakai data. Kamu lawan pakai data. Kenapa lah hebat kali kalian data? Bapa yang membangkitkan Yesus bukan Tuhan, tetapi Bapa lah yang Tuhan. Kau ngarang-ngarang, nggak ngerti kau Ustadz. Kau nggak ngerti tentang Yesus itu. Kau nggak mengenalnya. Begitu. Loh. Lanjutkan kalian lah ini. Maksudnya saya tidak mengenal siapa. Kau nggak mengerti tentang Trinitas itu sehingga kau membuat interpretasimu sendiri terhadap kenalkan Trinitas itu gimana? Artinya apa? Kau gini Ustaz. Coba terangkan Trinitas itu, terangkan ke saya coba. Trinitas itu, iya. Tapi aku yakin kau nggak akan pernah mengerti ini. Tapi akan kuterangkan juga begini. Dengarlah. Trinitas itu adalah adanya keesaan Allah. Dia itu adalah Tuhan Sailah, ilah yang menjadi fonetiknya itu ke Allah. Allah ini kan dia adalah gelar yang disematkan untuk sesembahan, yang mana Bapa menjadi intinya ini sebagai pemrakarsa. Siapa? Allah ini siapa? Allah ini adalah Bapa yang ada, sang ada itu. Dia memiliki firman. Firman-Nya ini yang bekerja dalam memanifestasikan dia berbuat itu. Baik berkarya menciptakan melalui firman. Lalu firman-Nya ini menjadi manusia, itulah Yesus. Firman siapa? Firman Bapa itu. Bapaknya ada nggak? Ada. Bapa itu Allah. Allah Bapa punya firman. Firman-Nya inilah Yesus. Bapa ini juga punya roh yang turun ke dunia ini sebagai pemberi hidup. Itulah namanya Roh Kudus. Yesus yang adalah firman dan Roh Kudus yang turun, yang keluar dari Bapa sebagai pemberi hidup di dunia ini juga dari Bapa. Ketiga-tiganya ini berasal dari Bapa yang Yesus dan Roh Kudus berasal dari Bapa. Tiga pribadi. Bapa punya pribadi sendiri, berdiri sendiri, punya kehendak sendiri, kehendak bebas sendiri. Begitu juga dengan Yesus, pribadi tersendiri, punya kehendak sendiri. Kalau curhat jangan panjang-panjang. Makanya kalau aku nerangkan, kau bilang kalau curhat jangan, nggak bisa begitu. Makanya aku bilang, sekalipun kau punya kuping tahta, kau tidak akan mendengar. Nggak pakai ayat. Pakai data. Pakai data. Data itu jangan terlalu bangga dengan data. Itu udah luar kepala kami data. Udah biasa kami dengan itu, nggak hal yang lazim lagi. Lebih tinggi pemahaman. Dengar Sugi. Dengar. Lebih tinggi pemahaman daripada gitu. Kalau membaca Sugi, anak SD kelas 2 pun bisa cari data. Sekarang pakai data, jangan asumsi. Data itu kan ditulis oleh manusia. Gimana sih kalian selalu berasumsi pakai data, Ayo pakai data dong Ustaz Tahta aja full data, masa dibantah pakai asumsi doang? Gimana sih? Data aja ditulis oleh manusia. Kalian ini gimana logikanya berpikir? Loh, berarti kita mau ditulis manusia? Gimana ini? Makanya saya bilang agama itu nggak ada logika semua. Karena kalian terlalu memaksakan hal yang nggak logika untuk dilogikakan. Kau beriman pakai apa? Pemahaman yang bodoh.
nggak mampu dicerna oleh nalar manusia. Kok preman? Preman pakai apa, Bang? Saya orang pertama yang mengatakannya semua agama itu nggak ada logikanya, karena semua yang tertulis di dalam kitab suci nggak dapat dicerna. Dengar ya, kalau kamu bilang Islam ada logika, boleh saya nanya nggak? Jangan sampai kamu terjebak sendiri, makanya pakai nalar, bro. Ya, jangan cerdas. Nanti kalau saya bertanya kalian terjebak nanti. Makanya pakai akal sehat. Nih, saya terangin. Di Islam. Nah, kenapa sekarang yang tadi menerangin, yang tadi menerangkan ke kamu bilang curhat. Nah, sekarang kamu menerangkan, coba saya dengar. Coba saya dengar, terangkan kamu. Jangan sampai kamu terjebak sendiri. Ya, sudah terangkan ke saya mau dengar. Oke. Di Islam, terangkan yang pakai logika yang mampu dicerna oleh nalar manusia, termasuk saya ya. Iya, maksudnya saya jelasin ke kamu, terangkan pakai logika, pakai nalar yang mampu dicerna oleh saya sebagai manusia, karena saya bukan Tuhan, malaikat atau iblis yang semua itu nggak ada nyatanya. Ya udah. Coba saya mau tanya, kemana pernah lihat Tuhan kamu? Di mana kamu pernah lihat Tuhan? Sekarang mau tanya, kapan Tuhan menurunkan? Oh, saya lah Allah, langsung bersuara. Halo. Saya Allah, sembah aku. Gimana? Apa? Ya udah lanjut. Mau menerangkan. Kalau Tuhan bisa dilihat, apa bedanya Tuhan sama anjing? Nggak ada bedanya nanti. Supaya Tuhan itu tidak sama dengan anjing, Tuhan harus terlihat, harus berbeda dengan sekarang saya mau nanya kemana? Sekarang saya mau nanya ke kamu. Wajar toh, itu logika. Karena pembuat kursi tidak mungkin sama dengan kursi. Logika. Kamu bilang logika. Logika di mana hal yang nggak bisa sekarang dilihat? Gini, apakah pembuat kursi sama dengan saya tanya seperti kursi? Ayo. Pakai logika gini, kita. Kamu belajar. Apakah sang pembuat kursi seperti kursi? Kamu artikan dulu arti logika. Ayo, pakai logika. Apakah pembuat kursi itu seperti kursi? Nah, ayo jawab. Logika kita, main logika. Makanya kami tidak mau mempunyai Tuhan yang kelihatan. Kalau Tuhan saya kelihatan, apa bedanya Tuhan saya dengan anjing? Anjing kelihatan, babi kelihatan, nggak ada bedanya. Nah, makanya kalau kamu bilang Tuhan kamu nggak kelihatan, bisa aja kamu nyembah iblis. Iblis juga nggak kelihatan loh, bro. Oh, beda. Makanya pakai logika, pakai Tuhan saya nalar. bukan ciptaan. Ciptaan. Tuhan saya bukan ciptaan. Tuhan saya tidak berawal, tidak berakhir. Dengar. Nah, sementara Tuhanmu Tuhan berawal, kamu berakhir. Kan gitu. Sama seperti kursi. Nah, kalau di Islam tepat, Allah tidak seperti ciptaannya. Karena yang menciptakan dengan yang diciptakan pasti beda. Masuk akal enggak? Jawab. Udah, sekarang saya jawab. Ya. Jawab. Sekarang, pencipta dengan yang diciptakan itu berbeda. Logika enggak? Ya, oke, saya jawab ya. Oke, kamu bilang begitu, saya bilang nggak logika. Nggak logika. Jadi kalau kamu seperti kursi. Dengar dulu, saya kan mau jawab pertanyaan. Tadi saya sudah semua membawa pertanyaan analogi. kamu. Tadi saya sudah membawa Kan saya udah analogi. Pembuat Saya kan kursi udah jawab, nggak tidak logika. mungkin sama Kasih dengan kesempatan. kursi. Betul enggak? Kasih kesempatan saya bicara. Enggak, Kasih saya kesempatan nggak saya mau bicara ngasih ya. kesempatan orang muter-muter. Jawab aja. Pembuat kursi sama dengan kursi enggak? Jawab. Kan saya udah bilang, saya udah bilang kan enggak logika semua itu. Karena kamu dari berarti tadi yang bodoh. logika Saya itu orang pembuat pertama. kursi sama dengan kursi. Itu yang saya masuk kan akal bilang itu nggak yang logika menciptakan semua. kursi seperti kursi. Itu masuk akal, itu logika gitu. Kan saya bilang kan nggak logika, kamu ini bodoh banget ya. Kalau nggak logika berarti yang menciptakan kursi seperti kursi. Gitu kan, itu logika menurutmu? Ya, jangan nyerang pribadi kalau berdiskusi ya teman-teman ya. Kan saya sudah logika enggak nih, logis enggak nih? Yang membuat pasti beda yang dibuat. Katanya enggak logika. Loh, berarti Anda mau mengatakan bahwa yang masuk akal itu kalau yang membuat dengan yang dibuat itu sama gitu. Contoh kamu bikin kursi, lalu kau kayak kursi gitu. Gimana sih? Itu logika itu. Ya, sehebat apapun ciptaan kita, itu tidak mau disamakan dengan kita. Contoh nih ya, contoh.
Ada orang tukang bangunan, dia membuat tembok sangat halus, mantap, halus, rapi, indah. Lalu saya bilang, mantap bikinanmu, persis kayak mukamu tembok ini. Kira-kira marah enggak Ustaz Arif? Marah lah. Marah, karena tidak mau kita disamakan dengan ciptaan kita. Ini bikin tembok bagus nih, mulus, cantik, dipropil, ya kan, keren. Lalu saya bilang, ini buatan siapa ya? Oh, buatan saya Pak Sugi. Mantap ya, iya, persis kayak mukamu gitu kan. Wah, bisa dihantam kita. Karena kita menyamakan sang pencipta dengan ciptaan. Makanya Yesus berkata kepada kalian, nyah kau daripadaku, hei para pembuat kejahatan. Karena kalian menyamakan Yesus dengan Tuhan. Gitu. Saya kalau diajak muter-muter nggak mau jawab. Gitu. Nggak mau saya muter-muter. Iya. Aku kamu selamat malam Islam apa Kristen? Aku kamu Oten apa Kristen? Belum, masih login. Satunya aja. Di siapa? Di sini ada 5 orang guru kami, ada Bang Zuma, ada Bang Bibel berjalan, ada. Kira-kira menurut kamu bagaimana syarat untuk menyelamatkan? Silakan. Bagaimana syaratnya untuk Ustaz Tata. Suaranya Kak diperkeras Bang Jem. Suaranya dikeras. Oke, saya jawab. Ya, silakan. Saya tangkap. Menurut kamu bagaimana syarat supaya bisa selamat gitu ya kan? Halo? Bukan. Syarat manusia ditebus. Karena pada dasarnya manusia telah jatuh dalam dosa dan bagaimana syaratnya agar manusia dapat ditebus. Oke, saya jawab. Yesus tidak pernah mengajarkan adanya penebusan dosa dengan dia mati di tiang salib. Tidak pernah ada. Cari di seluruh kitab Bibelmu, Yesus mengatakan, percaya aku disalib untuk menebus dosamu dan kamu akan diselamatkan. Justru ada orang bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24. Apa jawab Yesus? Percaya aku disalib untuk menebus dosamu? Tidak. Justru Yesus menyuruh kita untuk berbuat baik. Supaya kita bisa masuk surga, kita harus berbuat baik. Orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Hidup yang kekal. Kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhan. Hanya Tuhan saja. Ini sudah membatalkan ketuhanan Yesus. Kalau Yesus mengatakan hanya Tuhan yang baik, bukan aku. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Yesus menyuruh kita taat kepada Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata Yesus, kata orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau kamu ingin sempurna, kata Yesus, kurang satu lagi. Percaya aku disalib. Menebus dosamu. Tidak juga. Apa kata Yesus? Kamu jual segala yang kau miliki, lalu kamu bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat sayang hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Lalu kata Yesus apa? Lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi menurut Yesus supaya kita bisa selamat, harus taat dan tunduk terhadap aturan Tuhan, bukan mempercayai dia sebagai Tuhan, ataupun percaya dia disalib untuk menebus dosa manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan. Begitu, Bu. Silakan Bang Yofta, dibantah. Begini Bang, mengapa Yesus berkata bahwa Suaranya mendem bang. Suaranya kecil banget. Suaranya mendem bang. Udah aku tekan-tekan. Iya, suaranya mendem. Begini Bang, kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah jalan, pertama jalan, kedua kebenaran, ketiga hidup. Udah.
Oke. Setiap nabi adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, setiap nabi. Cuma untuk mengatakan dia adalah jalan tidak. Bentar, saya belum selesai. Biar saya tanggapi. Diam dulu ya. Jadi setiap nabi itu jalan. Cuma tidak harus mengatakan hal yang sama seperti Yesus. Karena untuk menunjukkan hal yang sama bisa dengan cara yang berbeda. Contoh, zamannya Nuh, orang tidak akan selamat kalau tidak naik bahteranya Nuh. Semua yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak beriman. Zamannya Musa, orang yang tidak ikut Musa dari Mesir, ya dari Mesir ke Palestina, nggak akan selamat. Karena mereka tidak percaya Musa. Makanya orang-orang yang menentang Musa tenggelam di laut bersama Raja Fir'aun. Zaman Yesus, ya, Yesus adalah jalan. Yesus itu jalan, saya percaya. Jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak ikut Yesus. Jalannya seperti apa? Taat dan tunduk terhadap Tuhan, lalu mengakui Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Nah demikian juga Nabi Muhammad adalah jalan. Nabi Muhammad pernah bersabda kepada Umar. Ketika Umar habis dibacakan Alkitab. Ya, apa kata Nabi? Jangan kau dustai dan jangan kau percayai. Yang aku takutkan itu benar tetapi kamu dustai, tetapi itu salah kamu percayai. Nah di akhir hadis mengatakan seandainya Musa hidup di antara kalian saat ini tetapi dia tidak mengikutiku, dia termasuk orang yang sesat. Artinya apa? Nabi Muhammad juga jalan. Yesus kalau tidak ikut Musa masuk neraka dia. Sesuai dengan ucapan Yesus sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 18, 19, 20. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Ternyata orang Kristen kehidupan keagamaannya lebih buruk daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Dari mana saya tahu? Dari Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yesus berpesan kepada muridnya, pergilah kamu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban-beban ke pundak orang lain, tapi dia sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan putih yang dilabur, tetapi di dalamnya adalah tulang belulang. Ya, jadi kehidupan keagamaan orang Kristen lebih buruk karena orang Kristen mengatakan hukum Taurat telah batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Efesus 2 ayat 15. Padahal Yesus tidak pernah membatalkan satu titik pun dari hukum Taurat. Bahkan lebih celakanya lagi, Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat adalah sampah. Baca kalau nggak percaya. Jadi kehidupan keagamaan orang Kristen lebih buruk daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi masih mengajarkan hukum Taurat, orang Kristen menolak hukum Taurat. Terima kasih. Oke bang, tujuan Yesus Kristus datang ke dunia untuk apa? Dan begini bang, kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus dan Bapa adalah satu? Itu alasannya kenapa bang? Anda baca dari ayat 22, itu kejadian itu Yohanes 10 ayat 30. Kamu baca dari ayat 23. Ya, orang-orang Yahudi mengerumuni Yesus. Ada nggak pendetamu hafal Bible kayak saya gini? Orang-orang Yahudi mengerumuni Yesus ketika Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Berapa lama lagi kamu membuat hidup kami terombang-ambing? Katakanlah kalau kamu itu Mesias. Katakanlah terus terang kalau kamu ini Mesias. Kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan? Kamu tetap tidak percaya.
Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Tetapi kamu tetap tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Dombaku mendengarkan aku. Dan aku mengenal mereka. Tidak seorang pun dapat mengambil mereka dari tanganku. Bapa yang memberikannya kepadaku, ya, lebih besar daripada siapapun. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengambil dari tangan Bapakku. Bapa lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat selanjutnya. Orang Yahudi semakin ingin melempari batu. Kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Jadi satu di sini bukan satu pribadi, tapi satu visi misi, satu pekerjaan. Karena Yesus menjalankan perintah Tuhan, maka dia adalah satu dengan Tuhan. Ya. Nah, di ayat selanjutnya orang Yahudi ingin melempari Yesus, semakin ingin melempari Yesus karena dianggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Apakah Yesus menyamakan mengiyakan ketika Yahudi berkata, bukan karena pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, bukan karena pekerjaan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku ingin melempari kamu, tetapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah Yesus mengiyakan, oh iya aku Allah? Oh tidak. Justru Yesus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi itu, orang Farisi itu. Apa kata dia di ayat 34-nya? Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Dan yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Masihkah kamu mengatakan dia menghujat Allah ketika berkata, aku adalah anak Allah? Ayat selanjutnya. Jadi Yesus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa di dalam kitab Taurat mereka ada orang yang disebut Allah. Siapa dia? Musa. Di mana ayatnya? Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku berfirman, kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Ya, jadi apa maksudnya Musa ini disebut Allah, Yesus ini disebut Tuhan? Maksudnya orang yang menyampaikan firman Tuhan juga disebut Tuhan. Ayat 35 itu tadi. Apa katanya? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah, disebut Tuhan. Yesus Tuhan, Musa Tuhan. Kira-kira Tuhan itu apa? Tuhan menurut kamus KBBI, Tuhan menurut kamus Alkitab itu sang pencipta. Menurut kamus Alkitab. Tetapi di sini ada, bentar. Di sini ada, aduh bentar. Saya ingin menerangkan, jangan dibantah dulu dong. Jadi di sini ada istilah, ya, ada manusia disebut Allah, disebut Tuhan, itu juga banyak. Mazmur 82 itu juga ada. Ayat 6, hakim-hakim juga disebut Tuhan, Musa disebut Tuhan, malaikat disebut Tuhan, Musa disebut Tuhan. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, ayat 5 ayat 6. Meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Gitu loh. Jadi aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus Tuhan. Sang pencipta. Tetapi kalau dia Tuhan sebagai sang penyampai firman, ini dalam konteks Bible, nggak masalah. Sudah selesai. Karena Musa juga Tuhan. Begitu. Iya, diam dulu. Sudah selesai. Ya, apa yang mau dikomentari, Bang? Ya, pakai ayat, Bang. Kalau mau bantah saya pakai ayat, Bang. Kefas diam dulu, Kefas. Karena saya perlu data. Ya, Kefas diam dulu, Kefas. Anda belum diberikan kesempatan. Ya, siap dulu. Yefta dibantah dulu, Yefta. Yefta, dibuka mic-nya, Yefta. Saya tanya udah selesai belum? Itu nggak perlu kamu tunggu jelaskan dulu, panjang lebar. Anda saya belum izinkan. Kami sudah ngerti. Tenang dulu kau ini. Tidak diizinkan kau ngomong, kau juga ngomong. Biar dapat poinnya. Yefta selamat, ya lanjut Yefta. Yefta silakan Yefta. Dibuka mic-nya.
Dibuka mute-nya. Oke bang, begini bang. Sekalipun kamu baca Alkitab, tetapi jikalau kamu tidak punya Roh Kudus, kamu tidak akan pernah mengerti. Ya itu dogma bang, itu dogma. Karena menurut Yesus di dalam Markus 29, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Jadi untuk membaca Alkitab nggak pakai Roh Kudus, bang, pakai akal. Supaya kita bisa tahu. Bukan pakai Roh Kudus. Pakai akal. Pakai akalmu. Kalau saya sudah menerangkan seperti itu tadi, Musa juga disebut Tuhan, Yesus disebut Tuhan, para malaikat disebut Tuhan, apa masalahnya? Berarti apa? Yesus menerangkan apa maksudnya. Ketika orang itu disebut Tuhan, maksudnya dia adalah wakil Tuhan. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Tuhan. Jadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, disebut wakil Tuhan atau Tuhan dalam bahasa Ibrani seperti itu. Gak ada masalah itu. Udah kok kabur? Ini ada yang ngeyel. Mana mau bantah juga nggak punya dalil. Dalil apa yang bisa bantah? Ya selamat malam ya. Apa namanya? Ya. Ya Kafas, kalau Anda masuk, dengarkan dulu orang. Nanti kalau sudah diberikan kesempatan kepada Anda, baru Anda bernarasi. Di sini tidak ada penghujatan arus tertib. Itu aja. Nah silakan saya berikan kesempatan kepada Anda. Oke, saya ya. Saya tanggapin Pak siapa itu Bibel berjalan. Oke, di dalam Yohanes pasal 10 sudah engkau terangkan, saya juga sudah mengerti. Karena di dalam Yohanes pasal 34 sampai 36 itu Yohanes pasal 34, Bang. Mana ada Yohanes pasal 34, Bang? Yohanes itu habis di pasal 20, Bang. Ya saya meluruskan, Bang. Ayat 34 sampai 36. Kamu Gimana? Mungkin putus ya. Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai 36. Bukan 34 pasalnya. Jadi di situ sudah ditanggapin tuduhan dari Israel bahwa Yesus menghujat Allah. Yesus menjawab dengan referensi dari kitab Mazmur pasal 82 ayat 6. Di situ ada rahasia yang Anda salah, Bang. Yang tidak Anda salah, Bang, di situ. Bukan salah. Jangan. Jangan. Yesus di situ kitab Taurat, Bang, bukan kitab Mazmur, Bang. Bukankah ada tertulis di dalam Taurat kamu? Bukan Mazmur. Mazmur bukan Taurat. Perjanjian baru. Ya betul. Taurat itu ada berapa kitab, Bang? Mazmur termasuk Taurat karena ya. Waduh, Mazmur kitab Taurat. Kitab Taurat adalah PL. Aduh, Mazmur katanya Taurat. Taurat itu ada 5, Bang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Bang. Ini kitab Taurat, Tanakh. Ini gimana sih kitab Taurat aja nggak ngerti? Pentateuch. Tanakh, Ketubim, Neviim, Ketubim. Taurat ini baca dulu. Nggak ngerti apa-apa, so bantah saya ini gimana? Dia bilang Mazmur kitab Taurat. Kalau Mazmur kitab Taurat, aduh. Jelas-jelas di situ Yesus berkata, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Taurat itu ya 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini Taurat. Mazmur termasuk kitab apa? Ketubim. Aduh. Belajar dulu. Memalukan orang Kristen, memalukan. Kayak gini mau debat saya. Kepas, kitab orang Yahudi itu sendiri Tanakh. Layanin aja Bang Dato, bukan saya Bang Dato. Iya. Orang kitab Taurat Tanakh itu terdiri Torah, Neviim, Ketuvim. Yang Torah itu ada 5. Apa itu? Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, dan Keluaran. 5 kitab itu yang disebut dengan kitab Torah. Setelah itu Neviim. Ya, Neviim itu kitab para nabi. Ketuvim kitab sejarah. Paham?
Paham ke Fas? Kalau enggak paham belajar dulu. Belajar dulu, Anda ke sana. Jangan bikin malu. Ini Bang satu lagi. Pade ini ada si Peri nih. Si pengikut. Itu gitu-gitu aja males saya. Assalamualaikum, shalom. Aduh, janganlah mengucapkan salam. Baru naik aja udah melanggar kitabnya dia. Iya. Apa yang mau dilawan? Baru naik aja udah melanggar kitabnya dia. Jelas-jelas di dalam kitabnya dilarang mengucapkan salam kepada orang beda agama. Dia ngucapin salam. Apa yang kalau kita bertamu, kita harus menjadi apa? Hormat, menghormati. Kitabmu nggak boleh. Yang jadi masalah kitabmu nggak boleh, Ferry. Kalau kita bertamu, kita harus apa? Beri salam, bro. Kecuali berarti kitabmu ngaco. Kamu baik itu, kamu bagus, tapi kitabmu menurut kitabmu nggak bagus. Kalau karena kita jelas bertamu, dilarang kita mengucapkan salam. Oh tidak. Tuh. Ya tidak. Kalau kita bertamu, kita harus salam. Bagaimana itu, bro? Kita Mana kan dalilnya? bersosial. Mana dalilnya? Bertamu harus salam dalam kitabmu. Ya ada saling mendahului, memberi hormat. Paulus mengatakan saling memberi hormat. Mana ayatnya? Saling memberi hormat. Mana ayatnya? Ayat berapa? Ayat berapa? Bentar. Ayat berapa? Kalau bertamu harus kepada siapa? Kepada orang seagama, beda agama dilarang mengucapin salam. Di mana? Roma 12 ayat 10. Nah, apa kata itu? Beda agama atau seagama? Oh, baca. Roma 12 ayat 10. Apa bunyi situ? Baca ya. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya enggak saudaramu. Saya bukan saudara sebangsa dan ini setanah sesama air. oten. Nah, itu penafsiran itu. Sama oten. Sedangkan orang di luar Kristen ada sendiri ayatnya. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Dan Kita janganlah mengucapkan salam. Air harus memberi salam. Ini kepada sesama Kristen. Beda Kristen nggak boleh ngucapin salam, nggak boleh terima tamu orang luar Kristen. Kita kan bertamu. Jadi harus memberi salam, saling mendahului memberi salam, bro. Nggak ada itu ayatnya, nggak ada. Itu sesama Kristen itu. Oh, kalau Anda baca di atau ayat 9, perangi setiap orang yang tidak mengakui agamamu. Nah, kamu sudah perangi? Hah? Saya mau tanya kamu. Kamu sudah perangi tetanggamu yang tidak seagamamu? Ayat itu turunnya kapan? Itu tidak di bilang Islam ayat itu gini. Kapan? Bedanya gini. Kalau di Islam itu ada asbabun nuzul, sebab penyebab turunnya ayat. Supaya paham. Itu dalam konteks di medan perang. Itu di dalam kitabmu disuruh membunuh bayi. Udah kau bunuh bayi? Itu tafsir itu, bro. Tidak ada dalilnya. Udah kau bunuh bayi-bayi yang lagi natai, udah? Tidak ada dalilnya itu, bro. Ada dalilnya di dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Tidak. Maksudnya asbabun nusul itu siapa yang asbabun nusul pula lah pula dia. Iya, tadi kan dia bilang asbabun nusul. Asbabun nusul pula. Ngelayanin orang kayak gini, Bang Datuk, layanin. Iya. Di Bibelmu sejak kapan asbabun nuzul itu apa? Saya tanya asbabun nuzul itu apa? Saya katakan saya nanya sama kau. Jangan kau pakai istilah Islam. Asbabun nuzul itu apa? Dia mengatakan begini. Ayat yang saya nanya samamu. Jangan kau nipu-nipu. Asbabul nuzul itu apa, Peri? Siapa? Aduh, saya nggak mau diskusi sama orang gila lagi lah. Pakai asbabul nuzul pula Bibelnya. Bibelmu itu karangan manusia, kau pakai asbabul nuzul pula kau. Silakan di sini ada Mbak Derni, silakan. Ustaz Tata, masih di monitor Ustaz Tata? Cek.
selamat malam. Kenapa kalian turunkan bang pengikut? Karena dia maka aku naik. Saya tidak mau ada yang nyinyiran pakai-pakai. Bukan kalian, kalau yang pauk kalian naikkan. Kalau yang pintar kalian turunkan gitu. Itu kan satu agamaku itu pengikut. Terserah saya yang punya moderator. Turunlah dia. Kenapa Anda yang mengatur-ngatur saya? Ya turunlah sana. Karena turunlah itu sana. aku naik. Aku turunkan kau. Aku turunkan kau. Aku yang turunkan kau. Kau pula yang ngatur-ngatur aku di sini. Iya. Orang nggak berkualitas ngapain diturunin? Masa Bibel ada asbabun nuzul? Ditanya nggak bisa jawab. Kapan Bibel asbabun nuzul ada Bibel asbabun nuzul? Bener diturunin. Gila namanya. Orang kalau Kristen nggak nyamar nggak laku memang kok, makanya nyamar-nyamar pakai asbabun nuzul. Udah nama kitabnya dipakai, nama Tuhannya dipakai. Ini asbabun nuzul lagi dipakai. Oh koplak. Koplak gila. Ini ada Pak kebetulan ini. Ya, silakan. Ini. Silakan. Pak Ade Sugi atau Gurunda Suma ini sudah monitor Gurunda. Bang Juma dari tadi nggak ada ngomong. Ayo kerja, weh, Bang Juma, kerja. punya ini sesuatu mungkin kepentingan Ustaz Sugi. Ustaz Tata, gantian Ustaz. Ustaz Tata, biar tidak terkesan keroyokan Ustaz. Keroyokan juga nggak apa-apa kok Bang. Saya siap melayani. Janganlah Bang, kebenaran jangan. Komal ini komal edukasi. Silakan Ustaz Tata. Atau ketiduran dia kali ya. Ditelepon dulu Bang Arif. Ketidur kali. Iya, sambil lalu Ustaz Sugi silakan Ustaz Sugi. Iya, silakan dulu Ustaz Sugi. Atau Bang Hendi. Bang Hendi boleh juga nih silakan. Kita di Kamal kita pula yang atur-aturnya. Ya udah, mau bertanya atau ditanya? Saya mau bertanya aja lah kalau dikasih kesempatan ya. Ya silakan. Oke. Kalau menurut teman-teman Islam di sini ya, pemilik bumi ini siapa sih sebenarnya? Allah, karena dia yang menciptakan. Ya. Tetapi abang pernah baca di hadis ya? Hadis Sahih Muslim 3311. Apa itu bunyinya? Di situ dikatakan bahwa pemilik bumi ini adalah Allah dan Rasulnya. Gimana kira-kira tuh, Bang? Ya artinya Allah juga memberikan kekuasaan kepada Rasulnya. Tapi pemilik hak utama itu Allah. Coba berapa? Sahih Muslim berapa? 3311. Sahih Muslim 33. Ya, 3311. Oke, kita baca ya. Hadasana Kutaibah Ibnu Sa'id. Hadasana Laisu. Nggak nyambung. Sa'idi bni Abi. Coba. Nggak nyambung. Telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laid dan Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, ketika kami berada dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan bersabda, mari kita pergi ke pemukiman orang-orang Yahudi. Lalu kami pergi bersama beliau. Setelah kami sampai di pemukiman mereka, Rasulullah SAW berdiri di hadapan mereka dan berseru, wahai kaum Yahudi, masuklah Islam, niscaya kalian akan selamat. Mereka lalu menjawab, wahai Abu Qasim, kami telah sampaikan itu. Rasulullah SAW menimpali, itu yang aku inginkan, masuk Islam kalian akan selamat. Mereka menjawab, kamu telah sampaikan itu wahai Abu Qasim. Rasulullah SAW bersabda, begitulah yang kami inginkan. Beliau mengulang seruan tersebut sampai 3 kali. Sesudah itu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Allah, oleh karena itu aku mengusir kalian dari negeri ini. Barang siapa yang masih memiliki harta di antara kalian, hendaklah dijual. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini konteksnya harus jelas. Milik Allah dan Rasul-Nya adalah di situ Rasul sebagai pemimpin, penguasa.
Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita baca itu Bang, itu jelas ya dikatakannya bahwa di situ pemilik loh, bukan pemimpin. Berarti Allah berfirman kepada para malaikat, wa qala rabbuka id malaikati ini jailung fil ardi khalifah. Tuhan itu ketika menciptakan manusia, aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, Bos. Menjadi pemimpin. Saya nggak menyangkal itu. Tetapi kalau di hadis itu dikatakan sebagai pemilik loh, bukan pemimpin, Bang. Bang, ini yang dimaksud di sini adalah penguasa, Bang. Pemilik di situ penguasa. Contoh nih, saya ini punya rumah ini, punya tanah di sini, ini tanah saya. Padahal itu tanah Allah, Allah yang bikin. Tapi boleh nggak saya bilang ini tanah saya? Boleh toh? Itulah maksudnya, Bang. Bukan berarti Nabi Muhammad yang menciptakan bumi. Tidak, Nabi Muhammad sebagai penguasa. Jadi seluruh daerah Islam itu adalah di bawah kekuasaan Rasulullah. Itu milik Rasulullah. Karena telah diserahkan hasrat di bumi ini kepada Rasulullah untuk mengelola ya kemaslahatan manusia. Gitu maksudnya, Bos. Oh, itu maksudnya. Tapi kalau iya. Nah, ini saya mirroring. Yang lucu lagi, Yesus berkata segala kuasa baik di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Nah, ternyata Yesus nggak pernah berkuasa di bumi. Kapan Yesus berkuasa di bumi? Kapan Yesus? Belum, Bang. Bentar lagi. Nah, masih janji caleg. Masih angan-angan. Belum, bentar lagi. Nah, berarti kan belum terjadi kan? Padahal di situ dikatakan segala kuasa baik di bumi dan baik di langit maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Telah kan berarti sudah terjadi. Kok itu belum pernah terjadi, gimana sih? Sudah terjadi. Sebetulnya kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, kapan Yesus menguasai di bumi ini, menjadi penguasa di bumi ini? Sebenarnya ketika Yesus bangkit, menghidupkan orang mati, itu kan sudah menunjukkan kuasa. Berkuasa di sini, Bang. Dia ini mengatur, ya, menjadi pemimpin. Itu yang dimaksud. Ya, ketika dia meredakan ombak, itu juga menjadi seorang pemimpin loh, Bang. Bahkan, aduh. Intinya Yesus ini kapan jadi raja kapan? Oh, jadi raja. Maksudnya berkuasa kan belum, nggak hanya sebagai raja. Berkuasa itu kan mempunyai kekuasaan, Bang. Ya, yang namanya mempunyai kekuasaan itu mempunyai wilayah. Nih contoh iblis nih. Iblis ya. Iblis berkata kepada Yesus di dalam Lukas 4 ayat 6. Segala kuasa dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa yang ku kehendaki. Kalau Yesus pada saat itu mau sujud, dia akan diberi kekuasaan yang ada di bumi ini. Nah, itu bukti iblis berkuasa karena dia bisa memberi kuasa. Sekarang Yesus kapan dia menjadi penguasa? Ketika iblis dinyatakan berkuasa, kapan kerajaan iblis itu ada? Loh, di kitabmu sendiri Yesus mengatakan bahwa iblis ini penguasa dunia. Artinya di situ Anda harus lebih jeli sebenarnya. Ketika dinyatakan dia penguasa, bukan berarti harus ada kerajaannya kan? Yesus sendiri mengatakan, ya iblis itu menguasai dunia. Iya, tapi kerajaan iblis kan nggak ada tuh. Artinya, ketika kerajaan iblis, kerajaan maut, itu kerajaan iblis. Gimana sih kitabmu sendiri mengatakan itu? Kenapa dikatakan dia penguasa maut? Karena dia memang ditempatkan di alam maut. Artinya dia akan mendapat hukuman yang kekal. Sedangkan yang Anda maksudkan, penguasa alam maut itu dia berkuasa di situ. Mengapa dia disebut penguasa? Karena dia memang ditempatkan di alam itu mendapat hukuman selamanya. Seperti itu, Bang. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 9, ya di situ dikatakan iblis itu menguasai seluruh dunia. Nah, kalau iblis tidak pernah menguasai seluruh dunia, berarti kitabmu bohong. Gimana coba? Kita baca balik. Tapi tadi Abang nggak bisa menjelaskan sebenarnya kenapa Nabi Muhammad disebut pemilik ya. Aduh, bukan nggak bisa menjelaskan, otakmu yang tidak bisa menangkap. Tadi sudah saya kasih gambaran
Bumi Yang ini Anda milik kasihkan Allah. tadi interpretasi, bentar, Bang. Bang. Itu interpretasi Anda. Bang, denger. Tadi udah saya kasih gambaran. Bumi ini milik Allah. Nah, ketika saya mengatakan bahwa tanah yang saya punya ini milik saya, salah. Kenapa saya bilang ini milik saya? Karena di bawah kekuasaan saya. Siapa yang berani protes bahwa tanah yang saya dirikan rumah ini adalah milik saya? Betul. Padahal betul. aslinya milik Allah kan? Ya, betul. Tapi ketika disandingkan dengan hadis itu dikatakan pemilik bumi, kapan Nabi Muhammad menguasai belahan dunia lain? Itu kan bumi, Bang, bukan daerahnya disebutkan. Kalau yang Anda Nabi sebutkan Muhammad kan itu, memang, ya kan? Bang, dia itu raja di raja. Nabi Muhammad itu raja di raja, dia penguasa. Belum ada manusia yang seperti Nabi Muhammad raja di raja. Apa buktinya Nabi Muhammad itu raja di raja? Peraturannya masih berlaku sampai sekarang. Kalau sekarang ada orang sekelas raja sekelas apapun, setinggi apapun, kalau dia tidak mengikuti peraturan Nabi Muhammad, dia termasuk orang kafir. Nah, artinya apa? Nabi Muhammad adalah raja segala raja. Peraturannya berjalan sepanjang masa. Yesus di Indonesia aja nggak diberlakukan loh, Bang. Kata siapa? Kami masih melakukan. Kata siapa? Iya, Kami umatnya masih melakukan. Ih, nggak melakukan gimana? Izin Pak De, Pak De izin. Ya. Izin Pak De. Lanjut Bang Adi. Katanya Indonesia tidak melakukan. Dalam perang kemerdekaan, ya kaum muslimin itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka syahadat melawan penjajah Belanda. Indonesia merdeka disusun Pancasila oleh Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin. Itu semua diambil dari Al-Quran, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nggak ada yang diambil dari Bible. Pembukaan alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada yang diambil dari Bible. Saya mau tanya kepada Anda, apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan? Kalau Al-Quran jelas, silakan dijawab. Kalau enggak, lo turun. Lanjut. Oke, saya turun aja ya. Sekali ngomong skakmat gua. Bukan sekakmat, karena Anda nggak bisa menjelaskan Muhammad pemilik bumi. Anda mengalihkan ke lain. Tadi baru saya ngomong apa sih? Kalau Anda nggak bisa menjawab, berarti nggak mencerna tadi omongan saya ini orang ini. Kontribusi ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Dengerin. Dengerin dulu. Kontribusi ajaran Nabi Muhammad SAW. Kau susah kau itu kau dengerin dulu. Hoi, dengerin dulu. Habis saya baru lu ngomong nyambung bahasa Indonesia. Nih, dengerin dulu ya. Memang gini dari dulu ketika diskusi. Dengerin dulu saya dulu, abis ini baru kau, bro. Ya, dengerin baik-baik. Kabur kan dia. Saya tantang. Dia tadi nanya, apa buktinya? Apakah di Indonesia berlaku? Kan tadi saya ngomong hukum Nabi Muhammad, aturan Nabi Muhammad masih berjalan sampai sekarang. Buktinya di Indonesia enggak. Lah Bang Andi ngasih, ngeles dia Bang Andi. Goplak. Saya tanya balik sama dia, apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan? Mestinya kalau dia punya ilmu, dia jawab dong. Kontribusi Bible adalah pertama, dipergunakan oleh Belanda dalam menjajah. Yang kedua, dipergunakan Belanda oleh dan memperkaos. Ketiga, dipergunakan Belanda untuk memperbudak daerah jajahannya. Keempat, dipergunakan Belanda untuk kerja rodi. Dipergunakan Belanda untuk macam-macam gitu. Itu dalam hal kontribusi Bible dalam penjajahan. Nah, dalam hal kemerdekaan, nol besar, kagak ada. Begitu Pak De. Betul, setuju. Karena memang perintah menjajah, menjadikan tanah terjajah menjadi budak dan kerja rodi ada di Bible. Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Jelas itu. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk menguasainya, maka tawarkanlah perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, maka jadikanlah seluruh
isi kota itu menjadi hamba sahayamu dan menjadi pekerja rodi. Dan apabila mereka melakukan perlawanan, maka tumpaslah mereka. Nah itu perintah menjajah di dalam Bible. Gitu Bang Andi. Kalau di Islam ada nggak perintah kayak gitu? Nggak ada. Mana ada perintah menjajah dalam Islam? Perintah menjadikan orang sebagai budak? Nggak ada. Gitu. Nah ini Nainggolan, selamat malam. Gantian Bang Andi, lanjut. Begitu aja kok susah amat sih, aduh. Ini nih, Al-Quran dengan dasar negara nih ya. Teman-teman ada yang tahu nggak? Di manakah Mr. Muhammad Yamin Insinyur Soekarno itu berguru sehingga merumuskan Pancasila? Ada yang tahu? Di Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa. Anda boleh membaca surat Al-Ikhlas ayat 1. Catat ini teman-teman. Kemanusiaan yang adil dan beradab bisa Anda contohkan di surah An-Nisa ayat 135. Persatuan Indonesia, Anda boleh membaca surah Ali Imran ayat 103. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, Anda boleh baca surah Asy-Syura ayat 38. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Anda bisa mengambil contohnya di surah An-Nahl ayat 90. Ada di Bible kayak begini, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah tidak cocok dengan konsep ketuhanan Trinitas. Gugur, baru sila pertama udah gugur. Masih mau datang besok. Namanya kebenaran, giliran gua skatmat, kiabur. Lanjut dulu host, aku mau minum. Kemanusiaan yang adil dan beradab ada di Bible? Nggak ada. Orang ada minta tolong aja disamain dengan anjing, di mana adilnya? Nggak ada Bang Andi, nggak ada itu. Ada. Persatuan Indonesia ada, nggak ada kata Yesus, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai, bukan kataku, tapi aku akan membawa pedang. Nggak ada Bang Andi, nggak ada. Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya, laki-laki dan perempuan, dia tidak layak bagiku. Persatuan Indonesia. Bubar Indonesia kalau itu dijalankan Bang Andi. Bubar enggak Bang Andi? Enggak ada itu. Kalau lo mana naik kan oteng. Enak sebanyak diskusi kebangsaan nih. Tapi kalau ini topik kita angkat nggak bisa dia. Terlalu tinggi. Jadi makanya janganlah tidak suka apa ya namanya, kalau tidak suka ajaran Nabi Muhammad SAW ya jangan menghina dong. Ya minimal silent aja. Kenapa? Karena sepanjang Anda masih manusia itu ya, itu Anda nggak bisa keluar dari ajaran Islam. Kenapa? Sedikit-sedikit istighfar. Tapi nggak suka Nabi Muhammad, tapi istighfar. Astagfirullah. Itu ajaran Islam, coy. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Nggak suka tapi diomongin, dipakai. Bible dimasukin Belanda, diganti menjadi Alkitab, dipakai. Apostolos dipakai, diganti menjadi Rasul. Dapat rezeki nggak berasa, alhamdulillah, dipakai. Mengalami musibah teriak Allahu Akbar, dipakai. Tapi giliran dia happy, menghujat, mabok-mabokan, makan B2. Jadi lu nggak bisa keluar dari ajaran Islam karena itu sudah kodrat manusia itu. Jadi kodrat manusia itu memang Islam, berserah diri kepada Tuhannya. Cuman itu tadi yang dibahas Pak Desuki, memang ini iblis berkuasa di muka bumi. Jadi sekarang ini yang di muka bumi ini iblis itu diberi
diberi keleluasaan berkuasa mempengaruhi manusia. Siapa yang lemah imannya, iblis menguasai dia. Alhamdulillah ya, kami tiap hari mengusir iblis. Cara mengusir iblis bagaimana teman-teman? Ya sholat 5 waktu wajib hukumnya. Mana ada iblis dekat kalau orang sholat. Istighfar, membaca ayat suci Al-Quran, ya iblis kabur. Orang-orang yang didekati iblis adalah orang yang lemah imannya. Kalau orang kafir itu, iblis sudah nggak mau. Buat apa lagi iblis mempengaruhi orang udah kafir kok? Nah, kerjaan iblis sekarang adalah mencari orang muslim yang lemah imannya untuk dikafirkan. Jadi iblis itu sasarannya bukan orang kafir. Karena tugasnya udah selesai sama orang kafir. Tapi iblis itu kerjaannya mencari orang beriman untuk dikafirkan. Sekali lagi saya ulang nih ya. Kerjaan iblis, tugas iblis itu mencari orang beriman untuk dikafirkan. Kalau sudah menjadi kafir, iblis meninggalkan dia karena sudah terlanjur basah. Iblis sudah bertepuk tangan, gue punya banyak teman nanti di neraka. Jadi orang-orang kafir itu nggak perlu lagi bersahabat dengan iblis, korban iblis. Kata perintah Tuhan nih, sembahlah satu Tuhan. Orang beriman ya manut. Tapi orang yang iblis katakan, jangan kata iblis. Sembah aja yang lain. Buat Tuhan baru. Buat aturan baru. Masa malam minggu kayak gini lu di rumah aja? Sedangkan di luar sana gemerlap kota. Pergilah kau, kata iblis. Ya pergilah dia. Kan begitu. Jadi untuk itu teman-teman, waspada. Iblis itu bisa masuk berbentuk bisikan hati, bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk mobil, motor, dan apapun itu. Untuk itu tetap harus bijak, perkuat iman Islam. Lanjut. Izin Bang Andi, saya sapa dulu ya tamunya. Sentat, selamat malam. Islam apa Kristen? Oten apa Kristen Sentat? Sentat? Kalau tidak saya turunkan. Iya. Sampet, selamat malam Sampet. Kristen atau Oten? Sampet. Selamat malam. Ya buat yang Kristen yang naik ke atas ya, setelah saya terima tolong di ini. Nih Malaranggi, siapa nih Malaranggi nih? Kita terima dulu. Coba dulu. Malaranggi, selamat malam Malaranggi. Islam apa Kristen? Malaranggi. Islam apa Kristen Malaranggi? Sekali lagi Malaranggi, selamat malam. Islam apa Kristen? Endang, selamat malam Endang. Ya di pasar ngabsen. Iya, ini tadi nanti kalau yang di bawah jadi banyak naik ini. Yang Kristen yang naik ya, yang Kristen yang naik kita karena kita ada persekusian dengan guru kita. Tolong yang Islam jangan minta permintaan naik. Ya. Kalau yang udah cukup dulu. Aku mau nanya Ustaz Tata dong. Ustaz Tata masih ada nggak? Ustaz Tata. Ustaz jangan tidur dong. Kalau jam segini bisa tidur Bang Andi. Paling setengah jam lagi baru bangun. Oh, Ustaz, gue telepon nih. Tadi dia nelpon saya, gue balas telepon ya. Ya silakan. Ini Marvelino nih. Marvelino, selamat malam. Islam Kristen. Islam ini kawan lama ini, masa lupa nih sama Bang Marvelino. Siapa nih? Zaman di Zoom. Siapa nih? Bang Marvelino Muslim lah sejak zaman di Zoom itu. Jadi itu kenapa diturunin itu? Naikin lagi lah, orang mau statement dulu diturunin. Ya, Pak De mau nanya Pak De. Pak De. Ya. Sasaran iblis itu orang beriman
atau orang kafir sasarannya iblis? Orang beriman lah. Orang kafir udah jadi kawannya kok, apalagi yang mau dibujuk. Ya pintar. Fade kadang-kadang juga pintar juga. Lucu orang kafir itu udah nggak perlu dibujuk, mereka tentara-tentaranya udah. Iblis itu tipu daya iblis itu lemah. Yang bikin tipu daya iblis kuat itu orang-orang kafir itu, Bang Andi. Tepat di sependapat. Yang Kristen, aduh. Bang Andi disapa dulu Bang Andi, sapa dulu Bang Andi. Apa. Lanjut aja dulu, ini saya lagi. Saya doubling kalau saya udah keluar dari TikTok, saya doubling. Bisa doubling sih. Arif Yehuda, selamat pagi. Masih malam ya. Ini di bawah ini Sarafi mengatakan SWT lagi sibuk jadi germo. Yang germo Tuhanmu kok. Di dalam 2 Samuel 12, 11, 12. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi. Tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Yang germo Tuhanmu mau mengadakan seks di tempat umum. Itu Tuhanmu. Ada-ada aja. Nah kalau Allah memberi bidadari wanita single. Bukan milik siapa-siapa. Nggak pernah disentuh lagi manapun. Sementara Tuhan mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Mana lagi? Di dalam Bilangan 31 ayat 17 sampai 40, Tuhan meminta cewek 32 orang. Tuhannya yang germo, masa Allah yang dituduh. Gimana sih ente? Yang bener aja. Jadi Betawi gue. Kalau ngerti arti kali singkatan SWT, Subhanahu wa ta'ala, Maha suci, maha tinggi coy. Mana bisa kalau maha suci, maha tinggi lu kayak gitu-gitu. Lu kadang-kadang kalau nggak blow on bisa nggak sih lu nggak blow on dalam sedetik aja nggak blow on. Jadi tahu dulu artinya baru memberi statement. Udah nggak tahu arti asal bunyi ya blow on seumur hidup. Inilah yang disebut korban iblis. Iblis itu membodohi orang loh. Tapi iblis membikin orang pintar dalam hal tipu daya. Bener nggak Pak De? Betul. Iblis itu membuat orang pintar korup, berbohong, nepo. Itu iblis membuat orang pintar kayak gitu. Tapi iblis juga membuat orang blow on tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Iblis juga tuh kerjaannya. Hebat ini emang iblis ini. Mana orang mana sih tadi? Ayo Sarabim, mana kau Sarabim? Ayo. Mana dia? Komentar lagi kau, kutampol kau. Kau pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan minta cewek? Nah itu dia. Kalau Tuhanku kan memberi cewek tuh 72 bidadari. Nah Tuhanmu minta cewek ini 32 orang. Pilih Tuhan yang minta cewek atau Tuhan yang memberi cewek? Baca tuh Kejadian 31 17 sampai 40. Di Kejadian 31 ayat 17, 18 itu perintah membunuh wanita-wanita yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Yang belum pernah bersetubuh dibiarkan hidup. Nah, pertanyaannya gimana caranya Bang Andi mengetahui ini perawan ini tidak? Ini sudah pernah ditiduri laki-laki atau tidak? Caranya gimana? Dicolok pakai tangan atau diperkosa? Enggak Pak, dia tes drive. Tes drive. Tes drive. Oh, kalau disenggol, itu ini janda ini. Ini udah pernah nih. Kalau tahu disenggol dia, ini perawan ini gitu. Ada aja. Nah, dari wanita-wanita yang perawan yang belum pernah disetubuhi laki-laki, Tuhan dapat bagian 32 orang. Ustaz, ada Ustaz di STV di bawah gimana naikkan? Nggak usah, nggak ada ilmunya. Muter-muter.
Gila. Penipu itu, penipu itu. Morgan, selamat malam Morgan. Demi sebungkus nasi, dia rela nipu di masjid pakai baju koko itu. Wah. Ya, Morgan, selamat malam Morgan. Islam apa Kristen? Morgan, dibuka mute-nya. Iya Pak, dia bulan puasa ya Pak dia. Dia belaga-belaga. Bulan puasa, dia itu lagi keramiknya kan undaan gitu Bang Andi. Dia bersender di keramik gitu sambil undaan pakai baju koko, pakai peci Bang Andi. Lah ngapain kau di masjid? Dia bilang kan lumayan dapat takjil, dapat nasi bungkus katanya sambil dengerin khotbah katanya. Nah orang Kristen ke masjid cari nasi koplak kan? Tanya dong siapa itu? Si Edis, tanya aja Bang Juma. Tanya debater-debater lama yang dari Facebook lah. Semua tahu itu. Orang dia ngaku sendiri kok. Arai, selamat malam Arai. Islam apa Kristen Arai? Arai. Lemot, masih loading itu Bang Datuk. Wah, di sini cepat iya, belum muncul. Karena apa? Karena di bawah itu teman-teman Muslim ada berapa ratus itu minta naik semua di multi. Iya Bang Arif. Iya, seandainya nggak ada teman-teman Muslim yang minta naik, ini cepat loadingnya itu langsung nongol. Iya. Buat yang Muslim di bawah, saya mohon sekali lagi jangan minta permintaan naik. Tolong yang sudah menekan multi di cancel. Ica naik, Ica. Alhamdulillah saya sekarang udah mualaf dan tenang, damai di agama Islam. Ica naik, Ica. Cerita dong kesaksiannya. Kok bisa jadi Islam tuh gimana? Kan enak di Kristen. Jingkrak seminggu sekali masuk surga kan? Kok bisa jadi Islam? Ayo sini. Naik, Mbak Ica. Cerita dong. Di jambak Mbak Ica-nya. Mbak Ica, naik dong Mbak Ica. Kok mendung suaranya Pak Desugi? Hah? Nggak tahu. Suaranya mendung Pak De? Nggak tahu. Pak Amerikan Kotok, selamat malam. Hotel apa Kristen? Pak Amerikan Kotok, selamat malam. Masih loading. Teman-teman moderator yang di bawah tolong yang minta naik itu di refresh semuanya. Siap. Ya, di detail semuanya. Baru naik yang baru. Ya. Iya, siap. Saking banyaknya ini. Iya, Pak. Ini juga ini. Sudah saya hapus, masih juga ini. Tolong kalau yang Kristen. Berarti kalau maksa seperti itu ya Kristen Bang Dato langsung naikin. Jangan bilang Muslim langsung Kristen gitu aja. Oke, siap. Ya. Ini penawar ini. Penawar, selamat malam. Oten apa Kristen? Selamat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waduh, Islam Bang ya, saya minta yang Islam Bang. Beritahu aja Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beritahu aja Bang. Itu di roomnya Bang Umar Al-Fariji, Bang hujat lagi Bang Juma lagi dihujat itu. Biarlah. Itu cuman. Enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Memang kalau nggak kayak gitu kan dia nggak bisa bernapas kali, jadi nggak apa-apa. Biarin aja Bang. Nggak bisa makan, maklum. Iya. Open donasi udah mereka makan Bang, mereka makan. Ya kan, open donasi udah gak ada yang percaya. Ya gitu caranya supaya poin masuk gitu Bang. Iya Bang, oh iya, oke Bang. Udah Bang ya, Assalamualaikum. Salam. Makasih infonya Bang. Saya juga mantul sih Bang. Saya juga mantul dari yang satu. Kristen, selamat malam Bang. Saya mau bertanya aja. Silakan. Di dalam agama Anda ada hari raya kurban. Yang dikurbankan adalah Ismail. Tetapi kenapa di kitab Taurat yang dikurbankan adalah Ishak? Kenapa dua dasar ini di mana ada yang dikorbankan Bang? Domba. Jangan langsung dituan dulu, biarin dulu, belum selesai. Yang akan dikorbankan, tetapi kan tidak jadi domba yang dikorbankan. Yang saya tanyakan, kenapa dua nama berbeda dari dua ibu berbeda di kitab Anda namanya Ismail, sedangkan dari kitab Taurat
itu adalah Ishak. Cukup Bang, saya jawab Terima ya. kasih Bang. Oke. Terima kasih. Izin ya Pak De, saya to the point, habis ini Pak De lanjutin. Kami di Islam itu sandaran kami Al-Quran dan Sunnah. Kami tidak berdasarkan apa yang terdapat di Torah. Jadi sekali lagi, Anda sangat bertentangan. saya lagi ngomong, saya kan lagi ngomong Bang. Kenapa Anda yang ngomong? Quran surat 2 Al-Baqarah 176. Ntar dulu Bang, saya lagi ngomong. Nanti Bang. Kan Anda yang Nanti saya bertanya. jawab, kamu diem nanti. Anda bertanya kok Anda yang ngomong gitu loh. Biasanya kalau orang bertanya itu Bang mendengarkan atau berbicara Bang? Kalau orang habis bertanya. Maaf. Ya pinter. Sekali lagi ya, kami di Islam itu sumber hukum kami Al-Quran dan Sunnah. Kami tidak terpengaruh di luar sana apapun itu. Yang jelas cobaan kepada Nabi Ibrahim adalah Ismail, yang dikorbankan selanjutnya adalah hewan. Aduh siapa sih? Ya Allah, Datuk kok berisik banget sih Datuk. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Nanti saya tanggapi ya Bang. Ntar dulu. Bisa Anda tanggapi tapi berilmu, kan gitu ya. Iya. Semoga. Yang paling parah adalah kenapa ada agama. Jangan lari kemana-kemana. Ntar dulu lu diam dulu, saya kick nih kalau saya lagi ngomong nih. Saya udah jawab loh. Saya berbicara tentang Ismail dan Ishak dulu. Jangan topiknya itu lari ke sana ke sini. Ya, kau dibawa dulu lah. Saya jawab dulu. Kau dibawa dulu. Saya memang ini OT nggak bisa hidup bersahabat. Dia bertanya, dia yang marah. Gitu loh. Ini namanya orang apologet Islam Indonesia menjawab begitu. Ini bukan kajian Islam Anda bertanya. Ini bukan ustadz yang menjawab. Ini apologet Islam yang menjawab. Karena kita punya perbandingan agama. Ya. Jadi kami tidak terpengaruh dengan kitab Yudaisme atau Nevi'im, Ketubim, dan Torah itu. Kami gak terpengaruh itu. Sumber kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Jelas Nabi Ismail adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Itu ujian saja, tapi diganti endingnya adalah domba. Itulah yang disebut kita Idul Adha, Idul Kurban. Kalau di sebelah sana tadinya merengek-rengek kitabnya Yahudi adalah Ishak, diganti tadinya binatang diganti menjadi darah manusia. Pertanyaan kepada orang normal, kira-kira yang manakah masuk akal? Dombakah yang disembelih sebagai perintah Tuhan, atau manusia yang ditusuk lambungnya, ditumpahkan darahnya untuk penebusan dosa? Kalian semua harus menjawab. Yang manakah yang masuk akal sesuai perintah Tuhan? Menyembelih domba atau mengorbankan anak manusia terkutuk di tiang salib? A, domba. B, manusia terkutuk di tiang salib. A atau B? Silakan, saya kembalikan ke host. Masih mau kau datang besok? Saya jawab Bang Andi ya. Jadi jawaban saya pertama, tidak bisa disandingkan Quran dan kitab mereka, nggak bisa. Karena kalau sudah berbicara kitab, kita akan kembali ke iman masing-masing. Nah, untuk mencari kebenarannya seperti apa? Kau gali dari kitab itu sendiri, Quran juga digali dari kitab itu sendiri. Apakah di Quran mengenai cerita itu ada simpang siurnya atau tidak? Sementara di dalam kitab orang Kristen ada simpang siurnya atau tidak? Nah, kalau di Islam sangat jelas, yang dikorbankan Ismail. Ishak belum ada waktu itu. Nanti setelah Ismail dikorbankan, barulah datang firman Tuhan yang mengatakan bahwa Ibrahim akan diberi kabar gembira akan datangnya, akan lahirnya Ishak. Waalaikumsalam. Bentar Bang ya. Nah, kitab yang mereka bangga-banggakan bukanlah kitabnya Musa. Bukan. Kitab Musa itu tidak ada sampai 300 tahun sebelum Masehi. Ya. Tidak ada kitab itu. Nggak ada, kosong, blong. Nggak ada kitab apapun. Kemudian ditulislah oleh 70 rabi Yahudi yang kita sebut Septuaginta.
Sebelum itu tidak ada manuskrip, kodek apapun sebelum tahun 300 Masehi. Jadi Taurat pernah kosong selama 1400 tahun. Makanya nanti kalau kita baca di dalam kitab Yeremia 8 ayat 8 dikatakan, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Nah itu dia. Nah kemudian kita cek nih berita yang diceritakan oleh Bible, itu ada simpang siur atau tidak? Kalau di situ terjadi simpang siur, maka tidak bisa dijadikan patokan. Saya kasih contoh kasus tentang Ismail. Ismail dilahirkan pada waktu Abraham umur 100 tahun. 86 tahun. Kejadian 16 ayat terakhir. Ishak dilahirkan ketika Abraham umur 100 tahun. Kejadian 21 ayat 5. Perbedaan Ismail dan Ishak 14 tahun. Tetapi anehnya nanti di ayat 15, ayat 14, 15, Ismail diusir masih oek-oek, masih bayi. Makanya di situ dikatakan pada pagi-pagi hari Abraham mengambil air serta mengambil roti serta sekinibat air. Lalu Abraham menaruh di pundak Hagar beserta anaknya. Jadi Ismail yang umur 16 tahun ditaruh di pundak Hagar. Ini cerita apa? Kayak gini mau dipercaya? Coba, anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Nah, kayak kitab kayak gini mau dijadikan dasar. Aneh kan? Itu bukan tulisan Musa. Kapan Musa nulis? Nggak ada itu. Ya, makanya nanti kalau kita baca di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1, pada suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Loh, kalau memang tulisan Musa, masa nyebutnya mertuanya. Pada suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ini tulisan Musa atau orang bercerita tentang Musa sih? Jadi kitab kalian itu nggak jelas siapa penulisnya. Bagaimana bisa dijadikan sebuah standar mau disandingkan Al-Quran? Tidak layak. Bible itu kalau kita lihat dengan ilmu hadis, dia hanya sekelas hadis palsu karena nggak jelas siapa penulisnya. Gitu, Boleh saya jawab, Bang? Terima kasih sudah dinaikkan kembali. Boleh saya jawab, Bang? Ya. Orang kamu nggak ditanya kok. Kok jawab? Biarin. Jangan menjawab, menyanggah. Kamu nggak ditanya, menyanggah. Pakai dalil kalau mau menyanggah. Iya. Oke. Di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah 176, Al-Quran menyebutkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Di Quran surat 3 Ali Imran ayat 3, Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil. Di Quran surat 2 Al-Baqarah 41, membenarkan Taurat dan Injil supaya diimani. Oke? Ya, tapi bukan kitab Anda, Bang. Saya kasih tahu, Bang, ya. Di dalam surah Al-A'raf 157, kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Mereka mengikuti Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau memang kitab Anda yang dimaksud Al-Quran, apakah ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitabmu? Jawab. Bro, aku tanggapi ya. Bentar Bang. Joshua dulu. Satu-satu. Dia mengatakan bahwa kitab dia itu yang kita imani. Nah, saya katakan di dalam surah Al-A'raf 157, ciri-ciri kitab Taurat yang dimaksud Quran dan Injil yang dimaksud Quran, itu ada nubuatan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, adakah nubuatan Nabi Muhammad dalam kitabmu? Tidak ada. Tidak ada, berarti bukan kitab yang dimaksud Quran kitabmu. Selesai dong? Bang, sebentar dulu. Anda meyakini Taurat yang mana? Saya mau tanya. Taurat yang turun sama Nabi Musa lah. Nah iya, maka itu di kitab kejujuran. Sementara kitabmu itu tidak ditulis oleh Nabi Musa. Taurat Allah itu tunjukin kalau ada. Oke, saya jangankan tak isinya, wadahnya aja nggak ada. Sebentar, Allah aja nggak ada. Bang Bible. Apa? Menurut Anda, siapakah yang menulis kitab Taurat? Musa.
Nah ya udah sama Musa. Tapi kita bukan ditulis oleh Musa. Nih saya tunjukkan ayat nih, saya buktikan ya. Maka matilah Musa. Ulangan 34 ayat 5. Apa itu tulisan Musa? Ya itu kan diteruskan oleh Yosua. Berarti Yosua, bukan Musa. Yosua. Begini Bang, sebentar. Bang Bibel. Oke. Sekarang ini keluaran. Bentar Bang. Kita lihat keluaran. Keluarannya tulisan Musa kan? Menurutmu kan? Iya. Oke, kita cek keluaran. Keluaran 3. 34 nomor 5 Pak, itu aja. Anda tidak mengaku kitab Taurat kan ditulis oleh... Bentar Bang, ini kita baca bareng-bareng. Bener enggak ini tulisan Musa nih? Kita baca ya. Sebentar dulu Bang. Bentar dulu. Nih. Coba dibaca nih. Apa bunyinya? Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Tulisan Musa ini Bang. Enggak lah. Ya, jangan dijawab muslimnya. Yosua jawab, itu tulisan Musa apa tulisan siapa? Ya kenapa dia menulis tentang dirinya? Apa yang salah? Sejak kapan katanya kata ia menjadi kata tunggal, kata ganti tunggal orang pertama Bang? Sebentar begini katanya aja. Itu kata ganti apa Bang? Diam. Bang, saya tanya Bang. Katanya itu kata ganti orang keberapa Bang? Kata iya, itu kata ganti orang keberapa Bang? Orang ketiga tunggal. Nah, kalau kau katakan itu tulisan Musa, kau ngerusak tata bahasa kau. Ya, satu lagi Pak De. Ulangan 34 nomor 5 Pak De. Satu lagi Pak De. Ya itu tadi, maka matilah Musa. Ditulis oleh Yosua katanya. Siapa yang menulis itu bro? Katanya Taurat itu ditulis oleh Musa. Sebentar dulu. Diam. Katanya Nabi Musa yang menulis. Bisa nggak orang mati menulis Bang? Jawab. Iya kan dilanjutkan Yosua. Ya, berarti tidak semua ditulis oleh Musa. Iya, dia kan sama. Nenek Kiper katanya tadi tulis Musa. Ditulis oleh Yosua. Yosua itu siapa? Abdinya itu Musa. Apanya? Abdinya, pembantunya Musa, meneruskan Musa. Pembantunya Musa menulis. Ya, maksudnya. Oke. Ya kan pembantunya. Ya itu firman Tuhan atau bukan? Jangan lari ke sana dulu Bang, akhirnya melebar. Enggak bisa. Kita tanya dulu. Itu ulangan 34 nomor 5 firman Tuhan atau bukan? Ini jangan dilarikan, ini kan kita tanya. Udah. Ishak dan Ismail. Udah lu turun di bawah, lu gak punya ilmu. Iya. Kena kau di sini. Jangankan kita pulangan Bang Andi, jangankan kita pulangan. Kitab Yosua aja gak ditulis oleh Yosua. Coba nih. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Ini orang bercerita tentang Yosua atau Yosua bercerita tentang dirinya? Jangankan kitab ulangan, kitab Yosua aja nggak ditulis oleh Yosua. Apa buktinya? Bisa mereka menunjukkan bukti kalau itu ditulis Yosua? Katanya gitu doang. Jangan bodoh-bodohi orang bos. Siapapun yang membaca itu, ya kalau dia pernah sekolah, berarti itu adalah orang yang bercerita tentang Yosua. Orang yang bercerita tentang Musa. Makanya baca kitab Makabe 1 ayat 50 dan seterusnya. Taurat itu dibakar habis. Orang ketahuan baca Taurat dibunuh. Orang Yahudi dipaksa makan babi. Ngerti tidak kalian ini sejarah? Makanya Yeremia 8 ayat 8 mengatakan, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Begitu bos. Kitab kalian itu gak layak. Ya, sejajar dengan hadis doa pun tidak. Hadis maudhu, palsu. Gak jelas siapa penulisnya. Ini tadi Oten ini Pak, dia mau lepas tangan. Dia tidak mau membahas kekristenan. Dia mau mengadu domba. Ternyata yang diambil data, dia tidak valid juga. Kenapa? Tidak semua yang ada, yang anggap kau ambil perjanjian lama, kitabnya Yudaisme itu tidak semua ditulis oleh Musa, bro.
Di sana sudah ada campur tangan manusia, termasuk Ishak itu bukan anak tunggal Abraham. Itu kau mikir dong, kitab orang kau edit-edit, baru kau benturkan dengan Islam. Islam berdiri kokoh dengan adanya Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran menjelaskan kita harus mengimani ada kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Torah, dan Injil. Yang manakah itu? Siapa yang bisa menunjukkan aslinya? Yang adalah di dalam Al-Quran itu. Yang sekarang kau tampilkan tulisan-tulisan itu mudah untuk dipatahkan, hanya beberapa data. Ulangan 34 nomor 5 tadi itu gimana ceritanya? Matilah Musa. Masa orang mati nulis? Karena teman-teman, Anda semua sadar nggak? Coba, masuk akal nggak bro semuanya yang menonton di sini? Orang mati bisa menulis? A, masuk akal. B, tidak masuk akal. Orang mati bisa menulis. A, masuk akal. B, tidak masuk akal. Jawab semua teman-teman, jangan ngantuk. Lanjut. Iya, kalau kita lihat di kejadian di peristiwa di kejadian berapa ya? 22:19. Setelah kejadian peristiwa tersebut, apakah Abraham pergi ke Berseba atau Hebron? Nah, mikir pakai otak. Sementara Hagar tinggalnya di Berseba, bukan di Hebron. Yang tinggal di Hebron itu adalah Sarah, matinya di Hebron. Aduh, ini. Kalau kau teliti dengan Bibelmu, kau teliti Kejadian 22 ayat 9. Kemudian kembalilah Abraham kepada anak bujangnya dan mereka bersama-sama ke Berseba. Berseba itu tempat tinggalnya Hagar, tempat tinggalnya Ismail. Dan menetap di sana, jangan diputus menetap di sana. Kalau kau pinter. Kalau Sarah tinggalnya di Hebron, bukan di Berseba. Itu aja kalau memang Ishak yang disembelih, yang mau dikorbankan, seharusnya dibalikkan ke ibunya di Hebron. Iya, ke Hebron. Bukan malah dibalikkan ke Sarah di Berseba. Ke Berseba dia. Ini Oten nggak bisa baca, nggak setahu sejarahnya, ngikut-ngikut pula. Nggak apa-apa, maklumi aja bang. Saya mau lagi biar penonton nggak ngantuk. Saya itu orangnya selalu interaktif sama penonton. Penonton, dengarkan pertanyaannya. Siapakah anak tunggal Abraham atau Nabi Ibrahim? A. Ismail, Nabi Ismail. B. Nabi Ishak. Saya ulang ya. Siapakah anak tunggal Nabi Ibrahim? A. Nabi Ismail. B. Nabi Ishak. Jawab A atau B? Wih, pintar semua di bawah Pak De. A semua loh. Tapi kalau ada Otim pasti dijawab B Pak De. Yakin itu kalau ada Otim pasti jawab B. Koplang. Anak tunggal itu anak nggak punya adik, nggak punya kakak, itu anak tunggal. Kalau punya adik bukan anak tunggal, namanya anak tunggal lagi. Iya. Kalau dia teliti membaca Kejadian 19 tersebut, maka pinter dia. Otaknya miter. Kecuali pertanyaannya begini, siapakah anak tunggal Sarah? Baru Ishak. Baru Ishak. Tapi di sini yang ditanya anak tunggal Abraham. Mikir, mana Cak Lontong? Suruh mikir tuh Cak Lontong tuh. Ustaz Tata, udah ini Ustaz Tata. Udah bangun Ustaz Tata. Gini loh, yang saya herankan itu entah apa maunya Kristen ini. Kita sama Yahudi aja nggak pernah debat soal itu. Kalian yang nggak ada sangkut pautnya dengan kitabnya Yahudi kok debat gitu loh. Terus apa hubungannya? Nggak ada hubungannya kalian tuh. Nggak ada hubungannya. Jawabannya Pak De. Mau tahu jawabannya Pak De? Mau tahu nggak jawabannya itu? Jawabannya adalah kalian itu Muslim salah, Yahudi salah. Yang benar itu adalah harus ada manusia di tiang salib terkutuk. Itu yang harus menembuskan dosa. Taruh dulu kau, diam dulu kau. Diam kau. Jadi Yahudi salah, Muslim salah, atau Islam salah. Yang benar itu adalah manusia yang harus menumpahkan darahnya secara terkutuk. Bukan hewan, tapi manusia. Itu jawabannya Pak De.
Oke. Sudah. Di Kejadian 22 ayat Kejadian 2. Firmannya, ambillah anak gini diskusi males, gue nggak punya ilmu. ya etni Ishak. Dia saya dikit dua mali sama dia beli. Saya tunjukin sama dia. Saya buka data ya. Oke. Saya buka data. Nih, saya buka data sama kau, dengar ini. Ini kau baca ini. Ini kau baca, saya baca buka data ya. Ini Kejadian 1922. 2219. 2219 ya, kita buka ya. Nih kita buka. Nih. Ya, Kejadian 22. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat Berseba. Berseba ini tempat siapa? Pengembaranya Hagar. Lanjut atau Iya, ketahu. Lanjut, jangan diputus itu. Ya, bersama-sama di Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Iya. Di Berseba ini tempat siapa? Saya jawab. Tempat siapa Berseba ini? Iya. Tempat siapa? Saya jawab di Kejadian 21 ayat 22. Itu jauh dulu itu Berseba ini tempat siapa? Tempat siapa itu? Hagar apa Sarah? Waktu itu Hagar aduh, ini bagaimana sih mau saya menjawab tempat ini? Hagar atau tempat Sarah di sini? Iya, saya jawab. Iya, tempat Sarah apa Hagar? Aduh, gimana sih? Kenapa nggak berani jawab ya? Susah banget ya. Pertanyaannya begini, Batseba ini tempat siapa? A. Hagar, B. Sarah. Jawab A atau B? Hagar, tempat mengembara Hagar, tapi bukan di situ dia tinggal. Tinggal di situ, Tinggal itu. Setelah kemudian kembalilah. Kita baca di sini Kejadian nih. Untuk kedua kalinya berserulah mereka Tuhan dari langit kepadanya. Abraham katanya, aku bersumpah demi diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku memberkati engkau berlimpah dan membuat keturunan masing-masing banyak, seperti bintang langit, seperti pasir di lautan. Dan keturunanmu itu akan memiliki kota-kota khususnya. Oleh karena itu keturunanlah semua bangsa bumi akan Ishak siapa Ishak itu cuma sedikit, cuma Israel. Kalau itu Ishak kenapa dibalikkan ke Berseba, nggak ke Hebron? Kenapa dibalikkan ke Berseba? Izin saya jawab, boleh? Iya, kenapa ke Berseba dia? Bisa bicara 1 menit aja, 1 menit. Aduh, kenapa ke Berseba? Kenapa nggak ke Hebron? Sementara Hebron, ini Hebron gitu kak. Hebron, jarak antara Hebron dengan Berseba itu jauh. Ya, nih 600, Hebron. 600 kiloan. Ini. Kemudian matilah Sarah di Hebron. Kejadian 21 ayat 21 dibaca, Bang. Apalah ini? Anda baca. Setelah kejadian itu, Abraham ke Berseba atau ke Hebron? Anda baca Kejadian 21 ayat 21. Terus terjadi kontradiksi, Bos. Jadi pertanyaan jadinya, kalau memang yang dikorbankan Ishak, kenapa dibalikkannya ke Hagar? Bukan ke Sarah. Bukan bos. Aduh. Kenapa dibalikkan ke Hagar, bukan ke Sarah? Itu pertanyaan saya. Anda yang salah mengartikan, makanya saya jelaskan. Kok artinya salah? Abraham balik ke Berseba dan menetap di sana. Dan tinggal di sana. Kenapa menetap di Hebron, nggak dibalikkan? Kapan balikkan Ishak ke Sekarang gini pertanyaan saya, kapan balikkan Ishak ke Hebron? Dah. Silakan jawab. Ya, maka itu kita baca di Kejadian 21 ayat 21. Ini kan Kejadian 22 yang di kode 1. Kejadian 22 ini. Kejadian 22 Bang Dato, itulah yang saya katakan kitabmu itu amburadul. Contoh tadi. Bentar Bang Dato, biar saya Bang Dato. Itulah saya katakan kitabmu itu amburadul. Contoh saya kasih kasus Ismail yang umurnya 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Jadi kitabmu ini nggak bisa jadi sandaran. Katanya yang dikorbankan Ishak tapi dibalikkannya ke Hagar. Gimana ceritanya? Saya jawab boleh? Ya, silakan. Oke, di Kejadian 21 ayat 21, Hagar dan Ismail itu tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Begitu, Apa lagi? Hagar ini tinggal di mana? Di Berseba atau di Hebron? Waktu itu Hagar di Mesir. Ishak tinggal di mana? Di Hebron atau di Berseba? Ceritanya dia nggak mau jawab itu.
Iya, itu kan berusir itu. Gini aja pertanyaannya sederhana pertanyaannya. Anak tunggal Abraham itu A. Ismail, B. Ishak. Siapa anak tunggalnya Dari Abraham? dua Bro? ibu yang berbeda masing-masing. Saya nggak nanya ibunya, Anak dengerin lu pertanyaannya. Lu bisa dengar bahasa Indonesia nggak sih? Anak tunggal Abraham, anak pertama Abraham itu A. Ismail, B. Ishak. Jawab. Sama-sama anak tunggal. Ismail anak tunggal. Bagaimana mungkin anak tunggal Ishak dia punya kakak namanya Ismail, kucluk? Kejadian 20 ayat 2. Ya, kau ke laut aja, kau ke laut. Nanti kita ngobrol santai deh daripada orang blow on diajak ngobrol. Sama-sama anak tunggal. Gimana ceritanya sama-sama anak tunggal? Ini yang ditanya anaknya Abraham. Ini memang kalau sudah iblis yang merasuki orang nggak mau jujur gitu loh. Iya. Yang jelas di situ ya Hagar itu menetap di Betseba bersama Abraham, bukan ke Hebron. Artinya Ismail di sana. Lari ke Kejadian 21. Itulah yang disebut Pak Desugi kok kontradiksi. Yang mana yang mau dipercaya? Kenapa kontradiksi? Karena sepintar-pintar orang menyembunyikan Ismail, tetap dia nggak bisa menghilangkan itu. Sepintar-pintar orang mau mengatakan Ishak yang anak tunggal, lu nggak bisa bro. Dulu mungkin masih bisa orang dibohongi, tapi sekarang udah zaman keterbukaan. Jadi jangan lawan data. Lagian juga ini mati-matiin ini apa sih urusanmu, itu bukan kitabmu kok. Ya hubungannya apa sama mereka? Nggak ada urusan sama dia, yang dia korbankan kok manusia kok. Iya. Oke lah kalau kita ikutin ya. Yang mau Ishak kek, mau Ismail kek, kita ikutin dia. Daripada bertengkar gitu ya. Kita ikutin dia. Oke deh, Ishak deh. Kau yang menang deh. Sekarang yang mana yang kau percaya? Mengorbankan manusia atau mengorbankan hewan? Kalau ngerti kan menjawabnya pasti dia jawab, iya kan kami kan mengorbankan manusia karena hewan udah nggak sanggup, ya manusia terpaksa dikorbankan. Ini ajaran dari siapa ya? Iya. Adik, sapa dulu Bang Andi. Selamat malam Bang Lot. Selamat malam Bang Lot. Lot, selamat malam Oten atau Kristen. Jalinsen, selamat malam Jalinsen. Jalinsen dibuka mic-nya. Oten Pak. Oten. Jalinsen, selamat malam Oten atau Kristen. Sekali lagi kalau anda nggak ini saya turunkan. Ya, Freddy siapa nih? Ada yang jawab di bawah. Ntar dulu. Ada yang jawab di bawah. Tidak ada ajaran korban manusia. Ya, kalau nggak ada pengorbanan dimatikan di atas tiang salib, Kristen nggak ada bro. Betul. Jalinsen, selamat malam Oten ya. Selamat malam Oten. Oke, kita akan berdiskusi. Bang Suma udah. Ya. Bentar dulu. Kita sapa dulu guru kami dulu. Bang Suma udah bisa masuk Bang. Bentar dulu Bang. Bisa masuk. Bentar dulu Bang. Oke. Udah ini ya. Bang Suma belum lagi. Ustaz Tata udah jawab bangun. Pak Desugi apa? Udah cepet aja apa yang... Lanjut Ustaz Sugi, silakan Bang Lisan, silakan. Bawa topik apa Pak Purba? Apa yang mau dibahas? Silakan. Ya begini, tadi kan aku dengar di bawah. Itu antara yang dipermasalahkan ini antara Ishak dan Ismail, iya. Nggak ada yang permasalahkan Bang, nggak ada cari masalah. Jadi kayak mana tadi? Yang menjadi masalah itu adalah, masalah ini Bang, yang masalah adalah semua para nabi itu korbannya hewan. Kenapa Kristen korbannya manusia di tiang salib? Itu yang masalah Bang. Oh itu masalah. Abang nggak tahu itu, begitu? Nggak tahu Bang, kok ada manusia yang dikorbankan Bang? Kenapa? Jelas, Abang pasti nggak tahu karena. Ya, coba kasih tahu Bang, kasih tahu kita Bang, silakan Bang, kasih tahu kita. Gini, Abang itu pasti nggak tahu karena Abang itu kan bukan Kristen. Ya Anda kan Kristen, kasih tahu lah kita kenapa. Abang Kristen?
Anda Kristen, saya Muslim, saya nggak tahu, jadi kasih tahu lah. Nah, kalau saya kasih tahu pun karena versi Kristen, abang pasti nggak percaya itu. Pasti. Percaya bang. Coba Anda ngomong deh. Jadi gini bang. Yang gimana bang? Nah, itu si Abraham dan si. Nggak usah itu bang. Kenapa Abraham itu korbannya dari situ nanti abang dapat intinya. Nggak ada. Kok korbannya kok hewan? Kenapa Anda korbankan manusia? Silakan bang. Tapi kan kita udah perjanjian baru bang. Kalau di Kristen itu ada perjanjian baru. Di perjanjian baru itu udah dijanjikan. Perjanjian baru itu korbannya manusia. Saya tanya, perjanjian lama itu. Perjanjian lama itu korbannya manusia atau hewan? Tunggu bang. Karena perjanjian lama itu adalah nubuatan digenapi di perjanjian baru. Jadi kalau korban hewan nggak mungkin kita bawa hewan ke gereja dipotong di situ. Kita harus mengikuti perkembangan zaman bang. Logika itu harus kita pakai gitu loh. Oke, sekarang ajaran siapa yang mengajarkan dan perintah siapa yang memerintahkan mengorbankan anak manusia di tiang salib terkutuk? Itu ajaran siapa? Silakan. Oh, itu memang udah ajaran Tuhan itu bang. Kalau abang nggak percaya nggak masalah itu. Di mana datanya bang ajaran Tuhan kayak gitu? Di mana datanya? Datanya itu bang, nggak mungkin abang dapatkan datanya itu karena abang Muslim. Kristen yang mengetahui datanya itu. Iya, Anda kan mengetahui datanya. Tertulis di mana bang? Iya oke, saya mengetahui datanya, tapi kalau saya sampaikan data itu kepada abang nggak percaya itu karena pikiran abang itu. Oke, saya jawab bang. Dengar dulu, bang. Bentar bang, saya dengar. Katanya tadi kan itu perjanjian baru beda dengan perjanjian lama. Oke, saya jawab ya. Ternyata Yesus, bentar bang, saya belum selesai. Ternyata Yesus juga memerintahkan korban seperti yang diperintahkan Musa. Di mana itu? Di dalam Lukas 5 ayat 14. Jangan menceritakan hal ini kepada siapapun. Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Ada Musa merintahkan menyembelih orang. Nih, Musa mempersembahkan hewan. Ketika Yesus menyuruh mempersembahkan seperti yang diperintahkan Musa, yang dipersembahkan hewan. Gitu loh. Coba kau tengok tuh di dalam Lukas 5 ayat 14 tuh. Ada aja, nggak usah tipu-tipu lah. Perjanjian baru, Yesus nggak pernah merubah. Faktanya Yesus menyuruh korban seperti yang dikorbankan Musa kok. Ajaran pagan yang minta darah manusia siapa ya? Dewa Baal. Dewa Molok dong. Dewa Molok. Baca itu Lukas 5:14 tuh, baca baik-baik, pelototin itu. Benar enggak Yesus itu mengganti korban perjanjian lama? Korban hewan jadi korban manusia. Tuh, jelas ayatnya. Yesus menyuruhnya, janganlah beritahu siapapun hal ini, tetapi pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam, serta persembahan korban seperti yang diperintahkan Musa. Apa sih? Dirubah-rubah ini gimana sih? Lanjut Bang Andi. Bro, di mana datanya perintah Tuhan mengorbankan manusia di tiang salib? Di mana tertulis di Bible begitu ya? Sedangkan di Keluaran 23 nomor 7 jelas dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Dilarang membunuh kata perintah Tuhan. Datang Kristen membunuh anak orang. Dari mana perintah itu Bang? Silakan. Ini apa ini? Ini semua banyak ini ya. Enggak dengar ya Mama. Iya. Ngobrol malah sama teman. Malam. Bang, siapa yang memerintahkan membunuh Yesus tersalib, terkutuk di tiang salib? Siapa yang memerintahkan Bang? Nggak ada Yesus terkutuk di silang salib. Itu hanya pemikiran Anda itu. Bacain Bang, Galatia 3:13 Datuk. Tampilkan Anda itu Datuk, menafsirkan Siap. Saya batain. Baca, kita kasih data Bang. Dengerin, kita pakai data Bang. Udah, kita pakai data Bang. Baca datanya. Ya ini mau dikasih. Anda diam dulu. Biar saya artikan. Kita baca ya. Jadi kita diam dulu. Kita baca dulu ya. Kita baca ya. Galatia 3 nomor 13 kita baca. Kita baca Bang. Kita sini ya nih.
Abang yang bacain atau saya yang bacain? Dia yang baca, dia yang baca. Iya. Baca bang. Buka mic-nya bang, baca bang. Galatia 3 nomor 13 bang. Buka mic-nya bang. Kami muslim pantang berbicara kalau tidak berdata. Gak boleh itu. Kristus telah, saya bacain aja deh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertini ini, siapakah yang terkutuk di tiang salib? Di kisah para... Jangan ditunda dulu bang, ini dulu. Iya, Benda tuh mah ini aja dulu belum. Iya. Bang, siapakah yang digantung di tiang salib terkutuk? Silakan bang. Pak Purba. Tunggu. Pak Purba. Dibuka bitnya bang. Pak Purba. Saya nggak ngarang-ngarang bang. Ya ayat berapa? Galatia 3 nomor 13 bang. Nah, baca bang ayat 14-nya. 13-nya dulu bang, baru 14. 14-nya itu runut, ayat Alkitab itu nggak bisa terpotong-potong, harus sejajar dia dari atas, perikopnya ada. Oke, Anda udah baca 14 saya tanya. Baca, gitu loh. Siapakah yang digantung di tiang salib bang? Jawab. Nah, coba siapa yang digantung baca, jangan potong-potong lah. Ya, siapa yang digantung di tiang salib bang? Kita jujur bang, kita jujur. Ini jujur bang, ini membaca. Iya, kok. jangan bohong lah. Baca Anda dulu bohong jelas. kok. Siapakah Apa yang gitu digantung katanya? bang? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Jelas. Apalagi? Hukum apa? Hukum Taurat. Dengan Jelas. apa? Baca terus. Dengan jalan apa itu? Ya, kok berubah jadi biru? Yang putih lah bang. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Udah? Terkutuklah Yesus itu karena dosa kita. Itu artinya apa? Terkutuk Yesus sudah dijawab. Yesus terkutuk. Udah selesai. Secara tidak langsung terkutuklah Yesus katanya. Selesai. Anda udah jawab. Makasih. Iya. Akhirnya dijawab juga. Kita bukan nambahin, kita cuma bacain. Nggak sadar dia terkutuklah Yesus. Nggak sadar dia. Kalian yang mengutuk Yesus, kita pula yang kena marahin. Aneh namanya nih. Nggak sadar dia menjawab sendiri. Iya. Nggak sadar dia jawab sendiri. Ya. Berto, selamat malam Berto. Selamat pagi Berto. Oten apa Kristen? Ini Bang Zuma masih ini ya? Masih lagi istirahat ya? Capean dia nggak apa-apa. Capek dia seharian jalan. Oke, siap. Bersuaranya Bang Andi, di capean itu. Apa Andi? Apa? Bang Andi setengah Bang Otak Waras. Bang Otak Waras, siapa itu yang datang? Iya, oke. Selamat malam, Jalinson. Enggak, Berto. Selamat malam, Berto. Oten apa Oten? Berto. Belum, masih loading itu. Karena banyak di bawah yang minta naik. Ini yang Islam kenapa naik itu semua ini? Kenamaan di bawah. Ustaz Tata kayaknya udah bangun tuh. Ustaz Tata? Udah bangun. Alhamdulillah. Sekarang kita ke kajian Ustaz Tata. Ustaz. Kecapean, baik. Ajaran para nabi itu, Pak Ustadz, itu menyembelih binatang atau menyembelih manusia, Pak? Saya? Iya. Ya binatang lah. Membunuh manusia itu dosa besar. Al-Isra 33. Wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bilhaq. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah. Makanya korban itu binatang yang halal. Korban singa nggak boleh. Oh, jadi nggak boleh bunuh orang untuk menebus dosa, Ustaz?
Ya nggak boleh kan, dosa. Dosa besar ya bunuh anak orang tidak bersalah ya. Ansaf, selamat malam. Waduh. Kurban nangis dia sendiri yang ngomong tadi, dia akui sendiri. Keceplosan dia ngomong. Iya. Siapa lagi ya? Yang Islam jangan. Silakan. Ini si Joshua katanya. Jason, selamat malam Jason. Kelihatan. Masih loading di bawahnya. Kalau kita udah kelihatan, tempat lain belum dia belum duduk manis dia, masih loading. Ini ada yang Islam saya black semua lah. Jadi saya post. Halo. Ini Al-KTP ini Islam apa Kristen nih Al-KTP ini? Jason, selamat malam Jason. Jason. Duduk manis dia masih loading. Oh, masih loading dia. Ini Jalinson ini nggak adil lagi. Kita turunin di mana? Panggil aja dulu Pak Purba itu. Kayaknya dia lagi termenung. Pak Purba gimana? Purba? Termenung dia ketabok datanya sendiri. Tadinya disangkal. Setelah dia baca, dia keceplosan. Yang terkutuk adalah Yesus katanya. Dia sendiri loh yang ngomong. Iya, Opa, selamat malam Opa. Masih loading, masih belum duduk manis dia. Saya kecepatan di sini ya. Di sini udah kayak. Saya juga kelihatan di sini, tapi di komputer belum kelihatan. Oh gitu ya. Opa, masih belum? Opa? Waduh. Ini ada Al-KTP, di Al-KTP ini outlet ini kalau nggak salah ini. Kita naikkan dulu. Saya tanya Ustaz Tata dulu. Ustaz Tata. Ustaz. Sebenarnya yang dimaksud yang kita harus mengimani itu Zabur, Torah dan Injil itu yang mana Ustaz yang harus kita imani itu? Si Purba pergi, silakan. Itu sama dengan gini loh, rukunnya iman kan ada 6. Iman kepada diantaranya ya, kepada malaikat. Ada berapa malaikat yang wajib diketahui? 10. Mulai dari Jibril sampai Ridwan ya, Malik Ridwan. Kitab, beriman kepada kitab. Terus kitab ini kan Nabi ini banyak utusan. Berapa yang harus kita percaya dan harus hafal? Ya tidak semuanya, cukup 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran gitu. Maksudnya percaya bahwa nabi-nabi terdahulu diberi kitab gitu. Sudah. Ya ini Yosua. Takut kabur. Silakan Yosua, bertanya silakan. Belum. Ini King of King aja dulu. King of King dibuka birnya King. Makanya di Al-Baqarah itu walladzina yu'minuna bima unjila ilaika. Ma di situ kan kitab. Dan mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Berarti Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik. Dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Berarti Taurat, Zabur, Injil gitu. Di iman di situ bukan berarti mengamalkan isinya, bukan. Percaya sama dengan percaya ke para nabi. Berapa? 25 yang wajib diketahui. Malaikat 10. Walaupun miliaran itu cukup 10 yang kita tahu. Nabi itu kan 124.000. Ya cukup 25 yang harus kita tahu. Oke, ini Ken. Ya, Ken, selamat malam, Ken. Waduh. Ya, Mani, selamat malam. Ini Mani yang Batak nih.
Mani, selamat malam. Mani. Ya, Ken. Udah monitor? Belum ya. Kalau di luar itu belum ada orangnya. Di sini sudah ada. Iya. Ini master siapa nih? Master kita bukan ganti-ganti nih. Ya, Ken. Ini kentok. Maksudnya Ken ini belum ada ini. Loh, Iya, makanya kebentar, terlalu banyak yang minta naik. Moderator di bawah tolong dihapus semua. Iya, udah saya hapus Bang Arif. Iya, aku nggak hapus juga. Udah hapus juga ya. Ramahan itu. Yang Muslim dipending dulu ya naiknya ya, Muslim ya. Iya, nanti saya nanyanya, ya. Iya. Nah ini kan baru naik ini, langsung masuk. Kalau yang ngantri dari tadi itu nggak bisa masuk, kebentar. Ini kebentar semua nih, Antoni nih. Ini Cimung ini saya sudah hapus nih. Cimung, hotel apa Kristen? Belum ada Cimung ini satunya. Jeli itu, Jeli. Jalin Sen Purba. Aduh, dia tenggelam pula Jalin Sen Purba nih. Jalin Sen Purba. Silakan Daeng. Kembali ke Daeng lagi. Ganti Daeng yang tidur. Ganti Daeng yang tidur. Ya, buat yang Kristen, yang Islam jangan minta permintaan naik. Saya udah capek-capek mendelete, tapi masih banyak yang minta permintaan naik. Yang Islam jangan. Karena dua slot ini kita khususkan untuk Oten. Ya, DRI ini Muslim setahu aku nih. Udah delete, minta naik lagi nih. Iya. DRI King of King. Udah di delete, minta naik lagi. Ini kenapa Kristen? Yang Islam naik, janganlah Islam yang naik. Ini sekali di Islam ini, ngapain naik? Yang Islam janganlah minta naik, yang Kristen aja. Karena dua slot ini kita khususkan untuk Oten. Nanti kalau semuanya Muslim, kita ngapain Pargoy. Yang dua slot itu buat Oten. Buat Oten ya. Yang Muslim saya minta jangan permintaan naik. Buat Muslim jangan naik. Karena dua slot kita sediakan untuk Oten buat diskusi. Karena ada guru-guru kita di sini. Ini karit ini sudah jambak. Sudah saya hapus masih di juga ini. Iya, Tomo ini siapa nih? Kok degil ya? Iya, udah saya tolak. Tomo selamat malam. Siapa dulu Bang Andi? Saya di bawah. Ya. Tomo selamat malam Tomo. Bang Tomo, selamat malam. Aduh. Mael Septian, selamat malam. Mael Septian. Oten. Gaya Oten kayak gitu. Gak mampu diskusi, main rusuh. Gak mampu diskusi gitu. Gak malu, gak ada ilmu. Itulah kalau iman itu mumet. Ya, Cancu. Nah, malam Bang. Ya, Islam Kristen Bang. Muslim Bang. Muslim jangan minta permintaan Bang. Aduh, terus kasih tahu tadi Bang. Tanya dulu Bang. Apa tuh? Silakan. Gini, pernah dengar pernyataan apa bedanya air yang ada di laut dengan air yang ada di botol Bang? Gitu saja. Makasih Bang. Baik. Imas Mariam selamat Pak ya. Berarti Bang nih. Imas Mariam. Imas Mariam. Rizky Sitorus. Aduh, ini Oten naik kok pada kejang-kejang semua ya.
Ricky Stone. Aduh, Kristen. Ya. Kenapa lah mereka kayak gitu ya? Itulah ajaran mereka kayak gitu pada tuh. Panik mereka. Kenapa panik? Diskusi mencret, akhirnya begitu kelakuannya. Iya. Disapa baik-baik. Gak mau. Kita terima yang 2 slot ini kita sediakan untuk konten buat pendiskusian. Biar ada jalan ke diskusi kita. Borgit ini. Kalau memang betul-betul iman yang benar, kuat, dia tantang kita, diskusi gitu kan. Ini enggak apa-apa yang buat malu. Makin banjir menolak ini ya. Ya, silakan Bang Ali, ada King of King ini. Ya, King of King selamat malam sama Bor Gijek. King of King. Bor Gijek. King of King Kristen ya Bang ya? Halo. King of King ya Bor Gijek. Ya, malam. Kristen Bang? Kristen. Oke, ntar Bang ya. King of King Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, dua-dua Kristen. Oke, mantap ya. Diskusi santai santun Bang ya. Jangan kayak tadi ya buat mau Kristen aja. Oke, lanjut Pak Ustadz. Gunda. Ustadz, buka mute-nya. Iya, mau gimana? Mau diskusi atau mau obat-obat? Atau mau bertanya? Silakan Bang. Silakan bertanya kalau nggak mau diskusi. Silakan. Dari King of King dulu. Silakan. Aduh. Kenapa takut lagi? Ini gimana ini Kristen ini? Udah terguncang orang di postat. Turunkan yang diam itu Bang. King of King, Anda mau tanya atau saya turunkan? Bertanya. Silakan. Kenapa di dalam ajaran Islam itu kepental gimana tuh? Oke, Borjek silakan bertanya atau mau dialog silakan Borjek. cuma mau sampaikan saja? Mau diskusi atau dialog atau bertanya? Mau nyampaikan pesan Edis TV. Edis TV gak ada apa-apanya, sama aku udah mencet dia. Masa gaya kau? Lebih belajar nggak paham. Dia nggak menerangkan Yesus Bang. Jangan dikibulin di TV. Sampai itu kenapa emangnya? Dia nggak menuhankan Yesus. Enggak. Dicariin kalian tuh, terutama di rumah kok. Suruh ke sini. Aku capek kali. Edis TV itu tidak menuhankan Yesus, buat apa kami diskusi sama dia? Enggak, mana tuh aku udah 4 kali diskusi di room dia, di King-nya. Di King, iya. Kalau udah ke pojok di King. Islam awam aja yang dibuat mainan. Iya, yang awam dia banyak. Tapi aku bos. Enggak, kalau kamu aja di sini diskusi sama atau pilih di antara 3, 4, 5 nih. Siapa yang kamu mau pilih, silakan. Oh, enggak. Maksudnya jangan bawa kalau datang ke sini, kalau membawakan narasi dari orang itu namanya Anda itu masih awam. Kalau Anda datang ke sini berani diskusi. Tidak berani diskusi, bertanya. Apalagi yang ada dalam Islam ini? Yang segini. Tidak berani berdiskusi, tanya sama kami. Guru-guru kami di sini ada. Aduh, malah ini dia. Edis TV nggak ada ilmunya tuh bos. Aduh. Diandalin ya. Kok diandalin Edis TV itu ada? Iya. Kok nggak gini Kak? Jadwalkan aku sama dia hayo. Tapi jangan room dia ya. Room netral. Ada Samuel Chris nih. Samuel Chris, selamat. Bang Ali, ada ini
Ini setel lagu kayak dia yang punya lagu aja. Ya. Apa ini? Nggak ada ilmu. Ini membuktikan Kristen itu ajarannya terguncang, ya. Terguncang mereka. Hari ini 4 orang mualaf terguncang mereka. Iya. Bukti imannya nggak benar, membuktikan imannya nggak benar, nggak sanggup diskusi dia. Musuh-musuh. Setannya pernah ngamuk-ngamuk nih. Iya. Itu benar tuh membuktikan imannya itu goyang, nggak benar. Goyang. Diskusi dong. Kalau benar iman kalian, diskusi sini. Itu jangan berusuh. Ya, Imas, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam. Alhamdulillah Islam. Ada yang sampaikan bang? Atau gimana? Udah berapa kali tadi saya lihat tadi? Jangan diturunin, kasihan awal disampaikan. Kasihan banget loh. Iya. Yang Islam jangan minta lu. Pak Jero, selamat malam Pak Jero. Iya. Hormati juga lah dia. Ada yang mau disampaikan. Gitu loh. Biarin aja dulu. Oke, siap. Pak Jero, selamat malam Pak Jero. Pak Jero, selamat malam Pak Jero. Inilah udah dikasih kesempatan naik. Wahyu, selamat malam Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan bang? Ada yang sampaikan bang? Ya ini kalau halo, assalamualaikum. Kita lihat ini diskusi ini Oten pada keblinger semua kayaknya dah. Ya, oh, kalau itu kami udah paham bang, nggak usah disampaikan. Kami udah paham itu. Ya izin bang ya, kita nunggu Oten bang ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Ustadz semua? Baik. Alhamdulillah sehat semua bang. Kalau boleh jujur, saya download TikTok itu karena Bang Juma ya. Saya download TikTok itu karena ilmu agamanya Bang Juma. Nah, saya pennya Bang Juma juga gitu. Semua saya TikTok maupun iya bang, terima kasih dong lo TikToknya, nggak apa-apa. Terus memantau ya bang ya. Semoga dapat ilmu bermanfaat buat Anda dan keluarga Anda. Apa ini? Kamu udah tahu begitu? Kan Kristen naik ke atas hotel itu ya. Apa ini hotel ini? Nggak sanggup diskusi pernah tuh. Iya. 4 orang mualaf hari ini kejang-kejang lah. Kejang mereka. 4 orang mualaf hari ini kejang-kejang mereka. Udah nggak sanggup lagi diskusi, mencret selalu. Itu. Iya. Ini Tamara siapa nih? Tamara ini sama Tamara terima dulu nih. Tamara selamat malam. Tamara selamat malam. Ini Bartom ini mana nih Bartom? Ya Tamara. Coba. Ya Bartom, Tamara. Waduh. Bartoman Malau, ini orang Batak nih. Oras. Dibuka pintu bang. Bartom Malau, siap diskusi? Ya. Dari tadi ya, yang naik terdiam semua, tak sanggup, hanya tiup aja dia tiup mic deh ya. Ngapain dia tiup mic gitu? Buat malu Kristen itu, membuktikan iman tidak benar. Ya, hanya merusuh. Iya. Independen, selamat malam. Oten apa Kristen? ya Independen. selamat malam. Kristen ya? Kristen. Iya. Mau diskusi atau bertanya, Ustaz? Mau berdiskusi aja bang. Oke. Silakan Ustaz, ada lawan atau siapa? Bang. Ya, satu lagi sebelum ke Pak Ustadz, Abang Reja, Bang Erjar, Abang Erjra, Bang Ejra. Kalau nggak apa diturunin Bang ya. Oke, Ejra. Oke, saya turunin. Nah, silakan. Independen ada diskusi dengan guru saya, Ustaz Tata, silakan. Siap bang, siap. Silakan Ustaz Tata. Tema.
Temanya apa bang? Jangan langsung dikasih tahu gini caranya. Independen. Halo bro, selamat pagi. Selamat pagi bang, selamat pagi. Anda Kristen Katolik Protestan bang? Protestan bang, Protestan. Berarti Protestan itu mengenal Trinitas ya bang ya? Iya bang, ya. Pernah gak sih Anda tanya pendetamu itu yang mana yang Tuhan kalau dalam kekristenan? Pernah ditanya gak sama pendeta bang? Kalau bertanya ke Tuhan, ke pendetanya belum bang ya. Terus Anda tahu siapa Tuhan Anda sebenarnya? Yesus Kristus bang. Anda tahu Yesus Tuhan itu dari mana? Dari pendeta atau belajar sendiri? Belajar dari Alkitab bang. Dari kecil ya. Emang ada di Alkitab Yesus itu Tuhan gitu? Ada ya bang ya? Bang? Siap bang, siap. Emang ada di Bible itu Yesus itu Tuhan gitu? Bang? Bang, ya. Ada ya tertulis Yesus Tuhan di Bible ya? Aduh, naikin aja sih. Lagian kenapa sih dinaikin, udah yang cukup, udah satu dulu. Aku lain lagi juga tahu tuh. Silakan Pak Ustadz Tata, katanya Yesus Tuhan. Ustadz, gimana ini? Yesus itu gimana Tad? Makhluk apa Tuhan dia Ustadz? Diajarin dulu nih adik kita nih Ustadz, silakan. Jadi dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Berarti jelas di situ ya. Bapa yang mengutus aku, berarti Yesus utusan. Bapa itu siapa? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan itulah yang mengutus aku. Nah, apa itu utusan? Penyampai firman Yohanes 3:34. Gitu. Jadi tidak ada Yesus Tuhan itu gak ada. Kata Yesus Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Silakan. Itu independen. Silakan bro, lo bertanya Gi, silakan. Dipandu Pak Waras, dipandu ini anak. Lo belajar dia, silakan. Ya, independen, silakan bro. Bertanya terus puasnya. Siap. Silakan brother. Silakan bertanya lagi. Yang mau dipertanyakan apa ini bang ya? Sepuasmu bertanya tentang Islam, tentang apa? Silakan. Tapi kok ngajak diskusi Bang Independen ini? Kita kan tanya Saudara mentuhankan Yesus itu pakai data yang mana? Coba satu-satu kita bahas. Saya mentuhankan Yesus karena dalam Bible dia Tuhan, ini ayatnya misalnya. Coba pakai yang mana? Imani saja. Korban helai juga nih Pak Ustadz independen nih. Bertanya aja, bertanya. Silakan independen kalau gitu bertanya aja sama Pak Ustadz tentang Islam, silakan. Ya, Herodes, selamat malam. Malam. Kristen bang. Malam. Ya. Ya, Kristen apa? Ya. Kristen Protestan, Katolik bang. Kristen Alaka. Alaka. aneh yang nah ini. Macam-macam, banyak tingkah tentu. Ya, silakan Bang Herodes mau bertanya, mungkin independen apa tambah dulu. Ya. Ya, silakan. Mau diskusi atau apa nih? Atau bertanya?
bertanya saja. Ya silakan. Ya. Saya mau bertanya terkait Habaib atau Habib. Ya, apa itu? Ini lintas agama ini, Bang. Lintas subhat, masalah subhat aja. Waduh. Tentang debat lintas agama ini. Iya, agama Habib itu agama Islam kan? Ya, terus apanya mau ditanyakan itu? Saya mau tanya. Aduh, apa? Habib lagi bikin di Pulau Jawa itu benar nggak? Yang lagi tren-tren topik lagi. Iya benar. Bagus di bawah aja lah. Ini masalah nggak punya agama ini yang dinaikin. Kristen punya agama. Dia ini. Malu kalau nyebut Kristen. Nggak usah dibahas. Yang ada itu. Ya, Leonardo sama Yesus Christ. Iya malam subuh. Ya, Yesus Christ. Kamu Kristen? Aduh. Ya udah berapa kali naik kok. Ya, bukan Yesus Kristus tadi. Yang tadi itu kok turun ya Yesus Christ? Enggak tahu. Diturunin, bukan turun. Kalian yang turunkan. Nggak ada yang nurunin, nggak ada. Nggak ada nurunin terus sendiri. Ya iyalah, memang kalian pembohong kan? Dulu. Nggak ada yang nurunin kata kami. Nggak ada. Oh iyalah. Kalau ada yang nurunin saya pasti tahu. Ya nanti cek lagi siapa yang turun itu. Dev Ramel, selamat malam. Kristen apa Kristen? Dev Ramel, selamat malam. Nah inilah, kalau ditanyakin nggak ada yang nyaut. Silakan Anda buat. Eva Melva, selamat malam. Kalau nggak ngomong diturun lihat. Masih banyak narasumber di bawah mau naik nih. Iya tuh. Ngapain ya? Tiba-tiba ngoro padahal minta naik. Ini siapa? Boleh aku bertanya? Ya, terbang ya. Aduh. Lanjut aja, biarin. Lanjut. Yuk. Silakan. Saya mau nanya sama Ustadz Tata. Lanjut. Gini Ustadz. Tata aja ya, Ustadz Tata. Apa sih yang selalu jadi perdebatan antara Muslim Kristen ini karena apa gitu aja? Oke. Yang namanya punya ajaran itu kan harus menyampaikan ajaran. Karena kebenaran itu harus disampaikan. Jadi daripada Oten menyebarkan agamanya lewat sembako, kan mendingan lewat dialog, kita pakai data. Kalau berani. Gitu. Oke. Data ini yang nulis siapa ya data-data itu? Karena Kristen dengan Islam sama-sama punya kitab suci kan yang diimani. Nah itu. Iya, maksud saya yang nulis data-data itu yang Ustadz bilang berdasarkan data ya. Siapa yang nulis data-data itu? Kalau dalam Islam mulai dari Rasulullah nerima wahyu udah ditulis sudah. Mana juru tulisnya itu? Abu Bakar, Umar. Ya, manusia mereka ya. Iya. Nggak gini aja, mau dialog apa enggak nih? Nggak ada ilmu ini kan? Iya, walaupun Bibelnya aja yang beragama. Itu. Enggak, kamu Kristen merasa punya kitab apa enggak? Saya mau nanya lagi sama Ustaz Tata. Nah, silakan. Yang nulis manusia yang beragama itu data-data itu berkedapatin dari mana? Mabuk ini. Mabuk ini. Petra, selamat malam Petra. Mabuk dia. Mabuk dia. Selamat malam. Kristen ya? Kristen ya? Ya, selamat malam. Ya, malam. Ya, Ustadz Sugi, selamat malam. Malam.
Dengan setata itu, setata. Udah biarin aja ngomong apa itu. Sendiri mana? Ini saya ya Bang. Boleh nanya? Boleh. Nanti kalau di surga itu apakah masih ada kalender? Apa? Contohnya kalender atau hari, bulan, tahun? Enggak. Oh, enggak ada ya. Kita kunci ya, enggak ada. Kalau di Bible ada enggak? Sebentar. Kalau di Bible enggak ada lagi. Nah, jadi enggak ada ya. Oke. Kenapa bahwa laki-laki nanti anunya 70 tahun tegang terus? Dari mana tahu 70 tahun? Datanya? Loh. Apa enggak ada? Enggak ada. Ya silakan aja. Ini Islamophobia nih Pak Ustadz. Hujat nih. Gini aja, abang, saya ini paham Bible. Abang berani dialog tentang Bible-nya? Yang abang kuasainya apa dalam Bible? Coba ini dulu kita bahas satu-satu, Ustaz. Takut dia. Nah, dikatakan Di mana 70 tahun. Ya udah. Anda tadi mengatakan bahwa tahun tidak ada. Iya. Nah terus? Kok bisa data itu ada 70 tahun? Ya di mana datanya? Coba kita putar videonya ya. Coba. Yang kita minta itu data Bang, bukan video Bang. Loh, apakah ini yang kita minta itu data bukan video? Kalau hadis-hadis kayak gitu itu menceritakan di dunia sama seperti andaikan orang di dunia ini 70 tahun apa gitu, bukan bahas surganya itu. Kita bawa data bukan masalah bawa video. Video gila-gila tadi ini. Kita bawa data, bukan bawa video. Nih hadisnya nomor segini ya, baru kita uji. Malah video yang dibawa itu kan sakit jiwa kawan sama itu. Yang dibawa itu data, hadis demikian, Al-Quran sekian. Kita uji. Hotan apa Kristen? Belum muncul. Jaya sama De Baling, selamat malam. Bintang Jaya, selamat malam. Udah pada terguncang semua kayaknya. Iya. Bintang Jaya sekali lagi ya. Kalau nggak menjawab diturunkan ya. Bintang Jaya. Belum muncul. Di luar belum muncul. Fatir, selamat malam Fatir. Assalamualaikum. Yang Islam jangan minta naik. Bintang Jaya ini ingin mencari Tuhan katanya, tapi belum kebental itu. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Kita mau yang Kristen di atas. Jangan Islamnya naik. Kalau Islam ini Ronaldo lagi nih. Dia nggak percaya Tuhan loh. Leonardo. Cifax. Assalamualaikum. Salam. Muslim ya? Iya, saya mau menyampaikan aja lewat syair, boleh nggak buat oten-oten? Ya, silakan. Mengapa kau Tuhankan Yesus? Mengapa kau Tuhankan manusia? Janganlah kau menyembah Yesus. Janganlah kau menyembah Yesus. Alam dan isinya, semua ciptaan Allah, tiada satu pun yang menyerupai Allah. Terima kasih. Itu nyanyi namanya Mbak. Terima kasih Mbak ya.
Ya. Nah, sebetulnya Mbak ya, izin Mbak ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak. Cukup menghibur. Iya, cukup menghibur kita di sini. Nah, Ya. saya kira mau kayak Bang Madu itu schedule kayak gitu makanya masuk. Aduh. Ya, silakan. Aduh. Makanya saya kaget saya. Iya. El Camino ini siapa nih? El Camino ini siapa? Bintang Jaya. Bintang Jaya. Mau diskusi nggak Bintang Jaya? Assalamualaikum. Ini Kristen ini. Oh, Kristen Bang. Ya. Kristen ya? Enggak. Islam. Islam. Ya. Ada yang bertanyakan Bang? Kalau Islam belum pernah sholat. Gimana? Suara kecil kali. Ganti penutup. El Camino. El Camino. El Camino. Ya, halo. Kristen Bang. Yuk. Islam untuk Kristen Bang. Duh, ini diskusi apa ini? Lintas agama Bang. Oh, saya kira diskusi parle. Maaf. Bukan. Ya, karaoke ini Oten nih. Karaoke, selamat malam. Selamat subuh. Ini lapar sekali nih. Si lapar nih kan? Gimana? Iya, mau diskusi. Silakan bertanya. Mau tanya tentang baginda Nabi, boleh? Silakan Bang. Mau bertanya, mau diskusi silakan. Waduh, kok kabur? Pace muda. Si karaoke tadi kok kabur dia? Pace muda. Pace muda. Ya, Mitra. Dewa Mitra kayak ini. Dewa Mitra. Mitra. Dia buka. Oh ini bang ini. Ini Bang Billy nih. Assalamualaikum Bang Billy. Memijat raksasa. Itu Bang Billy itu. Gak ngomong dia, memijat rangsang nih. Iya, Bang Billy. Assalamualaikum Bang Billy. Bukan, ini KW nih. Enggak, Billy Yahudi. Bang Billy. Billy Yahudi tuh. Tapi biasanya memijat botak, ini kok memijat rangsang. Iya, dia bikin baju baru. Bikin baru dia. Itu nyenggol ke siapa sih botak itu? Siapa? Metatron itu. Itu. Yang dihajar itu sama Billy itu. Res, selamat malam Res. Res. Bang Billy, assalamualaikum Bang Billy. Mas Mariam ini udah ditolak tadi apa? Udah di cancel, nggak naik di atas ngomong. Imas. Assalamualaikum. Ada yang sampaikan Bang? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, ada yang sampaikan. Oh ini saya mau menyampaikan ya, saya kalau dengar ya di grup Facebook saya, ini kata orang-orang ya di luar Islam ya, ini katanya Nabi Muhammad itu pendusta, tukang racun, tukang kawin, itu gimana sih ya? Rasanya saya sakit ya. Nggak usah didengarkan Bang, nggak usah didengarkan Bang. Ya gini soalnya gini. Aja Bang. Oten aja dengarkan itu. Nggak usah dengarkan itu, nggak usah didengarkan. Bukan dia Oten tuh, dia pura-pura Muslim itu. Iya. Ini. Saya aja ya Bang, yang mantan Kristen aja Bang, nggak percaya Bang ya. Abang ngaku Islam tapi abang percaya gitu. Apa Bang Andi? Mana ada jatuh lagi? Ya King of King selamat malam. Diskusi ya King of King. Jadi Imam Maryam tadi dari narasi ketahuan kali di Oten. Iya, narasi ketahuan di Oten. Kita kan mempelajari tata bahasa orang.
Benjamin. Ya, malam semuanya. Ya. Islam Kristen Bang? Kristen Bang. Kristen ya. Oke. Diskusi Bang ya atau bertanya? Dialog? Ya, terserah Bang. Oke, silakan. Monitor Pak Ustadz. Ya, silakan Bang. Silakan Bang. Tema yang dikuasai apa? Karena apa ya? Terserah Bang. Saya ikut aja Bang. Ya abang aja, nanti kalau saya yang milih nanti abang tidak menguasai nanti. Ya nggak apa-apa Bang. Biar saya pinter di sini kan. Intinya kan di sini kan agar orang-orang itu pinter dan menggunakan akalnya, bukan menggunakan doktrin. Jadi saya ingin pinter di sini Bang. Mantap kalau nggak pakai doktrin. Mantap Pak Ustadz. Iya. Silakan Bang Mantan, temanya ditentukan. Saya ini bingung nih gini Bang, di ajaran Kristen ini Bang ya. Di Matius 12 ayat 18 Bang, di situ dikatakan Yesus Kristus itu hamba Tuhan Bang. Tapi pendeta saya nih ngotot bahwa Yesus ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kan udah bohong di situ di Matius 12 ayat 18 Bang. Terus di Matius 11 ayat 25, Yesus Kristus bukan Tuhan Allah yang menjadi manusia. Tapi ngotot lagi pendeta saya bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Udah dipatahkan sama Matius 11 ayat 25. Yesus Kristus bersyukur kepada Tuhan Allah langit dan bumi. Tapi ngotot masih saja Yesus Kristus itu Tuhan Allah Tuhan Allah yang menjadi manusia. Saya bingung. Dan Bilangan 23:19 di situ dikatakan ya Tuhan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia, sedangkan Yesus itu kan manusia Bang. Tapi saya ini bingung sebenarnya sama ajaran Kristen ini Bang. Saya bertanya nih siapa ini? Iya Bang, tolong pencerahannya Bang. Siapa itu Bang? Anda sendiri apa, Kristen apa Muslim? Kristen saya ini sebenarnya, cuman saya ragu sama Kristen ini Bang. Tapi yakin Bang Anda Kristen? Iya Kristen, cuman saya ragu sama Kristen ini karena jangan sampai Anda ini loh bro. Enggak, ini Bang kita. Bang apa nih? Bang Selebe apa Bang apa ini? Saya ini kan sering dengar apa di komal-komal Bang Selebes ini kan. Tapi semakin lama semakin saya simak, akhirnya saya ini sedikit tersadarkan Bang, bahwa Yesus itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya, lama-lama saya kayak gitu Bang. Tapi Anda benar-benar masih Kristen sekarang? Masih, cuman udah apa Bang? Udah gimana ya? Udah melemah saya mau ke gereja gitu Bang. Karena sejak kapan? Udah hampir 1,5 bulan ini Bang. Tapi Anda nggak ngeprank kan? Nggak enak loh. Siapa tahu Anda Muslim pura-pura. Enggak lah Bang, enggak. Ya mungkin lah saya ngeprank Bang. Dosa Bang. Di KTP masih Kristen Tritunggal Bang. Cuman saya malu juga Bang, karena ada di komal-komal itu kan apa namanya itu analogi Tuhan Kristen Tritunggal. Ada orang yang apa namanya Bang, yang tipping itu Bang, analogi Tuhan Kristen Tritunggal itu berbatang satu dan berbiji dua. Janganlah mereka kayak satu gitu. di dalam kelamin. Kadang-kadang saya marah juga itu Bang. Nggak boleh diulang kayak gitu. Ya marah saya sebenarnya itu Bang. Kenapa Tuhan saya itu disamakan dengan kelamin gitu Bang? Nggak ada yang menyamatakan begitu, nggak ada. Ada orang tipping Bang. Udahlah janganlah typingnya di monitor sana. Iya. Jadilah orang diri sendiri, jangan terpengaruh sama tulisan apapun itu. Iya. Kenapa Anda tidak percaya lagi Yesus Tuhan? Kenapa? Ya karena Yesus itu Bang, menurut Matius 5 ayat 30 itu kan Yesus itu kan pernah berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi saya bingung Bang, Yesus ini Tuhan pencipta langit dan bumi, apa bukan? Di situ Bang, banyak Bang ayat-ayat Bang.
Tapi sepertinya Anda berbicara seperti Muslim ini, saya curiga gitu loh. Enggak, bukan Bang. Saya ini bingung Bang sebenarnya. Benyamin, doa Ya, Bapak kami, coba. doa Bapak kami coba lu. Coba kalau Anda Kristen, Anda tahu doa Bapak kami. Saya masih hafal lu. Coba. Doa Bapak ini apa? Doa Bapak kami, orang Kristen wajib tahu itu. Iya, tahu saya Bang. Sudah saya ini. Kamu nggak Kristen, kamu bingung boleh gitu, nggak boleh gitu ya. Saya ateis saja lah. sudah Untuk puluhan sementara tahun ini mualaf. ateis saya Bang. Hah? 12 iman Rasul itu Bang ya, maksudnya Bang. Nah kan doa Bapak kami nggak tahu kan. Beda Anda lagi bukan tuh. Kristen loh, nggak boleh loh begitu loh. Kalau kamu Enggak, Muslim, Kristen Muslim saya. aja. Kristen saya Bang. Orang Kristen wajib tahu doa Bapak kami bro. Setiap hari dibacakan itu. Saya ini bukan Kristen yang taat Bang. Saya ini kan masih hobi minum. Nah, nggak bisa bohong kamu. Doa Bapak kami wajib tahu. Saya masih hafal doa itu walaupun udah puluhan tahun saya mualaf. Ya. Doa Bapak kami. Iya, itu sehari-hari dibacakan. Saya aja Muslim tahu di Kudus kala anak bla 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 bla, saya cuma nggak mau ngomong. Masa nggak itu nggak tahu? Ya ngapain Bang? Saya ini kan bukan Kristen yang taat. Kalau Abang Berarti kamu buka. Coba kau buka on cam dulu, bisa nggak on cam? apa? Bisa nggak buka kamera? Buka kamera. Coba, iya buka kamera coba. Buat apa? Ya biar jelas, kamu jangan nggak boleh. Kalau bukan Kristen ngaku-ngaku Kristen nggak boleh bro. Ya ngapain saya ngaku-ngaku Kristen? Ya nggak boleh lo ngaku-ngaku kayak gitu. Kalau kamu Islam Muslim aja. Jangan lo, nggak boleh lo. Kalau kamu Muslim udah begini, kamu murtad lo. Saya ragu juga sama Muslim ini Bang. Ngapain saya ini sebenarnya? Makanya saya ini mau mencari Tuhan yang sebenarnya. Iya, karena Muslim ini kan terdoktrin teroris dan lain sebagainya kan. Makanya saya ini lagi bimbang, lagi mencari Tuhan yang sebenarnya. Nggak ada di ajaran Islam itu mengajarkan berbuat seperti yang Anda maksud tadi. Nggak ada di ajaran. Itu oknum yang menyalahgunakan Al-Quran. Dan kemudian disebarluaskan melalui media-media mainstream mendiskreditkan Islam. Coba cari ajaran atau di dalam Al-Quran perintah mencederai orang tanpa sebab. Nggak ada. Apalagi membunuh orang. Membunuh satu orang itu tanpa sebab sama dengan membunuh semua umat manusia. Ya, kenapa Muslim itu boleh menikah banyak-banyak itu Bang? Sedangkan di ajaran kami itu kan nggak boleh. Ya boleh, kalau sang bisa adil bisa 1, 2, 3, 4. Tapi kalau tidak sanggup adil cukup satu saja. Ini kenapa sih naikkan baru nggak di-mute? Aduh. Iya. Hanya di Itu ajaran atas Islam dasar itu apa, mengatakan Bang? boleh menikah banyak itu Bang. Atas dasar apa itu Bang? Ya, Ada nggak ayatnya itu? ada di Al-Quran. Enggak, dia tadi nanya. Silakan Ustaz. Enggak, katanya kalau di agama kami enggak boleh. Di mana larangannya coba? Ya kata pendeta kami kan nggak boleh. Kalau sudah menikah itu kan sehidup semati sampai maut yang memisahkan. Nggak boleh beristri 2 atau 3 atau 4. Beda kayak Islam katanya boleh sampai 4. Ya salah, justru di kitab kamu itu udah ada batas mana nikah itu. Nggak ada itu. Nggak ada batasnya. Mau 1000 boleh. Benar, iya kah? Di mana? Kalau di Al-Quran jelas. Anisa ayat 3 ya Ustaz ya? Iya. Makanya saya ini bingung Mang, mencari Tuhan yang sebenar-benarnya ini. Apakah menurut kepercayaan Kristen? Apakah menurut kepercayaan Islam? Makanya orang nggak jelas ya. Nggak jelas. Kalau di sebelah itu, wah udah di framing itu. Kristen mengaku-ngaku Islam ya, oh di framing dia. Kalau kita di sini selektif, nggak boleh kita begitu, harus jelas. Saya ini bro, kita udah berpengalaman, bukan hari ini aja di media sosial. Menemukan orang kayak lu itu udah berkarung-karung. Bukan malam ini aja, menemukan orang kayak lu udah berkarung-karung. Ya, Kenjo.
Kenjo sama tukang kritik. Selamat malam. Selamat malam, abang-abang. Kristen, Islam bang? Saya Kristen. Oke, mau diskusi bang ya? Ya, aku diskusi boleh. Tapi saya bukan ahli agama. Ya, saya sapa dulu di sebelah ya. Tukang kritik. Selamat malam. Belum muncul. Kristen ya, Ustaz ya. Oke, silakan diskusi Pak Ustaz. Tapi Kensonya ini agak berisik. Abang lagi berjalan apa lagi aktivitas? Berisik banget. Tak ada, saya lagi cari headset sebelah lagi. Oh, cari headset dulu bang. Agak berisik dia. Udah lanjut aja udah. Oke. Mau topik apa bang? Apa mau bertanya atau seperti apa? Ini nih naikin lagi nih ya. Duh, udahlah. Mau topik apa bang? Saya cuma tertarik tadi ada yang mengaku-ngaku Kristen tapi nggak tahu dua bapak kami. Terus ya makanya kami nggak percaya bang. Ketika dia itu seolah-olah mendiskreditkan Muslim juga, jadi saya malah berpikir kalau dia Hindu atau nggak berada di antara dua agama ini. Ya makanya kami nggak percaya bang. Kami nggak memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak jelas gitu loh bang ya. Ini Komar harus jelas orangnya gitu. Ya, dan juga saya mau menjawab ya, di Kristen itu juga tidak dilarang beristri banyak. Bahkan nabi-nabi pendahulu, kalau sama kami nggak ada istilah nabi. Cuman dari siapa? Setelah Raja Daud itu sampai berapa istrinya? Salomo. Jadi tak ada, tapi juga masih dianggap yang dihormati atau ditua atau paling tidak masih dikatakan yang dipuja gitulah, masih termasuk. Jadi saya berani bilang di Kristen itu tidak ada yang menyatakan bahwa beristri 2, 3. Sebenarnya hampir sama aja dengan Muslim, cuman saya pribadi saya pemain lapangan. Artinya pemain lapangan bagaimana? Saya hampir 3/4 Indonesia ini sudah saya jalani dari berbagai macam suku, agama. Sudah saya sangat kompak karena saling menghargai itu yang bang. penting. Jadi poinnya bang. Jadi menurut Anda tidak ada larangan Kristen menikah melebihi dari satu, boleh gitu ya? Ya, kita harus mengasih tahu latar belakangnya supaya nalar. Maksud saya begini, di Muslim pun kan harus bisa menghidupi seharusnya. Tapi ada yang beristri setiap daerah dengan gaji yang di bawah, katakanlah di bawah 20 juta. Hah? Jangan lihat bang, jangan lihat oknumnya, tapi lihat hukumnya. Kan di sana dijelaskan kalau kamu bisa adil melebihi dari satu, tapi kalau tidak bisa cukup satu saja. Jadi artinya kalau ada seorang Muslim istrinya melebihi dari satu, dia tidak bisa adil, resikonya dia tanggung sendiri. Jadi berbicara itu jangan lihat orangnya bang, tapi lihat hukumnya. Paham sampai sini bang? Oh, berarti maksud saya kan, orang beranggapan bahwa beristri 4 itu sah-sah saja bagi mereka mungkin, tapi kan kalau jelasin Ustaz, silakan Ustaz. Tata. Itu maksud saya. Pokoknya saya kalau bahas poligami itu intinya Islam masih enak, tidak boleh dari 4. Kalau selain Islam, perjanjian lama, perjanjian baru itu tidak dibatasin gitu aja udah. Syaratnya sama. Bedanya cuma satu. Di Islam tidak boleh lebih dari 4. Kalau dalam perjanjian lama, perjanjian baru mau 100 boleh gitu. Itu dong, jangan kemana-mana. Tetap di framing nantinya. Intinya kita dialog aja gitu misalnya mau bahas itu. Karena kalau kita terlalu banyak menyampaikan, pasti nanti kalau yang tidak bisa menyampaikan kena framing kita. Makanya kalau saya bahas itu, udah gini aja. Islam intinya tidak boleh lebih dari 4.
Kalau di dalam kitabmu mau 100, 200, bahkan 1000 boleh, gitu aja. Sama-sama boleh, cuma tidak dibatasin kalau mereka. Kalau kita masih enak, masih ya tidak boleh lebih dari 4 gitu. Ya udah kayak gitu doang udah. Tidak usah diperluas, tambah di framing nanti. Oke, silakan. Silakan dibuka mute-nya, Bang Kenco. Dibuka mute-nya, Bang Kenco. Anda nunggu sudah tadi. Oh, oke. Oke, terima kasih. Tapi kalau sejauh ini Kristen untuk setelah perjanjian baru itu nggak ada lagi, ya. Itu nggak ada lagi yang sampai beristri sekian gitulah, atau 3 pun jarang, ya. Kalau setahu saya. Tapi itu ini maksud saya di situ itu. Di Kristen itu perjanjian lamanya masih dicampur dengan yang baik dan buruk. Tapi kalau setelah perjanjian baru itu tak ada lagi pengajaran yang buruk. Itu saya kira saya cuma mau menjelaskan itu. Jadi di perjanjian lama itu juga masih diharamkan makan babi. Kalau di perjanjian baru, semua yang masuk ke mulut kita itu tidak haram, artinya selagi menyehatkan. Mana datanya? Tapi kalau datanya di mana? Datanya di mana? Ada di Alkitab itu. Ya di mana? Semua yang masuk ke mulut kita itu tidak haram, terkecuali yang keluar dari mulut. Tahu itu masalah cuci tangan gitu. Tapi saya ngetes tahu nggak datanya di mana? Saya kan membaca Alkitab itu seperti baca novel, tidak menghafal. Maksud saya Matius 15 nomor 11, Pak. Iya, itu bukan tentang haram, tadi najis dan haram beda. Itu tentang najis, cuci tangan gitu. Ya, maksud saya sampai sekarang itu tidak ada lagi tertulis di situ haram. Kalau dulu kan di perjanjian lama, kenapa diharamkan? Karena bagi Yesus sendiri membuang roh jahat larinya ke babi. Jadi menurut sekarang Bapak ini semua makanan untuk Kristen boleh diembat gitu, boleh dimakan? Boleh dimakan selagi layak. Bebas ya Pak ya? Selagi layak. Artinya apa? Ya nggak mungkin lah kita makan manusia. Bukan itu maksudnya. Artinya bebas Pak. Pengertian bebas itu kalian jangan terlalu kadang-kadang itulah manusia kalau berbicara itu pakai logika. Jangan artinya kalau dibilang bebas semua bisa dimakan. Enggak lah. Tuhannya Bapak siapa? Tuhannya Bapak siapa? Hah? Tuhannya Bapak siapa? Tuhan saya Yesus, kenapa? Di mana datanya? Datanya yang bagaimana? Iya, tahu dari mana Yesus itu Tuhan? Ya, di pengajaran kami lah. Di mana? Di mana? Kok di mana? Ya kalau Islam kan Allah